Dewa Wisnu inkarnasi jadi turun ke bumi jadi manusia Krishna. Itu mirip ya. Jadi begitu kawan. Paganisme. Naiklah yo. Karesteng. Mengapa Allah tidak bertempat di surga? Jadi Allah itu qiyamuhu binafsihi, bukan makhluk, tidak butuh tempat. Makanya dalam Al-Quran Al-Baqarah 186, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Katakan Muhammad, kalau ada hambaku bertanya tentang aku dekat. Ngapain butuh tempat? Bahkan dekatnya lebih dekat daripada urat nadi. Surat Qaf ayat 16. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Lebih dekat daripada urat nadi. Atau Toha ayat 5. Wa huwa ma'akum aina kuntum. Allah itu bersamamu dimanapun kamu berada. Sama kata Yesus itu, oleh Bapa yang diam pada diri saya. Maksudnya pada semua manusia, wa huwa ma'akum aina kuntum. Kadang-kadang Yesus mengatakan Bapakku di langit, Matius 18:19, Matius 23 ayat 9. Ini sama dengan Al-Hadid ayat 4. Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Mana yang benar ini? Kata Yesus di langit pada dirinya. Ya sama seperti Al-Quran. Ya. Menguasai aras, Al-Hadid ayat 4. Bersamamu dimanapun kamu berada, Toha 5. Surat Al-Qaf ayat 16, lebih dekat daripada urat nadi. Al-Baqarah 186. Katakan Muhammad, kalau ada hambaku bertanya tentang aku dekat. Berarti intinya Tuhan itu udah butuh tempat. Gitu. Mbak Melody mengirimi Ustaz Tata tanda cinta, tanda hati. Mantap. Masya Allah, Mbak Melody. Keren. Kenapa Yesus tidak menebus dosa iblis? Pengajaran tebus-tebusan itu pagan. Kalau ajaran samawi itu karena Tuhan Maha Pengasih, Maha Pengampun. Al-Quran Az-Zumar 53. Kalau dalam Bible 1 Yohanes 1 ayat 9. Tuhan Maha Pemaaf. Karena Maha Pemaaf, ya harus bertobat kalau ingin ditebus dosanya, kalau mau diampuni. Kalau dalam Al-Quran kan Inna Allah yaghfiru dzunuba jami'a. Kita disuruh istighfar, minta ampun, minta tobat. Yesus juga mengajarkan bertobat. Matius 4:17. Sejak waktu itulah Yesus memberitakan, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Matius 18 ayat 3. Lalu berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Kenapa kok harus kita yang bertobat? Karena kita yang berbuat salah. Orang dihukum menurut kesalahannya masing-masing. Bapak tidak dapat menanggung dosanya anak, anak tidak dapat menanggung dosanya bapak. Kalau dalam Al-Quran, wala taziru waziratu wizra ukhra. Kalau dalam Bible, Yehezkiel 18:20, Ulangan 24:16, Matius 16:27, Yeremia 31:29, 2 Tawarikh 25 ayat 4. Jadi sama ajaran samawi itu. Orang yang berbuat dosa itu yang harus mati. Anak tidak akan turut menanggung kesalahan ayahnya, dan ayah tidak akan turut menanggung kesalahan anaknya. Orang benar akan menerima berkat kebenarannya, dan kefasikan orang fasik akan tertanggung atasnya. Jadi gak ada dosa waris, itu gak ada. Gitu. Mantap. Jadi tumbal itu paganisme ya. Tumbal itu ajaran setan. Kayak orang pagan itu, dewa marah minta tumbal darah manusia. Kalau ajaran samawi, korban binatang yang halal disembelih. Ya, bahkan korban buaya gak boleh. Singa gak boleh, harus binatang yang halal dimakan. Apalagi manusia. Wong buaya aja gak boleh, singa gak boleh, B2 gak boleh.
apalagi manusia. Ya ajaran setan itu. Kayak ajaran atau orang kesugihan itu loh, kan ada ya. Supaya kaya anaknya dikorbankan. Nah, kayak gitu tuh. Itu ajaran iblis itu. Ustadz, aku pernah baca ya, di agama Hindu itu dikenal dengan Trimurti. Tri. Ah, kenapa di Kristen Trinitas? Kok mirip ya Ustadz? Silakan Ustadz. Jadi kalau ajaran para nabi itu adalah ajaran samawi, itu tauhid. Al-Anbiya ayat 25. Semua para nabi diutus supaya memperkenalkan Tuhan itu satu, Allah. Tapi kalau ajaran di luar samawi, rata-rata dewa itu banyak. Dan yang paling menonjol 3. Di Arab, Lata, Uzza, Manat. Di Mesir, Horus, Osiris, Isis. Kalau di India itu Brahma, Wisnu, Siwa. Kalau di Yunani, Zeus, Hera, Athena. Kalau di Roma, Jupiter, Juno, Minerva. Lalu Oten ikut-ikutan. Aku 3 juga loh, Bapa, Anak, Roh Kudus. Ya gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berarti sama ya Ustadz ya, itu menandakan memang pagannya ya Allah. Nah, kenapa Ustadz yang mereka yakini tuh Tuhannya itu turun ke bumi menjadi manusia kemudian kemana-mana gitu loh. Katanya itu apa ya, dia bangga Tuhannya eksis, muncul nongol ke bumi gitu loh. Kalau Mana itu, Tuhan Ustaz? eksis itu ajaran pagan. Kayak dulu Musa memperkenalkan Tuhan Allah itu Esa, Ulangan 6 ayat 4. Tidak bisa dilihat, Keluaran 33:20. Tidak serupa dengan apapun, Keluaran 9:14, Yesaya 40:18. Tiba-tiba Samiri datang. Ngapain percaya kepada Tuhannya Musa? Wong Tuhannya satu, tidak kelihatan, tidak serupa. Mendingan Tuhan saya saja. Apa Tuhanmu? Akhirnya membuat patung dari anak sapi, disembah. Berarti itu ajaran pagan. Kalau Tuhan kelihatan, berfisik, itu pagan namanya. Gitu. Dengar itu ya. Terus itu aku pernah baca ya Ustaz, persembahan-persembahan itu pakai tumbal-tumbal itu identik dengan pagan ya Ustaz. Gitu ya? Iya, Dewa Molok. Oh, Dewa Assalamualaikum Bang Baal, orang sombong. Ada Bang Baal. Bang Baal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, gerunda-gerundaku sehat selalu lah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tadi malam Bang absen Kok. aku tidur, bojok tak kaloni bojoku terus tadi malam, Masya Allah. Waduh. Kalau Lanjut Ustaz, yang lain silakan. Gampang kok. Gampang bahasa Indonesia kok. Apa susahnya bahasa Indonesia? Ada aja hotel botol. jadi kalau mengorbankan itu penebus itu kayak apa ya? Kayak tumbal ya. Apa betul itu ya Bang Baal? Tumbal gitu loh. Ya, Baru Bang. bangun, guru Bunda. Ustadz baru aja nih, bangun. Ustadz nih. Ustadz, itu mereka meyakini loh tumbal-tumbal itu. Ini bukan main-main loh Ustadz. Ini Tuhan loh. Biasanya yang ditumbalkan itu misalnya aku tengok ya binatang. Nah ini kok manusia, bukan lagi manusia, Tuhan loh. Gimana Ustadz itu? Di mana akal mereka itu? Gimana Ustadz? Tuhannya jadi tumbal. Iya, kalau dalam Al-Quran itu korban itu ya binatang yang halal. Inna a'toina kal kausar fasholli lirabbika wanhar. Inna Ya, itu kan- sanaka huwal abtar. Kan apa? Dan berkorbanlah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Apa yang dikorbankan? Kambing, sapi gitu itu. Itu perintah Allah. Sama seperti korban binatang di dalam perjanjian lama. Perintah Allah. Imamat 4 ayat 2 sampai 4. Ya, di situ kan Tuhan yang memerintahkan. Katakanlah kepada orang Sriwil, apabila seorang tidak dengan sengaja berbuat dosa dalam suatu hal yang dilarang Tuhan dan ia memang melakukan salah satu daripadanya, maka apa? Diperintah apa? Maka
haruslah ia mempersembahkan kepada Tuhan karena dosa yang telah diperbuatnya itu seekor lembu, bukan seekor manusia. Kalau kita lihat Ustadz, keimanan mereka sepertinya Tuhannya tuh haus darah ya, harus menumbalkan anak yang dikasihi. Haus Kalau darah. haus Kayak darah itu kan vampir. ajaran vampir, Iya. kuntilanak, nyamuk, zombie. Pak, Ya. aduh, jangan ceritanya kok panas begini hatiku. Panas. Aduh, parah. Ayo teman-teman, sadarlah kalian ya. Itu zombie, kuntilanak, itu haus darah. Ayolah. Sadarlah kalian. Akal itu dipakai, jangan dianggurin. Ayo. Bukan Tuhan yang haus darah Bunda Rahma, tapi umatnya. Kan katanya gini, begitu besar kasih Theo sehingga dia mengaruniakan anaknya untuk dijadikan tumbal. Wih, Mama Oh iya. Itu salah itu. Seharusnya ya inilah anakku yang kukasihi. Berarti kalau dikasihi itu harus disayang. Nggak ada inilah anakku yang aku benci, tumbalkanlah dia. Nggak ada. Yang dikasihi berarti disuruh disayang. Ya, bukan digantung. Makanya kata Yesus di dalam Yohanes 8:42, kalau Bapakmu adalah Allah, maka kamu mengasihi aku. Masa Bapaknya Allah, tapi saya mau digantung? Gak cocok, kata Yesus. Seharusnya kamu mengasihi aku kalau Allah Bapakmu. Karena kalian ingin membumbun aku, iblislah Bapakmu. Masya Allah, iblis ya. Jadi yang tepuk tangan di gereja karena Yesus disalib untuk dosanya itu ya 11-12 dengan iblis lah ya. Siapa itu ya? Karesting ya. Jangan terlalu keras, Bunda. Nanti Jangan ya. Oh jangan. Baik. ini masih pagi. Si tikus udah nongol turun lagi jadinya. Itu udah bisa dialog, itu tikus itu. Di bawah ini cuma terpancing sama yang di bawah ini Ustadz. Jadi pemahaman agama samawi itu tidak ada ini ya Ustadz. Tidak ada Tuhan turun ke bumi ya Ustadz ya. 2 Tawarikh 6:18. Tuhan tidak mau turun ke dunia karena dunia ini tidak mampu memuat kekuasaannya. Sama seperti dalam di dalam Al-Qur'an itu. Di dalam surat Al-A'raf 143. Bismillahirrahmanirrahim. Walamma ja'a Musa limiqatina wa kallamahu rabbuhu qala rabbi arini anzur ilaik qala lan tarani walakin anzur ila al-jabali fa in istaqarra makanahu fasawfa tarani falamma tajalla rabbuhu lil jabali ja'alahu dakkan wa kharra Musa sa'iqa falamma afaqa qala subhanaka tubatu ilaika wa ana awwalul mu'minin. Jadi Musa itu ngomong gini, ya Allah, gimana umatku ini? Masa mau beriman kepada engkau kalau melihat engkau, katanya. Gini Musa, sekarang umat yang paling kuat itu, manusia paling kuat zaman sekarang ini, kamu. Nah coba ya, saya, kata ulama itu, akan kubuka hijabku. Bukan Tuhan mau turun, tapi hijabnya mau dibuka. Di antara ribuan hijab, dibuka satu, lalu dipantulkan ke bukit. Hancur bukit itu. Musa pingsan, dia jatuh, berguling-guling. Akhirnya pas sadar, wahai Musa, umatmu ingin melihat saya, kamu loh, padahal aku tuh tidak menampakkan. Ya, saya cuma buka hijab, lalu dari hijab itu sinar mantul kepada bukit. Bukit itu hancur. Gimana umatmu mau lihat aku? Makanya dalam Keluaran 33:20, mati manusia kalau melihat Tuhan. Gitu. Jadi sebenarnya malaikat ya Ustadz ya yang menemui Musa ya, seperti kita ada baca di kisah para rasul apa segala macam. Ini di bawah ini ada Oten yang ya sedikit longor ya. Pertanyaannya gini Ustadz, cerita nabi-nabi ada di Bible mereka. Terus katanya kita nyontek, padahal di dalam Al-Quran itu tidak ada susu di jama-jama. Aduh,
Jangan ini ya Ustadz, jangan berpikir ini ya kalau aku bilang susu di jama-jama ya. Bang Baal itu biasa tuh menghayal, jangan. Jadi Nabi Muhammad dia Ustaznya kadang- masih bujang dia itu. kadang- Dia Ustaz kadang masih menuduh bujang. gini Ustadz. Dia kadang nuduh ini di si bawah si Yopi bilang kita nyontek. Bang, dengar penjelasan Udah Ustadz dulu, ya. udah, Ada di langsung jawab Al-Quran. aja dulu, Bunda terlalu lama. Silakan, silakan. Jadi Nabi Muhammad tahu dari mana kisah-kisah Nabi itu? An-Nisa 164. Wa rusulan qad qasasnahum 'alaika min qablu wa rusulan lam naqasushum 'alaik. Wa kallamallahu Musa taklima. Dan ada beberapa rasul yang telah kami kisahkan mereka kepadamu sebelumnya. Dan ada beberapa rasul lain yang tidak kami kisahkan mereka kepadamu. Jadi Nabi Muhammad ini diberitahu Allah kisah-kisah itu. Karena dalam ayat ini ada beberapa rasul yang aku kisahkan Muhammad, biar kamu tahu tentang Musa, saudara-saudara kamu itu biar kamu tahu. Karena semua para nabi kan bersaudara. Dari Abraham mempunyai putra Ismail, Ishak. Muncul nabi-nabi. Awalnya nabi tidak tahu nabi-nabi seriwil itu. Lalu Allah kisahkan. Makanya ada surat Hud, surat Yunus, surat Yusuf, Nuh. Ya, yang kedua, Hud ayat 120. Wa kullan naqussu 'alaika min amba'ir rusuli ma nusabbitu fuadak. Wa ja'aka fi hadhil haqq wa mau'izatu wa dzikra lil mu'minin. Dan semua kisah rasul-rasul kami ceritakan kepadamu Muhammad, agar dengan kisah itu kami teguhkan hatimu, dan di dalamnya telah diberikan kepadamu segala kebenaran, nasihat dan peringatan bagi orang-orang yang beriman. Jadi Allah kisahkan, oh gini loh kalau ada nabi didustakan. Oh gini loh kalau umat-umat dahulu melanggar perintah Allah. Tidak mau melakukan perintah Allah. Atau gini loh umat-umat yang melakukan yang dilarang Allah. Seperti Nabi Nuh ditenggelamkan oleh Allah. Nuh Seperti berapa Nabi tadi Lot. Ustadz? Izin Nuh nomor mau. berapa? Ayat Gak mau, berapa? gak mau. Mbak Melodi, Ustadz ini baik loh, cuma ya sering ini. Dari apa? Ustadz, ayat berapa? Sering bercanda. Melodi lagi. Nuh berapa Ustadz? Nuh Surat 20. Hud 120, An-Nisa 164. Hud ya Hud, bukan Nuh. Maka aku cari di Nuh. Jadi Ustadz, tuduhan mereka kita Al-Quran nyontek itu, padahal di Al-Quran gak ada. Wa ma ayat- kunta tatlu min qablihi min kitabin wa la takhutuhu biyaminik. Idzal lartabal mubatilun. Jadi Nabi Muhammad ini tidak pernah membaca, menulis kitab-kitab terdahulu. Udah pernah. Gimana mau nyontek? Mau baca aja gak pernah. Ya gitu. Karena dalam Al-Quran dijelaskan di dalam surat Al-Ankabut 48. Wa ma kunta tatlu min qablihi min kitabin wa la takhutuhu biyaminik idzal lartabal mubtilun. Dan engkau Muhammad tidak pernah membaca suatu kitab sebelum Al-Quran, dan engkau tidak pernah menulis suatu kitab dengan tangan kananmu. Sekiranya engkau pernah membaca dan menulis, niscaya ragu orang-orang yang mengingkarinya. Pasti kamu dituduh menyontek. Ya, andai kan engkau ini suka membaca kitab-kitab, wong kamu tidak pernah baca. Apa itu Taurat Injil, tidak kenal malah. Andai kan engkau membaca, menulis, maka orang-orang akan menuduh kamu menyontek. Malah tetap aja dituduh. Kan lucu Oten ini. Itu Ya, ada orang. surah mana Ustadz tadi? Gak barusan? mau. Udah, gak mau. Mbak Melodi sabar ya, Ustadz memang begitu. Oten Aris tuh ditegur dulu tuh. Mau ngapain dia? Aris masih Kristen saudara, masih menuhankan anak orang. Semua Aris, yang dikatakan Ustadz itu bohong. Padahal Aduh. Muhammad menyuruh Zaid belajar kitab-kitab orang Yahudi. Oke. Kalau Nabi Muhammad menyuruh Zaid bin Sabit belajar bahasa lain, itu tujuannya supaya berkomunikasi gampang.
Misalnya Bang Juma ini yang punya yayasan API dengan Ustadz Alif ketua. Lalu dia menyuruh, Bang Moto, kamu pelajari dong bahasa Ibrani, Yunani, biar enak kita. Kalau ada nantang-nantang. Bukan, itu tujuannya supaya gampang berkomunikasi ketika surat menyurat dengan orang-orang asing di luar Arab. Gitu tujuannya ayat hadis itu. Oke, silakan. Apa lagi? Iya, mama. Ya silakan, nanya lagi. Pertanyaan nomor 2. Profesor Muning Siri mengatakan itu Islam ya. Lebih dari 75% isi Quran itu menyontek dari Bible. Oke, kan sudah aku bilang, wa ma kunta tatslu min qablihi min kitabin wala takhutuhu biyamin. Nabi tidak pernah baca kitab-kitab. Yang nyontek itu Yesus Tuhanmu. Kata Musa, ulangan 6 ayat 4, Tuhan itu satu, Esa tidak kelihatan, tidak serupa. Dicontek oleh Yesus. Tuhan Allah itu Esa, Markus 12:29. Tidak kelihatan, Yohanes 5:37. Berarti nyontek dong. Nyontek punyanya Musa gitu, Tuhanmu. Oke, apa lagi? Ayo, silakan. Mampus. Itu kan Musa itu Tuhan kepada Yesus. Ada data kamu itu. Bukan seperti Muhammad menyuruh menyontek kitab. Udah, pertanyaan nomor 3. Nggak usah kemana-mana. Nggak punya data. Langsung bertanya aja. Bukan nyontek, Musa Langsung bertanya lagi, silakan. Tanya itu nggak cerdas itu. Kalau nyontek itu ada yang dicontek, ada waktunya, siapa ke siapa. Udah, yang lanjut lagi yang lain. Ayo, nanya lagi. Apa lagi? Sampai pingsan nanti. Kenapa pingsan? Karena banyak bertanya. Coba deh. Ini sih itu dibawa. Aduh, siapa yang nyontek itu? Isi Bibelmu itu susu di jama-jama, buar zakar. Aduh, jijik itu Bibelmu ya. Nauzubillah min zalik ya. Kalau isi Al-Quran kami tuh nggak ada ayat-ayat persundalan ya, Yopia. Aduh, ngeri kali lah. Di Hati-hati. Bibelmu itu, aduh. Tenang, kalau ada Bunda Rahma dengan Bang Baal, tenang. Jangan macem-macem, weh, typing-typing, weh. Oten-oten ini. Naiklah kalian, biar kalian bertanya selama kalian masih hidup. Kalau kalian sudah mati, neraka jahanam. Aduh, ayo. Bangga kali Tuhannya mati terkutuk ya. Heran aku ya. Sampai semalam itu Ustaz, hampir semua oten naik itu ya. Bergantian naik kepanasan. Udah aku hitung hampir 100 oten naik. Pertanyaannya apa? Siapa yang mengutuk Tuhan mereka? Kan bisa menjawab mereka. Aduh, jadi kalau kita baca Matius ya, Rian, kok baca Matius, orang terkutuk ditempatkan di neraka bersama iblis. Ya Tuhanmu kan terkutuk, Galatia 3:13. Itu data ya. Yang semua yang kita ucapkan para apologet Islam ini, apologet API ini, ada datanya, ada dalilnya. Kita bisa pertanggungjawabkan. Gak ada yang berani menyampaikan tanpa dalil ya. Di Matius, orang terkutuk ditempatkan di neraka bersama iblis. Ya Tuhanmu terkutuk toh. Mama Tuhan Oten terkutuk. Siapa yang mengutuk dia? Ayolah. Ngeri-ngeri kawan. Aduh, ini hujatannya si kafir laknatullah pemakan babi ya. Aduh, padahal kalau kita baca ya, menurut Talmud, Yesus itu direbus di tinja panas, direbus di tai, Tuhanmu. Drian, baca Talmud Yahudi, Torah lisan Yahudi tuh, Tuhanmu direbus di tinja panas, tahu tinja atau tai. Tuh, ngerilah. Kita mute aja ya, karena ini kafir laknatullah, bego, dungu, nggak pakai otak. 1 Korintus 4:10. Oten botol karena menuhankan anak orang, menuhankan manusia terkutuk. Katanya Nabi Muhammad itu nabi palsu, betul Ustaz? Silahkan. Oke. Jadi untuk mengetahui nabi palsu atau tidak itu mudah. Pertama, tujuannya nabi itu kenapa diutus? Menyampaikan tauhid. Surat Al-Anbiya 25.
Pertanyaannya, Nabi Muhammad tauhid enggak? Iya. Al-Ikhlas ayat 1. Yang nabi palsu itu kalau dia mengatakan gini, kalau kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus Tuhan. Nah, ini nabi palsu ini. Karena tanda-tandanya nabi asli ini, pertama ajaran akidah dulu, tauhid. Yang kedua, hukum-hukum, perintah, larangan, akidah, syariat. Kayak Nabi Muhammad perintah sholat, akimis sholat. Perintah puasa, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Perintah haji, walillahi ala nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Tentang ketuhanan sama Allah yang esa, tidak kelihatan, tidak serupa. Berarti asli. Ya, gitu, gampang. Terus dari buahnya misalnya. Berarti kalau buah ini berarti ajarannya. Nabi Muhammad ajarannya kasih. Tidak pernah berkata kasar, Ali Imran 159. Tidak pernah marah, Ali Imran 134. Berbaik kepada orang lain, An-Nisa 36. Tidak sombong, Luqman 18. Memaafkan kesalahan orang lain, Al-A'raf 199. Berbicara dengan nada sopan dan halus dan sopan, Toha 44. Ya, jadi ajaran kasih itu, ajaran baik. Nah, kalau sebelah kan enggak, aku datang bukan membawa damai tapi pertentangan. Aku datang bukan membawa damai tapi pedang kan gitu. Ini kalau Ustadz kok pinter ya? Masya Allah ya. Pinter kalau Ustadz. Kalau pendeta kenapa banyak botol ya? Ya Allah. Ada Roh Kudusnya itu, Ustaz. Nah, di bawah ini ya ada Oten mengatakan gini, Ustadz. Kok kalian menghina Yesus? Kenapa? Jadi Silakan, Ustadz. Katanya orang menghina itu gini. Misalnya Nabi Muhammad utusan dan nabi, Al-Ahzab 40. Kok kita mentuhankan Nabi Muhammad? Itu menghina itu. Ibaratkan Bang Baal ini supirnya saya orang kaya. Bang Baal naik Alphard saya, masuk ke rumah saya karena supir. Tiba-tiba ke orang mengatakan, Baal ini orang kaya, punya Alphard, punya mobil. Ya salah. Yang benar, aku ini supir, bukan yang punya rumah, ini tahta gitu. Sama dengan Yesus. Aku ini utusan, Matius 15:24. Aku nabi, Markus 6 ayat 4. Tugas saya penyampai firman, Yohanes 17 ayat 8. Tiba-tiba dijadikan Tuhan. Fitnah itu. Ya fitnah. Sama dengan tiba-tiba kata orang-orang Bang Baal ini orang kaya, punya Alphard, punya rumah mewah. Kata Bang Baal, sejak kapan saya ngaku ini punya saya? Saya lo supir. Tapi kamu kan masuk ke rumah itu. Iya, karena itu rumah majikan saya. Sama dengan orang mentuhankan Yesus. Kata Yesus, sejak kapan saya ngaku Tuhan? Wong saya ngaku utusan, ngaku nabi, kamu aja yang kepo. Tiba-tiba saya dituhankan. Ibaratkan gitu. Itu menghina namanya ya. Logika pas tuh. Iya gitu. Dan ingat ya, bukan Nabi Isa. Bukan Nabi Isa itu yang mati terkutuk. Di Galatia 13. Jangan terlalu keras, Bunda. Ini masih pagi. Enggak, nanti dia pikir yang kita bahas ini yang mati-mati terkutuk itu Nabi kita, bukan. Itu yang diserupakan ya. Kata Al-Quran, ada pembunuhan tapi bukan Nabi Isa. Bisa diangkat ke sisi Allah. Yang mati terkutuk itu yang diserupakan, yang menggantikan dia loh. Itulah yang dituhankan keresteng. Yang dia puja-puja setiap minggu. Kenapa mereka ibadah minggu ya? Itu Sunday. Sunday itu minggu. Saya bicara Inggris sedikit ya teman-teman. Sunday. Sun itu matahari, day hari. Jadi hari matahari. Makanya kenapa mereka beribadahnya itu joget-joget, nyanyi-nyanyi di gereja minggu, karena dia penyembahan kepada dewa, dewa matahari, Sunday. Begitu kawan. Sadarlah kalian, Oten. Silakan, apalagi pertanyaan kalian. Dari gua palsu, perasaan Tuhanmu keluar dari gua, jadi Tuhan. Aduh, gimana Ustaz? Kenapa nih Oten gak cerdas-cerdas ya? Padahal tiap hari Ustaz tuh, Ustaz kalau diskusi itu ya ada 10 data di Bible, kemudian dikomparasi Al-Quran. Itu supaya otakmu itu, akalmu itu berfungsi teman-teman Kristen. Ya,
Masya Allah, keren kan? Kalau kau kan pelangak pelongok. Dikasih data ini, di mana itu? Aduh, kau mau cuma joget-joget di gereja sih, nggak belajar. Padahal kau itu nyanyi-nyanyi untuk Dewa Matahari, Sunday, Hari Matahari. Langsung Haris, bisa Pak Bunda. Haris, Silakan. Mau Haris. dialog atau mau bertanya gitu? Saya surprise loh dengan kalian Islam yang mengklaim diri pintar-pintar. Kok dunia Langsung ini bang. Jangan curhat kok bang. dunia Langsung dialog ini atau nggak bertanya. Bang. pernah Jangan Langsung curhat dialog atau dong. bertanya. Silakan. Kalau kau bawa itu masalah itu, aduh, kubukakan kau itu Kenapa kok orang-orang dunia ini nggak Kristen, orang-orang Kristen di Afrika yang apa ya, maka jijik kali kalau kau tengok lah. Udah Bunda. Orang Kristen. Jangan ditanggapi itu. Langsung bang. Silakan. Mau Lanjut, dialog? bertanya lah. Bertanya. Biar kau nggak bego seumur hidup, ayo. Oke, baik. Sejak kapan Muhammad itu berbicara langsung dengan Tuhan? Oke. Asyura ayat 51. Jadi Tuhan tidak pernah bicara langsung kepada manusia, menampakkan wujudnya, tidak. Makanya Nabi Muhammad pakai malaikat. Sama seperti Musa, Keluaran 3 ayat 2. Lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepada Musa dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Atau kisah para Rasul 7:38. Musa inilah yang menjadi pengantara dalam sidang jemaah di padang gurun di antara malaikat yang berfirman. Kisah para Rasul 7:53. Kamu telah menerima hukum Taurat yang disampaikan oleh malaikat. Kisah para Rasul 7:30. Dan sesudah 40 tahun tampaklah kepada Musa seorang malaikat di padang gurun di Gunung Sinai di nyala api yang keluar dari semak duri. Begitu juga kepada Abraham. Kejadian 22 ayat 11. Tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit. Kejadian 22:15. Untuk kedua kalinya berserulah malaikat Tuhan dari langit. Begitu juga kepada Sodom. Tuhan mengutus 2 malaikat. Kejadian 19 ayat 1. Kedua malaikat itu tiba di Sodom pada waktu petang. Lot sedang duduk di pintu gerbang. Atau kejadian 19 ayat 15. Begitu juga kepada Hagar. Tuhan berfirman pakai malaikat. Kejadian 21:17 kepada Zakaria, malaikat. Lukas 1 ayat 11. Ustadku, jangan terbanyak. Dia ini kan sedikit bego, jangan terbanyak. Silakan Bang. Ya. Silakan, apa lagi? Baik. Malaikat itu datang langsung bertemu dengan mereka, berbicara face to face. Sementara Data, Muhammad, Bang. apakah Bang, data, Muhammad Bang. Pakai data bang, silakan. Jangan langsung cuma omong gitu biar orang percaya, silakan. Pakai data. Oke. Tadi kamu sendiri yang sudah menyebutkan datanya. 2 malaikat datang di Sodom dan Gomora. Malaikat datang bertemu dengan Abraham. Malaikat datang bertemu dengan Musa. Oke, di mana malaikat datang bertemu dengan Muhammad? Oke, jadi di dalam surat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq summa nazala malak, atau di dalam Al-Qur'an kan banyak bahwasannya Nabi Muhammad ini kul nazala. Ya. Jadi gini, bahwasanya di dalam Al-Qur'an dijelaskan kul nazala ruhul qudus min rabbik. Ya, katakan ya bahwasanya malaikat Jibril datang kepada Nabi Muhammad dari Tuhannya untuk menyampaikan firman. Ya banyak datanya kalau dalam Al-Quran kayak gitu. Ya, di antaranya surat Asy-Syu'ara ayat 193. Nazala bihi ruhul amin. Malaikat Jibril. Kul nazalahu ruhul qudus min rabbika bil haqq liyusabbital ladzina amanu wa hudaw wa busyra lil muslimin. Katakanlah ruhul kudus Jibril menurunkan Al-Quran itu dari Tuhanmu dengan kebenaran. Oh, jadi banyak bang. Oke, silakan. Apa lagi? Masa Tuhan berkata, katakanlah kepada Muhammad. Nah, Iya. sementara Jadi gini, wahai malaikat, katakan kepada Musa. Lalu Musa bertemu malaikat. Iya, berfirman kepada Musa. Sama, Muhammad katakan, Jibril katakan kepada Muhammad, sampaikan ya. Oke. Nah, kayak gitu. Oke, silakan. Apa lagi?
Kalau diskusi, Ya. diskusi yang benar itu, Ya. jangan kamu 1 juta kata, terus kamu hanya kasih lawanmu 1 kata saja, habis Ya, itu di silakan. mute. Apalagi pertanyaannya? Ini Nggak usah nangis, ini Bang. diskusi atau kamu mau khotbah? Ya, silakan. Apalagi pertanyaannya? Sementara dikatakan bahwa Bang, nggak usah nangis, langsung bertanya. Silakan. di dalam gua Hira, Muhammad tidak pernah melihat wajahnya malaikat, malah Bang, di mana datanya kamu ngomong kayak gitu? Wong Nabi Muhammad Iqra. Bacalah, Nabi Qori'in, saya tidak dapat baca. Awalnya gitu. Akhirnya maksudnya malaikat, ikutin apa yang aku omongin. Akhirnya Nabi Muhammad mengikuti. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Nabi Muhammad mengikuti. Gitu. Udah silakan. Pertanyaan nomor 3. Nomor 7, Ustaz. Oh, nomor 7. ini Ya, ini silakan. apa ini diskusi apa nih? Sesuatu yang belum clear, tapi kok di apa ini diskusi orang pintar model begini? Bang, nggak usah nangis, langsung bertanya. Siapa yang dialog? Siapa yang dialog? Wong kamu bertanya kok dialog apa katanya? Kalau dialog kamu udah mungkin berani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum. Kapir ini Arif. kapir. Ya, komal mana komal sampah. Sapa pagi dulu ya, sapa pagi dulu. Selamat pagi Ustadz, Bunda, selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Silakan. Dan salam bahagia, begitu bahagia sekali orang Kristen seluruh dunia. Karena apa? Karena begitu besar. Ya gini Bang. Gini ya, di sini tidak usah curhat. Ya, apalagi mentuhankan Yesus pakai Bible, gak boleh, sangat dilarang keras. Karena yang paham Bible ini Bang Juma dan apologet Islam. Jadi kalian tidak boleh curhat di sini, langsung bertanya, dan tidak boleh mentuhankan Yesus pakai Bible. Nanti berhadapan dengan saya nanti. Ampun, ampun gitu. Silakan, langsung bertanya. Kenapa di mute? Ya silakan. Mau nanya apa atau mau dialog? Mau dialog, Pak Ustadz Bun, takut. mau dialog, mau diskusi, atau mau Oh ya, bertanya? kalau oke, boleh dialog. Saya cuma mau bilang, Oke. udah urus keluarga kalian nggak? Itu curhat. Curhat itu. Jangan urus Tuhanku. Jangan urus Tuhanku, tapi urus Kamu udah punya Tuhan. Sejak kapan kamu punya Tuhan? Wong kamu udah kenal Tuhan. Iya benar-benar. Ustadz. Ustadz itu Iya. menghina Ustadz. Lama-lama Ustadz yang tidak punya Tuhan. Jangan sampai Tuhan Yesus panggil Ustadz jadi Kristen. Oke, saya nanya, Yesus kamu Tuhan? Tidak, Tata. Yang Tuhan adalah Bapa, Matius 11:25. Coba pengen lihat Yesus? Oh, kamu tidak bisa melihatnya. Yohanes 5:37. Kalau gitu ada di mana dia Yesus? Di langit, Matius 18:19. Berapa jumlahnya? 1 Markus 12:29. Tapi kata Kristen kamu Tuhan. Oh, mereka tidak kenal Bible. Kata Yesus loh, bukan saya loh ya. Oke, silakan. Itu kata Yesus, itu kata Yesus dari pikiranmu, Ustadz. Loh, ya bantah pakai data dong. Itu kata Yesus dari pikiranmu. Loh. Pikiranmu yang mengotori jiwa-jiwa orang yang percaya kepada Yesus. Iya, percaya sebagai apa? Sebagai nabi, Markus 6 ayat 4. Dia nabi kami, dia Tuhan kami, dialah Bapa kami. Nggak ada. Kata Yesus Tuhan itu bukan dirinya. Itu katamu. Kata Yesus. Ustadz. Wong saya Itu nanya ke katamu. Yesus. Ini, iya Yesus, kamu Tuhan. Kata siapa, Tata? Wong Tuhanku itu Allah Bapa. Aku bersyukur kepadamu Bapa Tuhan langit dan bumi. Kata Kristen, mereka itu Injilin Tata. Ingat Tata, jangan Sekarang mana- Tuhan. Kalau mana kamu data di Biblemu, kalau Ustaz, kamu nginjilin Tata, tolong Tata kalau nginjilin mereka jangan ada perpuluhan ya. Oke. Nah, itu. Ustadz, kita mau tahu di mana Yesus di Biblenya Tuhan. Maksa kali dia Tuhan kan. Coba, Nona, lanjut. Tapi tunjukkan dong data, jangan coba Bunda. ini modal. Bunda dan Gak usah Ustadz. tunjukkan data. Kalau Gak usah ber- Bunda, kalau Bunda, berdiskusi. Bunda. Tunjukkan data di mana kau kan mengimani Yesus Tuhan. Boleh tunjukkan? Karena yang tadi disampaikan Ustadzku, Bapak lah yang Tuhan kata Yesus. Sekarang tunjukkan dong di mana Yesus Tuhan tuh di Biblemu. Ayo. Bunda, tidak mungkin Anda bisa mencari Aduh, tahu kenapa kok kebenaran aku kami. minta data? Jangan kau panggil Itu aku. kebenaran kami, itu yang kami percaya. Jadi apapun Ya kalau yang kebenaran itu pasti ada landasan dalilnya. Itu kalau nggak ada dalilnya itu hayalan saja. apapun ajaran kami, itu ajaran kami. Bunda tidak mungkin akan paham sampai Cuma modal imani Ustadz. Lanjut Ustadz.
Masa Bunda mau pengaruhi semua orang itu masuk Muslim? Aneh kalian. Enggak, janganlah. Jadi Enggak lah, masuk musim tapi sepi kok mal. Saya tidak punya hiburan. Jangan. jangan di mute dong. Kalau Ya jangan silakan. di mute. Makanya bertanya aja. Ngapain saya dengerin Di curhat? sini diskusi. Ya udah, silakan. Bertanya tentang ajaran-ajaran itu, kalian aja belum paham ajaran kalian. Ya, Dan ajaran kamu diskusi. gimana? Coba, di dalam Yohanes 7:16, ajaranku bukan dari diriku sendiri, tapi dari Allah yang mengutus aku. Apa ajarannya? Intinya itu kepercayaan kami, apapun berdalil kalian, lidah kalian berbolak-balik, itu ajaran kami. Ajaran Imani doang, ternyata aduh mama Herman, Bunda, jadi wanita soleha Bunda. Selamat pagi. keres tembang, jangan curhat kayak si Nona ini ya, aduh taunya curhat, silakan Bang Bunda, Herman. jadi soleha Ya, saya dong Kristen. Bunda. Aduh, kau jadi oten itu Silakan Herman. Silakan, yang mau dialog silakan tentukan sendiri temanya. Jangan curhat ya, ayo. Silakan. Gak ada Kalau nggak untung paham- bos kalian. kalau Gak ada nggak untung. paham Bible, Ustaz bertanya sama Bunda saja. sama aja, kawin aja kalian dua. Ya Sama udah silakan. bodohnya. Silakan. Langsung milih sendiri temanya. Ajaran Paulus emosi. Bisanya Tema emosi yang- nih ajaran Paulus. Tema yang Iya, dikuasai karena silakan otak milih kalian sendiri. itu yang mengotori semua. Malah curhat. Ini Herman kenapa menyelam? Katanya mau diskusi. Nyimak dulu Bunda, Nona, nyimak dulu ya biar kau pinter dikit lah. Silakan. Katanya mau diskusi tapi curhat. Gimana dong? Ustadzku itu kasih data-data dalil Curhat di sama Bible. orang Kau lawan dengan Bodoh ya, curhat, bodoh. Curhat sama dan kalian. congor. Pak Herman ini. Oh, Pak tidak Herman soleha berkata, urus yang di sana. Saleha. Oh, wajah Tuhan mati terkutuk. Pak Herman ini kasihan satu perangkat ya. Honda, kupikir Honda. Oh ya, sorry. Tadi itu lagi di WC, Ti. Aduh, Tadi kan Pak Ustadz tanya di mana Yesus mengatakan dirinya Tuhan. Iya kan? Ya, ya silakan. boleh. Silakan. Coba kalian baca Yohanes 13. Kamu menyebut aku guru dan tuan gitu. Oh, dia baca. Nggak kedengeran, Bang. Kasihan ya. Aduh, lambat ini. Satu perangkat. Honda ini Kristen. Honda. Saudara Honda. Kristen. Honda. Udah buka mute tapi nggak ngomong nih Honda. Ini siapa lagi namanya ini si? Nggak jelas namamu siapa. Honda, kau Kristen saudara? Aduh Honda, kau beli sana dulu Yamaha ya Honda ya. Herman, nggak kedengeran itu kalau kau lagi ini. Yuranta naklah kalau Yuranta biar kau di ini otakmu di atas, dicuci otakmu. Naiklah kau, udah kuundang ya si Yuranta. Itu kenapa oten-oten itu naik cuma curhat, kenapa? Karena landasan iman kalian itu ya ada dalilnya, nggak ada datanya. Imani doang. Nggak bisa kalian tunjukkan bukti-bukti. Di Matius 11:25 Yesus berkata, Bapaklah yang Tuhan. Herman, aduh gimana Ustadz ya, kasihan nggak mau bermodal, belilah HP second biar kau bisa buka data. Hendra Kristen, saudara Hendra Kristen, kan kepental dia gara-gara buka data. Tua Hendra, ya Allah, dan memang nggak mau kritis dia baca ini ya, mempelajari Biblenya. Yuranta naiklah kau Yuranta, modal congor kau Yuranta.
Nona, Nona. Karena kau cuma curhat di atas, nggak diskusi, Nona. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf ketekan tadi Bunda. Oh, Turunkan aja ketekan. Bunda. Oke bang, siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuneli, Yanueli, Ya, Yanueli. Oh, salon. Silakan bang, diskusi sama Ustadz ya, jangan curhat bang ya. Siap. Oke, silakan Ustadz. Siapa yang mengutuk Yesus bang? Tidak ada terkutuk. Nggak ada katanya Ustadz. Silakan. Ya, Ustadz. di Galatia 3:13 itu. Karena memang tujuannya Yesus mau dibun-bun itu supaya mati terkukuk. Ya, karena di dalam perjanjian lama, di dalam Berarti ulangan tujuannya, izin dulu Ustaz. Ya, Izin ya. dulu. Kan sudah jelas perkataan Ustadz kan, memang tidak ada terkutuk, tetapi Tuhan Yesus itu tujuannya ingin terkutuk, berarti dia tidak ada yang mengutuk, jelas ya? Aduh, Iya, kata Paulus dia orang terkutuk, kata Paulus. Galatia Sudah jelas. 3:13. Sudah jelas Tuhan Yesus itu datang ke bumi ini mau dia terkutuk. Di mana datanya? Bukan ada yang mengutuk dia. Ya, di mana datanya? Coba pakai data. Kalau dia tidak turun ke bumi ini, bagaimana dia terkutuk? Di mana Berarti tidak ada datanya? yang mengutuk dia. Ya, datanya di mana itu? Ya mengapain dia turun ke bumi ini? Oke, Yesus. Melalui Oke, Yesus, ngapain kamu turun ke bumi? Yo, saya ini kan manusia diutus Tuhan. Yesaya 19:20. Ketika Tuhan ingin menyelamatkan Seriwil, maka dia mengutus seorang. Terus Yesus, kamu utusan? Iya, Matius 15:24. Nah, pertanyaan selanjutnya, apa tugas utusan? Penyampai firman, Yohanes 3:34. Apa isinya firman itu? Ya, hukum yang terutama, mengenal Allah Tuhan satu-satunya dan aku utusan. Nah, itu tujuannya Yesus diutus. Melakukan perintah Bapa, Yohanes 14:31. Melakukan kehendak yang mengutus, Yohanes 6:38. Penyampai firman, Yohanes 3:34. Nah, itu tugasnya utusan. Oke, silakan. Pakai data biar seru gitu ya. Silakan. Kalau udah paham Bible, mendingan bertanya saja. Ya. Daripada kebingungan nanti cari data kan malu nanti. Pak Yanuel, silakan ditanggapi, Pak Yanuel. Pak Yanuel, berat. Usah itu terus si Pak. Selamat pagi. Selamat pagi. Pagi Ya, Honda, silakan. Yesus itu dia kan dipanggil Tuhan kan gitu. Terus? Tuhan itu kan istilahnya kan penguasa Salam, langit salam. dan bumi kan gitu. Salam Jadi, saudaraku. Kalau di Ya, salam. kita di Indonesia Pak, makanya panggil Tuhan. Kalau di Israel sana panggil Tuhan. Gitu. Oke, definisi Tuhan itu apa? Alamak. Alam. Jangan dulu dijawab, jangan ke situ larinya Pak. Terus, gimana? Jawab tadi. Jadi yang bilang tadi betul kan, Tuhan itu Yesus itu Tuhan kan. Gitu. Apa itu Tuhan itu? Ya Tuhan itu kan pencipta kan gitu. Di mana datanya Yesus pencipta? Loh. Kan saya tanya, kan saya jawab sama Bapak tadi kan. Yesus itu kan Tuhan. Tuhan. Tuhan itu kan penguasa. Berarti bukan kan gitu. Tuhan. Bukan Tuhan. Yesus itu Tuhan, penguasa langit dan bumi. Kalau di Israel sana ya. Karena Kenapa saya di dalam Yohanes karena aku di 5:30? Indonesia. Di dalam Karena aku di Yohanes. Indonesia bagi Tuhan kan gitu. Oke, katanya Tuhan itu penguasa. Kenapa Yesus mengatakan aku tidak bisa berbuat apa-apa? Yohanes 5:30. Katanya penguasa. Wong tidak bisa apa-apa itu. Yo.
Pakai data lah biar seru ya. Dengar dulu saudara, dengar. Ya, silakan, Yesus silakan. itu adalah Tuhan, ini ayatnya ya. Ya silakan. Dengar. Bisa Anda pahami di sini ya. Ya. Baca di Yohanes 14 ayat 3. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Mantap. Nah, Ya. Jadi Yesus, ya Tuhan, kamu tahu tuh untuk Sriwil ya? Iya, Matius 15:24. Apa tugas saya? Ajak mereka ke tempat ke surga. Gimana caranya Tuhan? Ya kenalkan Tuhan itu aku Allah dan kamu ngaku utusanku. Kalau mereka percaya, mereka kamu bawa ke surga. Inilah hidup yang kekal, mereka mengenal satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus sebagai utusan. Yohanes 17:3, Yohanes 5:24, Matius 19:16. Jadi, Yesus menyediakan tempat bagi orang yang percaya bahwa dia utusan Tuhan. Dan yang Tuhan Allah Bapa satu-satunya. Sama seperti Al-Quran. Nabi Muhammad diutus membawa manusia ke surga. Caranya, Fusilat 30. Harus mentuhankan Allah. Oke, silakan. jadi artinya pemahamanmu itu dengan pemahaman saya itu jauh berbeda, bro. Jauh. Itu, Kalau saya kan pakai ajaran Yesus kalau saya. ini pun ajaran Yesus. Yohanes 14 ini pun ajaran Yaudah, Yesus. silakan. ini. Di mana datanya kalau mentuhankan Yesus masuk surga? Di mana datanya? Nah, barang siapa yang percaya kepadaku, maka ia akan Oke. hidup. Yesus percaya kepadamu sebagai apa? Sebagai nabi. Markus 6 ayat 4. Utusan. Matius Mengatakan 15:24. kamu dengar dulu, dengar. Ya, silakan. Kalau dari pemahaman perjanjian baru ya, itu dia ada berapa lambang? Dia adalah terang dunia, dia adalah sebagai hamba, dia adalah sebagai utusan, dia adalah sebagai gembala yang baik, dia adalah pokok anggur. Pokok anggur. Banyak Domba. itu versinya kawan. Jadi Kucing. jangan kamu menarasikan sendiri. Artinya di pemahaman di perjanjian baru itu semua kamu harus Ya udah, carikan sekarang di gini situ. aja Bang, langsung aja. Jadi Yesus memperkenalkan Tuhan itu siapa kepada umatnya Sriwil? Siapa Tuhan itu? Dengar. Baca Dengar. di apa ini? Dengar. Angkatkan silakan. kita bergantian ya. Ya, silakan. Kalau kamu membaca di Yohanes 14 ayat 6 ya sampai tamat, selesai. sampai dengan 19 sampai dengan 10. Kamu baca dulu biar kita sama-sama diskusi dengan baik. Iya, Coba silakan baca saja. Anda baca, nanti akan saya sanggah pakai data Bible puluhan data. Silakan. Doh, tidak. Kamu kan nggak ada Alkitab. Jadi kamu asal modal apa aja. Ya kata Modal- siapa? Bacalah Ya, kalau memang silakan kamu aja. paham. Baca kalau kamu Ya udah paham. silakan. Coba Tuhan yang benar menurut Yesus siapa? Kalau menurut Nabi Muhammad, Kamu kan saya suruh baca, saya perintahkan baca. Jadi loh, saya juga tak artinya perintahkan kamu baca. Coba baca. Loh, kamu kan mau membahas Alkitab saya. Saya ingin Bukan membahas, saya mau ngajarin kamu biar kamu kenal Tuhan yang benar aku menurut itu Yesus. gurumu, aku itu gurumu. Ya ada masalah. Ya udah gurumu. sekarang siapa Tuhan yang benar menurut Yesus satu-satunya itu siapa? Maka kan Anda baca di apa ini Yohanes 14 ayat 6 sampai 10. Baca dulu. Ya baca saja, nanti tak sanggah nanti. Loh, Pakai berarti puluhan kamu data. ketakutan kan membaca Loh, Alkitab kamu ini? yang takut. Nanti saya bantah tak bacakan juga puluhan data. Ayo silakan. Aduh, ini kalau nggak kamu baca bagaimana? Artinya kamu Ya, kan kalau kamu udah baca gimana saya mau nyanggah? Mau kamu udah bisa baca, takut kamu. kamu artinya kalian itu ya bangsa yang dikatakan di Yesaya 29 ayat 11 sampai dengan 14. Itu kalian golongan kalian. Kalau kamu memahami arti daripada di Yesaya, Langsung aja Bang, gak usah curhat. Saya nunggu ayat-ayat dalam Bibelmu. Nanti tak sanggah pakai puluhan data nanti. Ayo. Ayo. Nah, takut ya? Nah, takut. Kok takut? Kamu yang takut. Ya, Saya baca, coba. takut. Ayo, gantian kita. Ayo, silakan. Oke, kita bergantian aja ya. Saya di Ya, ayat silakan, 6, saudara silakan. di ayat 7. Bergantian sampai 10 ya, bisa? Ya, silakan. Baca, silakan. Oke, ini saya ayat 6 ya. Ya, Kamu silakan. harus ayat 7 ya.
Kata Ya. Yesus kepadanya, Nanti saya sanggah pakai data, silakan aja. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Baca ayat 7-nya dulu. Oke, sudah. Mana? Sudah. Ayat 7-nya baca sampai Ya silakan bergantian. aja. Nanti saya sanggah. Jadi gini Bang, oke saya sanggah langsung. Akulah jalan dan kebenaran, tidak sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Berarti yang Tuhan Bapa kan? Sama dengan gini, saya yang tahu rumahnya Bang Juma. Orang nanya, di mana rumahnya Bang Juma? Oh, cuma saya yang tahu. Kamu tidak akan sampai tanpa melalui aku. Atau kepada orang ingin menemui presiden, Bapak Prabowo, langsung mau masuk ke istana. Apa kata Sapam? Udah bisa, ini bukan rumah mbahmu. Ini presiden ini. Kamu kalau masuk ke dalam harus melalui aku. Akhirnya diantar. Berarti Sapam ini bukan presiden, pengantar dia. Sama dengan ajaran Samawi. Tuhan tidak mau turun ke dunia. 2 Tawarikh 6:18. Tuhan tidak bisa dilihat. Keluaran 33:20. Bagaimana caranya kita mengenal Tuhan? Oh, ternyata melalui Yesus, melalui Nabi Muhammad, melalui Musa. Nanti 3 nabi ini yang perkenalkan. Dengarlah Sirewil, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa, Ulangan 6 ayat 4. Yesus juga sama, Markus 12:29. Akhirnya manusia selamat karena kenal Tuhan, mengenal Engkau satu-satunya yang benar, dan mengenal Yesus sebagai utusan. Jadi bukan sebagai Tuhan. Makanya mereka para nabi jalan. Manusia, coba dalam Al-Quran Fusilat 30, masuk surga itu harus mentuhankan Allah. Terus saya tahu dari mana itu? Kalau masuk surga mentuhankan Allah, dari Nabi Muhammad, kan dia penyampai firman. Berarti Nabi Muhammad jalan menuju kepada Allah. Gitu. Oke, silakan. Apa lagi? Jadi gini Pak, gini. Ya, silakan. Jadi bawa bilang tadi Sapam ya kan, Sapam. Oke, Iya, iya. Sapam. Oke. Apakah Sebentar, Sapam saudara. Dengar dulu saudara. Dengar dulu. Pelan-pelan, pelan-pelan Pak Sopir. Pelan-pelan. Nah, apakah Sapam itu bisa berkata, akulah kebangkitan dan hidup? Bisa berkata Sapam itu? Iya. Bisa Sapam itu berkata, akulah kebangkitan dan hidup? Aduh. Nah terus, Gitu. oke, akulah kebangkitan dan hidup. Memang dia hidup Yesus. Musa juga hidup. Akulah kebangkitan. Lah dia dibangkitkan. Kisah para Rasul 2:32. Allah telah membangkitkan Yesus. Berarti Tuhanmu dibangkitkan dong. Oke, Dengar silakan, dulu. apa lagi? Tata dengar dulu. Saya Ya, bicara silakan. dulu ya. Saya bicara dulu, saudara Hondanet ya. Ya. Di ayat 7, sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal dia dan kamu telah melihat dia. Kata Filipus kepadanya, Tuhan tunjukkanlah Bapa itu kepada kami, itu sudah cukup bagi kami. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Gampang Nah, itu. coba sanggah dulu, sanggah Oke, dulu. saya sanggah, oke. Jadi gini, Yesus kan sudah mengatakan, Tuhan itu Allah Bapa, tidak bisa kamu lihat, tidak mau turun ke dunia. Lihatlah aku. Ya, tidak usah lihat Tuhan. Sama dengan Islam, Allah tidak bisa dilihat, tidak serupa dengan apapun. Tafakaru fi khalqillah wala tafakaru fi datillah. Lihatlah ciptaannya saja. Karena kalau melihat Tuhan nggak bisa. Wong Tuhan tidak bisa dilihat. Filipus, lihat aku aja lah. Apalagi dalam ajaran Samawi, kata Yesus, oleh Allah yang diam pada diri saya. Atau dalam Islam, wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Allah itu bersamamu dimanapun kamu berada. Jadi bukan berarti melihat Yesus melihat Allah. Bukan gitu. Allah tidak bisa dilihat, maka lihatlah ciptaannya. Oh iya, lihat Yesus. Yesus itu dahsyat. Utusan Tuhan dia. Bisa bermujizat, diberi mujizat. Masya Allah. Akhirnya kita ingat Allah. Sama seperti umat Islam. Lihat gunung-gunung yang indah. Subhanallah. Karena melihat Allah gak bisa lihat ciptaannya. Lihat aku saja. Iman Kristen kau lari-lari ke Islam. Tenang. Kalau Allah dalam Pelan-pelan. Bang, pelan-pelan. Tenang, tak injilin semua. Antri ya. apalah injilin kau lagi mendongeng. Bang, antri. Tenang. Tak injilin semua tanpa perpuluhan. Oke? Tenang. Ya. Tanpa perpuluhan ini. Tenang saja. Jadi gitu maksudnya, Bang. Puluhan kau pingin.
Kau ingin Tata berpuluhan? Kalau Tata, kalau apologet Islam yang menginjili tanpa berpuluhan. Ah, kau itu salah narasi, Tata, salah narasi kau itu. Ya udah silakan, ayo. Nanti saya bantah. Dengar. Artinya kalau di ayat apa ini ya, Tata, dengar ya. Ya silakan. Ini si Filipus, tahu kau itu si Filipus itu murid Tuhan Yesus, ya? Iya murid. Terus kenapa? Muridnya ini seorang murid bertanya kepada Tuhan itu, kami ingin melihat Bapa. Artinya biar Yesus menyatakan bahwasanya inilah aku adalah Bapa itu sendiri. Tapi kamu nggak paham. Bapa itu udah langsung. Sudah. Oke, satu-satu. Oke. Jadi Yesus itu Bapa sendiri. Terus ketika dia mengatakan, aku menyampaikan segala sesuatu yang ku dengar dari Bapa. Katanya Bapak sendiri, kok masih mendengar dia? Bapaknya di langit katanya. Bahkan di dalam Yohanes 20:17, aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapakmu, Allahku dan Allahmu. Katanya dia Bapak, kok mau pergi ke Bapak? Kan lucu. Oke, silakan. Dengar ini ya. Tahu kamu seperti ini apanya narasi saya yang akan saya bangun ya. Ketika Tuhan Yesus itu datang ke dunia ini kan melalui Maria. apa ya? Melahirkan Maria, dilahirkan ya, melalui lahir ya, lahir secara wanita yang melahirkan kan jadi anak kan seperti itu narasinya. Jadi kalau ketika dia itu datang ke dunia, dia anak manusia, pengertiannya jadi anak, tetapi yang ada di dalam roh dari roh Yesus itu adalah roh Allah sendiri. Di mana datanya? Datanya di mana? Maka kan kamu harus paham secara nalar ya. Itulah pengertian daripada kelahiran itu. Yesus Data itu kan jadi anak manusia. Dengar, maka kan kau dengar dulu, jangan kau sanggah. Dia dilahirkan jadi anak manusia. Artinya pengertian dilahirkan jadi anak ya. Maka kan di dalam rohnya itu Bapa itu sendiri. Artinya dia menyatakan bahwasanya dia itu menyatakan ketika bangsa Israel ingin melihat Allah, yaitu Filipus lah. Jangan dulu bangsa semuanya keseluruhan bangsa Israel. Filipus ingin melihat Allah, tapi kan Tuhan Yesus sudah menyatakan bahwasanya inilah aku. Kalau kamu sudah melihat aku, kamu sudah melihat Bapa. Itu pengertiannya. Kamu harus nalar. Berarti kalau Yesus jongkok, buang air kecil gitu, Bapak jongkok juga, melihat sama gitu. Maka kan gini, brother. Gimana? Kita harus diskusi santuy dan elegan. Ya. Oke, silakan, pakai data. Jadi gini, artinya ketika Allah itu kan kekuasaannya tidak terbatas, ya. Nah, terus ketika yang mau diselamatkan itu manusia, dia harus jadi manusia. Kalau bisa kencing, kalau yang bisa diselamatin monyet, dengar dulu, jangan disanggah. Jadi monyet. Dengar. Jangan kamu bantah dulu perkataan saya. Ketika dia menyelamatkan umat manusia, yang dikatakan manusia itu adalah sempurna ciptaannya, dia harus jadi manusia juga. Jadi bisa dia makan, bisa dia merasakan kesakitan, ya, getirnya kehidupan, dia merasakan. Artinya disitulah kekuasaan Allah yang hidup, Yahweh, ya, Elohim. Di situ dia menyatakan bahwasanya inilah kekuasaanku, aku bisa jadi manusia. Jangan. Tak bantah pakai data. Gini bang, kamu tahu nggak ajaran Samawi dengan pagan? Kalau ajaran Samawi, Yesaya 19:20, ketika Tuhan ingin menyelamatkan Seriwil dari penindasan, Tuhan mengutus seorang juru selamat. Makanya mengutus Musa menyelamatkan Seriwil dari Fir'aun. Di zamannya Yesus, mereka ditindas oleh Romawi. Maka Tuhan mengutus seorang, Yesus. Jadi Tuhan itu tidak pernah turun sendiri. Kata Tuhan, aku kalau menyelamatkan manusia, aku mengutus manusia. Kau tunjukkan bahwa Musa itu juru selamat. Mana datanya? Tenang bang. Ngomong mendongeng kau Tata. Supir, pelan-pelan supir.
Kau dongenglah buat umat muslim itu Tenang. Kau tunjukkan datanya bahwa Musa itu juru selamat. Mana datanya? Tak kasih data ya. Sabar, makanya tahta kalau ngomong jangankan debat. Kentut yang punya data. Saya kentut tuh punya data itu. Ya? Mana? Siapa? Mau minta aja siapa kamu? Kamu. Oke, Musa penyelamat ya. Oke. Di mana Musa juru selamat? Oke, Musa juru selamat. Oke, ini tak bacakan. Kisah para Rasul 7:35. Musa ini yang telah mereka tolak dengan mengatakan, siapakah yang mengangkat engkau menjadi pemimpin dan hakim? Musa ini juga telah diutus oleh Allah sebagai pemimpin dan penyelamat. Oke? Tapi kalau ajaran pagan, kisah para Rasul, kalau ajaran pagan, kisah para Rasul 14 ayat 11. Dewa-dewa turun mengambil rupa manusia. Nah, berarti Kristen ajaran pagan. Karena dewa-dewa turun mengambil rupa manusia. Tapi kalau ajaran samawi, Tuhan menyelamatkan manusia dengan mengutus seorang. Musa, Yesus, Nabi Muhammad, Daud, itu seorang yang diutus oleh Tuhan untuk menyelamatkan. Tapi kalau ajaran pagan, dewa-dewa sendiri yang turun mengambil rupa manusia. Kisah para Rasul 14 ayat 11. Gitu. Oke, silakan. Jadi dengar dulu ya. Kalian inilah termaksud dikatakan di Yesaya 29 ayat 11 sampai 14. Kalian itu bangsa yang buta, bangsa yang bebal, tidak mengerti kata-kata dengan hikmat. Maka kan kalian itu dari kalian tidak ada, artinya bahwasanya tidak ada perlawanan yang dinubuatkan para nabi, tidak ada. Maka kan kau baca itu apa tahta di Yesaya 29 ayat 11 sampai 14. Kalian adalah salah satu golongan dari mereka. Maka kan ketika kami mempercayai Yesus itu adalah Tuhan, kalian terus memberontak. Hati kalian sama seperti bapa dari segala pendusta. Kalian itu adalah penyesat. Kalian adalah antikristus. Bang, kalau cuma curhat, apa yang mau saya bantah kalau cuma curhat, Bang? Itu data loh, data. data yang saya kasih kan harus kamu baca lagi saya 29 ayat. Itu data tahta dikatakan dalam Alkitab itu. Apa? Yang mana? Yang curhat. Yang mana datanya? Baca, maka akan baca di Yesaya 11 Yesaya 29 ayat 11 sampai 14. Bentar Bang. Mereka kan umat buta huruf Bang, gak tahu baca Bang. Mantap. Silakan Bang. Tenang aja, tenang. Iya. Jangan kesurupan. Tak injilin satu-satu. Nah, umat buta huruf, umat baca tulis. Tenang. Mana disuruh baca gimana sih? Pelan-pelan Pak Sopir, pelan-pelan ya. Tak injilin semua gratis kok tanpa perpuluhan. Aduh, kami itu nggak paham. Baca aja Anda nggak tahu loh. Baca tulis. Apa yang mau Anda ajarkan? Iya. Santai, pelan-pelan. Tak injilin tanpa perpuluhan. Kamu itu tata, itu di Yesaya 29 ayat 11 sampai dengan 14. Jadi kamu itu tidak ada nubuatan dari kalian. Disuruh belajar dulu baca, santai. Jangan suruh baca, belajar baca dulu. Gitu. Santai dulu. Silakan. Mau baca gitu. Kalau berhadapan dengan tahta, jangan mentuhankan Yesus pakai Bible, karena yang punya Bible itu saya. Kami ada data. Ngaku yang punya Bible kamu. Aduh, tahta. Sejak kapan Allah itu Bapak? Kamu sudah pelan-pelan tahta. Sejak kapan Allah itu Bapak? Masuk WC aja diajarin. Mau bahas antri pelan-pelan. Abah, jangan dikeroyok Ustaz Tata sendiri loh. Ustaz Tata sendiri jangan dikeroyok satu-satu ya. Yang Kristen jangan main keroyok seperti itu. Santai aja ya. Silahkan Ustaz Tata diinjili. Ya tak injilin. Coba Anda narasi apapun bebas. Nanti tak luruskan pakai ajaran Yesus yang sebenarnya. Silakan. Aduh, kamu baca dulu yang di Yesaya itu 29 ayat 11 sampai 14. Itulah adalah dia nggak tahu baca Bang, baca tulis nggak tahu. Anda suruh baca gimana sih? Nanti tak sangka pakai data. Buktikan cincin yang bisa baca tulis siapa? Yuk kamu baca original teks kitabmu, Ustaz Tahta baca kitab original teksnya. Yuk. Yang dibilang siapa yang buta huruf ya di sini yuk.
Yang dibilang umat nggak tahu baca tulis siapa? Iya, makanya buktikan di sini siapa? Yang, Siapa yang yang dijuluki umat nggak tahu baca tulis. Ayo, kamu baca kitab Yang original dijuluki tekmu. umat nggak tahu Umat baca Islam baca tulis kitab itu original teknya. Ayo, gimana yuk? Cincin dengar dulu. Ayo, berani nggak? Berani nggak membuktikan siapa di sini yang buta huruf? Ayo. Tulis ngajarin ahli kitab. Ayo, berani nggak? Siapa yang buta huruf di sini? Yuk, kamu baca kitab sucimu yang original teks. Dengar dulu cincin. Ya. Cincin itu Gini. Kalian berempat bernarasi. Nanti tak catat, tak sanggah semua pakai ajaran Yesus. Silakan. Oke, saya duluan. Saya duluan silakan. bernarasi. Oke, silakan. Ayo. Oke, terima kasih. Oke. Anda berbicara tentang kitab suci, kitab-kitab Yohanes, Markus, Lukas, Perjanjian Lama, Perjanjian Baru. Anda sendiri masuk WC aja diajarin. Itu loh. Logikanya. Jangan curhat, Bang. Anda jangan curhat. Itu curhat namanya. Kalian narasi tentang Yesus itu, nanti tak injilin ajaran Yesus yang sebenarnya. Kalau kalian kan tidak paham Bible, kan apologet Islam. Yang paham Bible kan apologet Islam. Silakan. Ngomong fakta apa hoax? Ya makanya kita buktikan. Ayo, silakan. Kalau saya ngomong hoax, baru Anda bantah. Kalau Waduh, fakta, bang. Saya tuh kalau cuma curhat tuh males saya nanggapin itu. Silakan. Takut dibahas Quran. Tata bilang aja kau takut. Gini aja. Kalian Anda berempat bahas tentang Yesus. Kalian berempat nanya aja tentang Islam. Silakan. Ayo gantian, ayo. Silakan. Saya tidak akan nanya. Berarti mulai dari saya lah. Biar saya bertanya kepada silakan. Anda. Mau nanya apa? Silakan. Oke. Kalau Anda punya akal, Tuhan menciptakan kami itu punya akal. Silakan. Hanya dengan data di mana? Boleh saya berbicara enggak? Oke, silakan. Tuhan menciptakan manusia itu punya akal. Bang. Anda tak suruh bertanya, silakan nanya sepuasnya. Iya. Sampai kiamat. Ayo, silakan. Anda kok takut kalau saya berbicara? Silakan, apa pertanyaannya? Kalau Anda nggak takut, diam. Kalau Anda ngomong berarti Anda takut. Ya udah, silakan pertanyaannya. Pertama. Oke, itu dengar. Ya, silakan. Tuhan menciptakan manusia itu punya akal. Terus? Hanya dengan akal saya bisa berbuat banyak hal. Tapi kalau sudah diciptakan akal, terus cara masuk WC pun diajari. Bang, langsung bertanya saja, jangan curhat. Silakan. Apa pertanyaannya? Iya. Katanya, Pak takut ditanya tentang Quran. Kata siapa? Saya pingin ditanya malah. Silakan. Oke, langsung saya ke poin pertanyaannya. Kenapa Anda diajarin cara masuk WC? Apa pentingnya? Kenapa? Oke, jadi Islam itu, ya, bahwasanya al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Jadi Islam itu sempurna. Tentang ketuhanan jelas sudah final. Tentang keselamatan final. Beda dengan Kristen. Apa kata Yesus? Masih banyak yang ingin aku sampaikan. Akhirnya kalian tidak diajarin apa-apa. Ditanya Tuhan bingung. Kalau kami, benar kata kamu, mau masuk WC diajarin, gini diajarin. Karena Islam sudah sempurna. Beda dengan Kristen. Ditanya Tuhannya, pelanga pelongo. Siapa itu Yesus? Pelanga pelongo. Bagaimana keselamatan? Pelanga pelongo. Oke, pertanyaan nomor 2. Siapa ini? Oke. Coba yang Kristen kan ada 4 ini. Sabar dulu, Bang. WC aja, Bang. Sabar dulu. Ini kan ada Kristen ada 4. Tentang WC aja, WC. Jangan tindih-tindihan. Siapa yang mau bicara duluan? Silakan Alfa mungkin. Gantian lah ya. Kasihan Kristen yang lain mau bicara ditimpa sama suara kalian Kristen sendiri. Jadi tidak tersampaikan. Silakan siapa mau bicara? Kalau masuk WC itu penting. Nah, itu ada Honda, ada Cincin, ada Alfa. Cincin, kamu nggak kondusif, beri kesempatan yang Kristen yang lain, kasihan loh. Coba siapa, Honda atau Alfa mau bicara? Oke, Alfa, sabar dulu, Honda dulu, Alfa dari tadi diam. Honda dulu, yang lain mute ya. Kasihan nih Kristen juga loh. Kasihan, silakan Honda mau bicara apa, silakan. Silakan. Nah, gini Pak Ustaz. Itu di tentang Ahmad, ya kan? Iya. Itu kan di Alkitab kan ada. Itu kan Ahmad, Muhammad, Ahmad dan Ahmad ya. Nah. Iya, terus. Itu dipakai Alkitab itu untuk kata akar dari pujian, Pak. Terus. Nah, bukannya itu. Nah, jadi itu bukan si Muhammad. Oke, sudah. Jadi Alkitab sabda itu mengambil dari akar Muhammad, Ahmad. Terpuji. Oke, sudah saya jawab. Gimana?
Sudah ya? Oke. Jadi Shaf ayat 6. Wa mubasyiran bi rasulin yati min ba'di ismu Ahmad. Akan ada nabi yang terlahir setelahku. Kalau kamu nututin dia, berimanlah, yaitu Ahmad. Kenapa Nabi Isa mengatakan Ahmad? Karena kalau menyebut nama Muhammad, dia sama dengan dirinya. Kan orang yang terpuji. Maka dia memakai, kalau dalam ilmu nahwu syaraf itu, af'ala, afdalu. Berarti Nabi yang akan datang ini, kata Isa, lebih dari saya. Kalau saya diutus untuk Seriwil, Nabi Ahmad ini diutus untuk seluruh alam. Dan Ahmad ini nama dari Nabi Muhammad juga. Ana Ahmad. Jangan kau tambah-tambahkan. Tata. Kurangmu jangan kau tambah-tambahkan. Freedom, nanti ada giliranmu, Freedom. Ini sabar, Freedom. Iya, sabar dulu. Oke, silakan. Ya, sabar dulu, nanti ada gilirannya. Oke, biarkan tipis. Silakan. Dengar dulu. Saya ada pertanyaan ini. Sabar dulu, Freedom. Jangan dulu bikin pertanyaan. Ini belum selesai nih si Honda ini. Aduh. Oke, lanjut. Tata. Aduh, gimana tidak menghargai Honda ini bertanya tadi. Hargailah. Iya. Oke, silakan, Bang Tata. Kau jawab pakai data, jangan ditambah-tambahkan. Surat As-Saff ayat 6. Jadi Di mana ditulis Muhammad? Mana tunjukkan? Aduh, gimana? Ahmad di Kalian ini tak suruh bertanya, tak mau. Diajak dialog, tak mau. Oke, sudah terjawab ya. Jadi itu Ahmad maksudnya itu Muhammad. Oke, sekarang Freedom, sabar. Si Alfa mau bertanya. Silakan Alfa. Diam dulu yang lain. Di mana tertulis Muhammad? Mana? Oke, Freedom, Alfa silakan. Silakan. Kalau nggak kondusif turunkan ya. Tidak kondusif kau turunkan karena kalau tidak kondusif saya turunkan karena tidak menghargai teman-teman Kristen yang lain. Oke, Alfa silakan. Ditambah-tambah mana? Atas mana? Ini anak buahnya si CP ini. Coba dengar dulu. Di dalam Al-Qur'an Ustaz, kata Muhammad, maka Muhammad Alkitab Sabda itu mengambil dari Ahmad. Tapi bukannya sebetulnya Muhammad. Itu salahnya Alkitab Sabda itu salah. Bisa jawab ya, gini Bang. Nabi Muhammad itu bisa dipanggil dengan 5 nama. Muhammad, Ahmad, Mustafa, Yasin, Toha. Itu sebutan untuk Nabi Muhammad. Makanya ada qasidah Salatullah, Salamullah ala Toha. Jangan kau tambah-tambahkan tata Quran. Jadi jelas terjawab ya. Jadi Ahmad, sabar dulu. Sama halnya Jadi sama halnya ketika Yesus dikatakan juru selamat, Yesus adalah rabi, Yesus adalah guru, Yesus adalah raja, sama seperti hal itu. Oke, lanjut. Gini, Pak. Ya, sudah. Beri kesempatan yang lain. Oke, beri kesempatan yang lain. Alfa silakan mau bertanya, Alfa. Orang Alkitab Sabda sudah, ini kalian bawa. Oke, silakan yang lain. Ini Alfa atau cincin. Tertulis Muhammad. Oke, terima kasih. Oke, cincin dulu ya. Yang lain tolong dihargailah. Kristen yang lain ini kan Kristen juga. Dia ingin menyampaikan sesuatu atau ingin bertanya. Beri kesempatan. Silakan cincin. Jadi gini Tahta, dengar dulu ya. Oh, ada yang mau bertanya Alfa dulu. Oke. Tahta, kalau kalian tunjukkan data kepada saya. Kalau Yesus itu lahirnya di mana, ya? Lahirnya di mana? Baru Yesus itu di ayat kalian itu adalah Yesus itu adalah anaknya Maria. Di Al-Quran ditunjukkan. Itu aja yang saya minta datanya. Yesus itu. Oke, sudah. Jadi Bang, surat Maryam dari ayat 1 sampai 17, 16 itu kisah Zakaria. Sama dengan Lukas 1 ya, sampai 26. Itu Allah menceritakan Zakaria dengan Elizabeth. Sama seperti Al-Quran, Maryam 1 sampai 16 itu pertama menceritakan Yahya dengan Zakaria. Makanya di ayat setelahnya, ayat 17-nya ke atas menceritakan kelahiran Isa, ibnu Maryam. Ya, putra dari Maryam. Dinisbatkan kepada Maryam kan Allah ciptakan tanpa ayah. Gitu. Ya, artinya dengar dulu. Terus kan kalian menceritakan di Alkitab kami, di Al-Quran kalian lah. Jangan. Oke. Dua-duanya saja. Jadi Isa atau Yesus dalam Al-Quran utusan Allah untuk Israel. Ali Imran 49. Dalam Bible Matius 15:24.
Dia seorang nabi, Al-Quran, Maryam 30. Dalam Bible, Markus 6 ayat 4. Tugasnya penyampai firman, Al-Maidah 46. Dalam Bible, Yohanes 17 ayat 8. Dan dia memperkenalkan Tuhan itu Allah, Al-Zuhruf 64. Dalam Bible, Markus 12 ayat 29. Sama itu. Nah, oke. Silakan. Apa lagi? Artinya kalian kan mengambil dari ayat kami. Oke, sedang Alfa. Oke, beri kesempatan ke Cincin. Alfa tadi dia mau bicara. Stop dulu ya. Nanti Dengar. kalau ada pertanyaan lain, nanti disimpan dulu. Nanti dibikin pertanyaan nanti. Ini belum Oke. ceritanya. Kau panik Belum ini, dapat Pak. ceritanya. Dengar dulu. Dengar ya. Oke, Alfa. Nanti kalau masih kurang puas, nanti bikin pertanyaan selanjutnya. Berikan kesempatan ke Cincin. Jangan, biar ini poinnya belum dapat. selesai. Dengar, ini pertanyaannya belum selesai. Jadi Oke, kalau Anda belum selesai, masih ada pertanyaan, beri kesempatan nanti ke Cincin dulu, nanti disimpan dulu pertanyaan itu. Yang nggak kondusif turunkan bal. Yang nggak kondusif turunkan bal. Iya, nanti saya turunkan. Jadi Alfa, Hanya kau potong. diskusi ini tentu tidak akan puas, tetapi beri kesempatan yang lain. Iya, tapi- Kalau kamu punya pertanyaan baru, pertanyaan lain, nanti disimpan dulu, beri kesempatan kepada yang lain. Nah, nanti disimpan dulu, waktu masih banyak. Silakan Cincin. Tidak Ya, bisa, silakan. tidak bisa. Jawabannya Loh, kok nggak bisa? Kok kalian yang ngatur? Loh, Beri kesempatan yang lain dulu. Simpan dulu pertanyaan itu. Itu pertanyaan. Oke, silakan Cincin dibuka mute-nya. Nanti Alfa juga akan bertanya, Honda juga akan bertanya. Mungkin yang mengulang yang tadi silakan. Cincin silakan. Ini pertanyaan ini. Oke, Cincin buka mute-nya, silakan. Oke, terima kasih. Yang host ajarkan ini baik supaya bisa didengar dengan baik gitu loh. Mari kita taat peraturan yang dibuat. Saya lanjut dengan pertanyaan saya. Kalau emang cara masuk WC itu penting, Bang, kenapa cara bikin rumah itu nggak diajarin? Cara bikin motor gitu yang lebih penting loh. Oke. Cara cuman Oke, sudah saya jawab. Ya, nggak panjang-panjang. Jadi gini, Pak. Islam itu an-nadhafatu minal iman. Jadi masalah kebersihan diatur. Makanya kalau kita masuk ke masjid, masjid tempat yang suci, kaki kanan duluan. Aturannya itu sunnah itu. Kalau kamar mandi identik dengan kotor, maka kaki kiri duluan. Itu sunnah namanya. Jadi Islam itu hal yang kecil pun diajarkan itu. Kalau makan tangan kanan, ya supaya bisa membedakan. Oh, kalau tangan kiri untuk cebok. Sehingga kalau saya dikasih makanan sama Bang Baal, dak jijik saya. Karena orang Islam pasti pakai tangan kanan. Kalau Kristen, jangan-jangan buat cebok, buat megang makanan, dak diatur. Jadi Islam itu hal apapun diatur dalam Islam. Makanya kalau saya dikasih makanan sama Bang Baal, ya, walaupun pakai tangan, tidak jijik saya. Karena Islam itu khusus makanan tangan kanan. Kalau cebok tangan kiri. Kalau saya dikasih oten, curiga saya. Jangan-jangan tangan untuk cebok dibuat makanan. Gitu ya. Ada aturannya semua. Silakan. Oke, sekarang pertanyaan kedua. Silakan Cincin. Sabar dulu. Cincin, pertanyaan kedua silakan beri kesempatan lagi. Terima kasih. Bang, manusia itu diberi akal. Itu doang. Boleh dijawab, dengar dulu. Maksud saya begini, Bang. Kalau emang penting itu cara masuk WC, apakah cara bikin rumah itu nggak penting, Bang? Cara bikin motor misalnya, cara bikin komputer. Bang, gini Bang, Anda sudah dijelasin. Mendingan nanya lain. Yang tanya lagi, yang banyak sudah. Seumur hidup nanya sudah. Silakan. Oke, bikin pertanyaan baru Cincin. Satu kali lagi ya. Nanti kan kita ganti ke siapa? Honda, ke Alfa gitu terus. Mungkin ditambah si Rongit. Silakan Cincin. Bikin pertanyaan baru. Oke, pertanyaan saya. Apakah Isa dengan Yesus itu sama? Oke, silakan jawab. Biar dalil yang menjawab. Siapa itu Isa? Utusan Allah untuk Sriwil, Ali Imran 49. Wa rasulan ila Bani Israel. Diutus untuk Israel. Yesus dalam Bible, Matius 15:24. Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari Sriwil. Di dalam Maryam 30, ini Abdullah, atani alkitab, wa ja'alani nabiyya. Bahwa aku ini adalah hambanya Allah dan nabi. Dalam Bible, Markus 6 ayat 4, beginilah seorang nabi, kata Yesus, diterima di mana-mana kecuali tempat tinggalnya. Dalam Al-Quran, wal yahkum ahlal injil bima anjalallah. Saya ini penyampai firman, yaitu Injil itu. Ya, dalam Bible sama. Yohanes
17 ayat 8. Sebab segala firman yang kau sampaikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka. Tugas saya memperkenalkan Tuhan itu Allah. Innallaha huwa rabbi wa rabbukum fa'budu. Sesungguhnya Allah itu Tuhanku dan Tuhanmu. Ya, sembahlah dia. Kalau dalam Bible Markus 12:29, hukum yang terutama dengar siriwil Tuhanku dan Tuhanmu, yaitu Allah yang Esa. Sama. Oke, makasih Ustaz. Nah, ini bagus ya. Jadi teman-teman, ini silahkan ke Honda sekarang ya. Jadi sudah terjawab ya. Jadi apapun nanti ini yang harus kita pahami bahwa bukan Yesus yang terkutuk, tapi Yesus yang tadi disampaikan yang sesuai dengan Al-Quran. Oke, Honda silahkan bikin 2 pertanyaan sama dengan yang lain, digilir ya teman-teman, lanjut. Ya, gilir kan. Silakan. Oke. Gini Pak Ustadz. Alkitab Sabda itu salah mengambil kata dari Arab Ahmad Muhammad. Itu salah itu Alkitab Sabda itu. Ya. Yang mana ayat yang mana yang kamu bahas? Ya tentang itu Ahmad Muhammad Ya, itu kalau di Alkitab Bible Sabda mana? itu Di salah Alkitab mana? dari kata akar dari Arab itu diambilnya. Jadi digabungkannya di Alkitab itu salah itu. Apanya yang salah? Ada jelas kamu. Apanya yang salah? Alkitab yang salah katanya Tan. Ya sudah. Ya udah, Alkitabmu salah ya. Oke. Iya. Ambil akar kata dari Arab sana. Oke, bikin pertanyaan kedua. Kalau gitu, kalau Alkitab yang salah, oke, nggak masalah. Silakan. Yang kedua silakan. Honda, karena si Alfa mau bertanya juga. Honda, satu lagi pertanyaan, silakan. Dengar. Jadi di mana lah? Tunggu satu lagi. Sabar, Alfa sabar dulu, Alfa. Satu lagi dia beri kesempatan. Yesus lahir di mana? Alfa sabar dulu, Alfa. Sabar. Ini si Honda mau bertanya satu lagi. Silakan. Honda, silakan. Satu lagi aku belum selesai itu. Belum siap aku. Pak Ustadz mau tanya, siapakah murid-murid Yesus? Isa. Oke. Jadi kalau dalam Al-Qur'an itu, Bang, langsung disebut Hawariyun ya. Murid 12 murid. Mana datanya? Al-Maidah 111. Wa id auhaitu ilal hawariyina an aminu bi wa bi rasuli qalu amanna wa sabbi annana muslimun. Dan ingatlah ketika aku ilhamkan kepada pengikut-pengikut Isa, yaitu Hawariyun, 12 murid di sini. Ya. Berimanlah kamu kepadaku dan kepada Rasulku. Mereka menjawab, kami telah beriman dan saksikanlah wahai Rasul bahwa kami adalah orang-orang berserah diri Muslim. Gitu. Oke, sudah terjawab ya. Jadi istilahnya cuman berbeda. Kalau di dalam dalam Kristen ini mungkin terkenal 12 murid. Ya, nah 12 murid ini di dalam Islam disebut Hawariyun, yang adalah pengikut setia dari Yesus gitu ya, dari Isa alaihissalam. Oke, sabar tahan. Sekarang Rongit mau bertanya atau mau silakan bertanya, 2 pertanyaan silakan. Terbatas juga ya. Apa Bang, kalau belum puas nanti kan masih ada waktu. Silakan Rongit. Selamat pagi, terima kasih. Ya silakan bertanya. Aturan-aturan tadi yang masuk masjid sama masuk WC itu di Al-Quran atau di hadis? Oh, di hadis itu. Oh, di hadis. Jadi artinya aturan-aturannya lengkap semua ya aturannya. Iya. Yang paling penting aturan tentang sunat di mana itu? Sumawahina ilaika anitabi millata. Oke, sudah. Ini yang pertanyaan kedua sekarang sunat, silahkan Ustaz. Oke. Jadi dalam Al-Qur'an tentang sunat itu ada di surat Al-Baqarah 124. Wa idzitala Ibrahim rabbuhu bi kalimatin fatamahun. Dan ingatlah ketika Ibrahim diuji Tuhannya dengan beberapa kalimat, maka saya menemukan dalam tafsirannya apa kalimat itu? Perintah. Di antaranya berkumur, menghirup air ke dalam hidung, menggosok gigi, memotong kumis, memotong kuku dan hitan. Ya. Nah, atau di dalam surat An-Nahl ayat 123, summa awhayna ilaika anitabi millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Kemudian kami wahyukan kepada Muhammad, ikutilah agama Ibrahim yang lurus. Di antaranya milah di situ hitan. Gitu, di Ibnu Katsir ada. Enggak, aturannya di mana? Kalau soal Udah dijawab. Nanti ditahan dulu. Kalau Anda belum puas nanti dilanjut. Oke, lanjut ke Oke, nanti dilanjut. Oke, Cincin silahkan. Kalau belum puas bisa dilanjut nanti ya, tapi tetap terbatas dengan waktu ya. Silahkan, Cincin. Oke, terima kasih. Tolong sebutkan di dalam Quran ayatnya dengan jelas kenapa umat Islam itu disunat. Mengapa disunat gitu loh? Kalau di dalam Alkitab itu sangat terperinci.
kapan kau sunat, untuk apa kau sunat, mengapa kau sunat, itu sangat detail. Saya tunjukkan satu saja ayat di dalam kitab sucimu tentang sunat. Kenapa engkau sunat? Saya beri waktu 200 tahun. Oke. Oke, tenang. Tidak usah 200 tahun, 1 detik. Oke. Jadi itu ketetapan dari agama Abrahamaik. Sebagaimana Kejadian 17 ayat 9. Lagi firman Allah kepada Abraham dari pihakmu. Ayatnya di dalam kitab sucimu, Bang. Iya, sabar dulu. Ini kan harus terukur gitu. Jadi bicara tuh jangan tidak hanya klaim. Ustaz Tata ini klaim semuanya kan tidak seperti itu. Dia harus ada mereferensi ke data-data lain. Itulah bukti diskusi. Silakan. Mantap. Ayatnya di sini, Bang. Nanti diberi, nanti sabar dulu ya. Oke, lanjut, Ustaz. Iya. Jadi sunat ini perintah ketetapan Abraham ke anak turunnya. Jangan pakai Alkitab, Bang. Saya tidak minta Alkitab. Jangan bawa Abraham. Gak ada Abraham di dalam kitabmu. Sabar dulu. Kalau dibacakan Al-Quran atau Alkitab dari Islam, kalian kan tidak percaya. Sabar dulu, cincin. Gitu loh. Yang Cincin. Kalau kita disampaikan berdasarkan Al-Quran, hadis, tentunya kalian tidak percaya, kan tentunya. Tetapi coba Ustadz Tata tuh menjelaskan tentang Al-Quran, hadis, juga mereferensi kepada yang lain. Apakah cocok Al-Quran ini dengan referensi lain? Kitab Yahudi dan lain-lain. Oke, sabar ya. Berarti iya, nanti Al-Qurannya biasanya Ustaz Tata Al-Qurannya juga disampaikan ya. Sabar dulu ya. Kitab dijadikan rujukan. Tips Ustaz Tata tambah senang ini. sabar dulu ya. Silakan Ustaz Tata, silakan Kejadian tadi, silakan. Ya. Jangan semua. Jadi hitan itu ketetapan untuk Abraham dan keturunannya. Pertama, Abraham, Bang. Aduh. Ya udah usah nanya udah. Abraham dalam kitabmu. Ganti. Berarti iya dua-duanya tak kasih semua. Ada, enggak ada Abraham dalam kitabmu, Bang. Quran, hadis, Bible, perjanjian lama, perjanjian baru. Semuanya dalam kitabmu. Sabar, ya nanti akan ada dari Al-Quran dan hadis nanti disampaikan. Kitabmu lo bangga larangin kitabmu. Iya, kenapa panas ini? Sabar, cincin. Kalau nggak kondusif saya turunkan ya. Karena mengganggu yang lain. Terima kasih kalau turunkan, saya suka diturunkan. Oke, terima kasih, saya turunkan aja ya cincin ya, karena Anda takut sekali bicara. Ya, oke, teman-teman. Oke, silakan Ustaz Tata dijawab dulu, nanti diberi kesempatan ke Honda, ke Ringgit dan Kritik. Silakan Ustaz Tata ditanggapi yang tadi. Jadi kata-kata summa awhayna ilaika an tabi millata Ibrahim Hanifah di situ termasuk isinya hitan. Kenapa kok isinya hitan? Karena memang ketetapan dari Ibrahim. Sebagaimana Kejadian 17 ayat 9 sampai 14. Lalu firman Allah kepada Abraham, dari pihakmu engkau harus memegang perjanjianku, engkau dan keturunan turun-temurun, keturunanmu dan turun-temurun. Inilah perjanjianku yang harus kamu pegang, perjanjian antara aku dan kamu serta keturunanmu. Nah, Nabi Muhammad kan keturunan juga. Mana datanya? Muhammad bin Abdullah Abdul Muthalib Hasim Adi Manaf Qusay bin Kilab Murrah Ka'ab Lu'ay Golib Fihr Malik Inana Hijib Hujaimah Mudrika Ilyas Mudoni Jarma'at Adnan Ud Mukawim Nahur Tirah Ya'rub Yasjud Nabid Ismail bin Ibrahim. Maka punya ketetapan kewajiban, uang keturunannya juga. Makanya summa wahayna ilaika an tabi millata Ibrahim Hanifah, disuruh mengikuti milah tersebut, di antaranya hitan. Oke, silakan. Oke, silakan Honda. Honda, silakan Honda. Yang tadi mungkin yang belum puas diulang lagi nggak apa-apa, silakan. Nanti kalau belum puas diulang, Ustaz Tata akan mengulang lagi terus aja gitu, nggak akan lanjut Ustaz. Mau tanya, yang mendirikan Masjid Aqsa itu di Yerusalem siapa? Oke, di zamannya Nabi Muhammad masjid itu belum dibangun, tapi masjid namanya tetap. Lalu di masanya Umar diperbarui, Abbasiyah diperbarui, tidak masalah. Seperti enggak, yang aku maksud yang membangun Masjid Aqsa. Salomo, mulai dari zaman Salomo itu. Oh, bukannya Khalifah Umar. Nah, itu kan ketika Nabi kan 16 bulan menghadap ke Baitul Maqdis. Udah lari cerita Pak Ustaz. Ada tempatnya, sudah ada tempatnya. Cuma diperbarui oleh Sayyidina Umar. Ya tetap Masjidil Aqsa tetap. Ibaratkan dulu tenang. Apa sih? Jadi sama dengan Istiqlal. Dulu ya masjid. Apakah sama dengan yang sekarang? Ya tidak. Tapi tetap masjid kan? Ya gitu. Oke, silakan. Apa lagi? Oke, yang kedua. Jadi gini, Honda, Masjidil Aqsa ini dari kata masjid dan Aqsa. Masjidil ini artinya tempat sujud, bukan bangunan. Paham ya? Dia sabar dulu. Jadi Masjidil Aqsa, sabar dulu. Membangun itu. Dia sabar dulu. Jadi
Masjidil Aqsa ini bukan bangunan. Masjid ini adalah tempat sujud. Ya kan, Nabi Muhammad sujud di sana. Aqsa ini adalah jauh dari Mekah, dari Madinah maksudnya. Tempat sujud yang jauh. Gini loh Pak. Ya sabar dulu. Anda kan bertanya bangunan. Bukannya membangun masjid itu. Ya itu Anda kan bertanya bangunan. Iya, Nah, saya uraikan dulu, saya jelaskan dulu. Jadi dikatakan Masjidil Aqsa ini adalah tempat sujud yang jauh, bukan bangunan. Paham nggak ya? Masjidil Aqsa ini adalah dari kata masjid dan Aqsa. Masjid ini adalah tempat sujud. Aduh, ini nggak bisa kok. Di sini katanya. Sabar dulu. Jadi Masjidil Aqsa yang Anda bayangkan adalah bangunan. Padahal Masjidil Aqsa ini adalah tempat sujud yang jauh. Aqsa ini jauh. Masjid ini tempat sujud, bukan bangunan. Paham ya? Oke, pertanyaan kedua, lanjut. Silakan. Ayo sampai bosan kalian bertanya, sampai tidak menemukan pertanyaan. Silakan. Ada aja Pak Ustadz ini. Iya, silakan. Langsung bertanya saja. Siapa yang bertanya? Saya bertanya. Oh, terserah, silakan. Antri kalian, silakan. Kritik atau Rongit dulu? Saya mau bertanya. Oke, kritik. Nanti Rongit ya, Rongit sabar dulu ya. Orang baru nih. Kritik silakan. Ya. Saya mau bertanya kepada Pak Tahta, bagaimana Anda membedakan Tuhan dengan sesembahan? Oke, Tuhan itu wujud tertinggi, disembah pencipta. Makanya Allah, ya Allah harus disembah. Karena Tuhan itu disembah. An-Nisa 36, wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a. Sembahlah Allah. Kenapa Allah disembah? Karena dia Tuhan. Tuhan itu kan wujud tertinggi, disembah. Yang ketiga, Tuhan itu pencipta. Ibrahim 32, As-Sajdah ayat 4, Al-A'raf 54, Yunus ayat 3. Jadi Tuhan itu wujud tertinggi, wa huwal aliyul azim. Disembah, An-Nisa 36. Pencipta langit dan bumi. Allahul ladzi khalaqas samawati wal ardh. Ibrahim 32, As-Sajdah ayat 4, Al-A'raf 54, Yunus ayat 3. Selesai. Gampang kok. Berarti menurut... Ayo pertanyaan kedua Bang. Pertanyaan kedua silakan. Iya, pertanyaan kedua ya. Berarti menurut Bapak, mana lebih tinggi, Tuhan sama sesembahan? Oke, Tuhan itu Bang, kenapa disebut Tuhan? Karena definisi Tuhan disembah. Kayak saya menyembah siapa? Menyembah Tuhan. Siapa Tuhan itu? Allah. Mana datanya? Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam. Oke, selesai, gampang kok. Oke, lanjut ke Ustadz Ringit. Ustadz Ringit. Rongit, sabar dulu ya, kritik kalau ada masih pertanyaan baru, nggak apa-apa, ditahan dulu. Nanti Rongit, silahkan. Baik. Sebenarnya yang paling penting kan aturan tentang sunat, tapi kok diatur malah yang masuk toilet, bukannya sunat, karena lebih penting kan sunat. Tapi nggak apa-apa lah, karena tadi nggak ada jawabannya. Kita lanjut ke pertanyaan berikut. Nggak ada. Silakan. Iya. Yang penting yang menyimak paham. Ayo silakan. Nanya apa lagi? Ya, kenapa Alkitab kan datang duluan? Kenapa cerita di Al-Quran seolah-olah nyontek dari Alkitab? Ketika Alkitab datang menyusul Al-Quran. Oke, saya jawab. Langsung berhenti. Sudah, sip. Langsung. Bismillahirrahmanirrahim. Nabi Muhammad itu tidak menyontek. Kenapa? Karena dia tidak pernah membaca dan menulis kitab-kitab terdahulu. Mana datanya? Wa ma kunta tatlu min qablihi min kitabin wa la takhutuhu bi yaminik idzal lartabal mubtilun. Jadi engkau Muhammad tidak pernah membaca kitab-kitab, tidak pernah menulis kitab-kitab sebelum Al-Qur'an. Lalu tahu dari mana kisah nabi-nabi itu? Ada di surat An-Nisa 164. Wa rusulan qad qasasnahum 'alaik min qablu wa rusulan lam naqsusum 'alaik wa kallamallahu Musa taklima. Dan beberapa rasul, ya, dan ada beberapa rasul yang telah kami kisahkan mereka kepadamu sebelumnya. Dan ada beberapa rasul lain yang tidak aku kisahkan mereka kepadamu Muhammad. Jadi murni itu diberitahu oleh Allah. Atau di dalam surat Hud ayat 120. Wa kullan naqussu 'alaika min amba'ir rusuli ma nusabbitu fuadak wa ja'aka fi hadhil haqqu wa mau'izatu wa dzikra lil mu'minin. Dan semua kisah rasul-rasul utusan kami ceritakan kepadamu Muhammad. Jadi murni diceritakan oleh Allah. Nabi tidak pernah menjiplak, tidak pernah membaca, tidak pernah menulis kitab-kitab sebelumnya. Oke, silakan. Pertanyaan kedua, Bang. Ya, baik. Sebenarnya memang tidak nyontek katanya, tapi terbukti ceritanya mirip semua, banyak yang mirip lah.
Jadi tapi nggak apa-apa lah, nggak apa-apa lah. Itu Nggak kan- apa-apa, silakan. Ya udah silakan. Ya, kita lanjut ke pertanyaan berikut. Oh sorry, teman yang lain dulu. Silakan. Yang Oke, lain. jadi silakan ke Honda lagi ya teman-teman. Kritik kalau punya pertanyaan disiapkan. Jadi Al-Quran ini tidak menyontek, tetapi yang disampaikan oleh data-data. Tapi Al-Quran ini sesuai di Al-Arab dikatakan bahwa dia ini adalah mengoreksi tentang Bible yang salah ini dikoreksi. Makanya ada pemiripan. Memang itulah yang sedang dikoreksi gitu kan. Termasuk Tuhan ini berinkarnasi. Itulah yang sedang dikoreksi oleh Al-Quran. Makanya ada cerita-cerita agak mirip. Karena mirip ini bukan artinya menyontek, tapi itu yang sedang dikoreksi oleh Al-Quran. Oke, Honda, silakan. Gini Pak, sebetulnya sih gini, perbedaan Kristen sama orang Bapak ini memang perbedaan beda lah. Memang satu tujuannya sama-sama menyembah satu Allah, cumanya cara kita itu berbeda. Nah, cara kita berbeda Pak. Kalau kita menyembah satu Allah sama, tapi cara Pertanyaannya, Bang. Pertanyaan memang kita beda. Oke, pertanyaannya. Beda jauh. Langsung saya jawab. Oke. Jadi Islam dengan Kristen itu memang beda. Kalau Islam seperti Yesus, kalau dia menyembah langsung kepada Allah. Seperti Yesus Yohanes 4:22. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, kami Yesus menyembah apa yang kami kenal. Yang kedua, sama-sama langsung berdoa kepada Allah. Lukas 6 ayat 12. Semalaman Yesus berdoa kepada Allah. Sama, tapi kalau Kristen sama seperti pagan. Orang Arab kalau menyembah Allah pakai berhala, pelantara. Begitu juga orang Kristen menyembah Allah pakai pelantara Yesus. Jadi Kristen ini sama dengan pagan, menyembah Tuhan pakai pelantara. Kalau orang Arab pakai berhala, pelantaranya. Kalau Kristen pakai Yesus. Nah, padahal Yesus dengan Nabi Muhammad Musa langsung kepada Allah. Gitu. Oke, silakan. Apa lagi? Pertanyaan kedua, lanjut. Honda, manfaatkan pertanyaan kedua, silakan. Aduh, habis rokok gua gara-gara ini. Nggak terasa. Selamat pagi semuanya. Langsung silakan, selamat pagi, langsung bertanya. Oke, kritik dulu. Silakan Jawara tahan dulu. Kritik dulu, kasihan. Silakan. Pertanyaan kedua aku belum ada lu Pak. Cuman Oh gitu. Anda tadi diberi kesempatan. Silakan Honda. Kritik sahabat dulu temannya ya. Silakan. Honda, silakan kedua. Gini Pak, lupa aku tadi. Gini, Yesus itu tidak mau memberitahu siapa dia sebenarnya. Seperti yang kalau iblis kan harus jujur ya kan. Oh, akulah Tuhanmu, sembahlah aku. Itu iblis. Kalau Yesus enggak. Kan gitu. Jadi Yesus sama iblis Pertanyaannya juga apa? beda. Pertanyaannya apa, Bang? Oke, langsung saya jawab. Oke. Yang benar Yesus ini sudah jujur. Aku utusan untuk Sriwil, Matius 15:24. Pemimpin untuk Sriwil, Matius 2 ayat 6. Berdoa untuk Sriwil, bukan untuk dunia aku berdoa. Yohanes 17:9. Juru selamat untuk Sriwil, KPR 13:23. Aku nabi, Markus 6 ayat 4. Yohanes 6:14. Lukas 24:19. Matius 21:10. Aku hamba Tuhan, Kisah Para Rasul 3:13. Matius 12 ayat 18. Tuhan saya adalah Allah. Matius 11:25. Bapa yang mengutus aku, dia bersaksi tentang aku. Yohanes 5:37. Jujur sudah dia. Siapa dia? Siapa Tuhan? Oke, kutahan dulu. Nanti kedua nanti gue jelaskan itu semua. Oke. Kutahan. Yang lain aja, yang lain. Oke, jadi udah jawab ya. Berarti sebenarnya Yesus sudah jujur, berani dia berkorban, berani dicaci, dimaki karena kejujurannya dia adalah Mesias, utusan Tuhan dan lain-lain. Memang tidak akan ketemu bahwa Yesus ini adalah Tuhan karena dia memang bukan Tuhan. Oke. Kritik boleh dibuat pertanyaan 2, pertanyaan silakan. Oke. Saya kembali lagi ke masalah sesembahan. Karena zaman dulu orang tidak mengenal Tuhan, taunya hanya sesembahan. Nah, zaman dulu orang paham tentang penguasa dan sesembahan. Nah, yang saya tanya Pak Ustadz, bagaimana Anda bisa membedakan mana sesembahan, mana penguasa? Saya belum Langsung puas. saya jawab. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Al-Anbiya ayat 25. Wa ma arsalna kami qabli kami rasulin ila nuhi la yanahu la ilaha illa ana fa'budun.
Jadi semua para nabi yang aku utus, mereka aku perintahkan supaya mereka itu kenal Tuhan yang benar, yaitu aku satu-satunya. Musa, Ulangan 6 ayat 4. Dengarlah sirwil Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Yesus, Markus 12:29. Dengarlah sirwil Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Nabi Muhammad, Al-Ikhlas ayat 1. Allah itu Esa. Jadi kita kenal Tuhan melalui utusannya. Karena kata Tuhan, aku mengutus para nabi supaya kalian kenal aku. Inilah hidup yang kekal, mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus yang telah engkau utus. Begitu juga kami umat Islam tahu Tuhan itu dari Nabi Muhammad. Wahai Rasulullah, siapa itu Tuhan? Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terus ada berapa? 1, Qul huwallahu ahad. Bisa dilihat tidak? Al-An'am 103. Seperti apa? Tidak serupa dengan apapun. Asy-Syura ayat 11. Sama. Melalui para nabinya. Oke, silakan. Pertanyaan kedua, silakan. Mungkin lanjut ke Bang Al Jawa. Oke, tadi ente bilang mengenal satu-satunya Allah yang benar, betul? Sabar dulu Al, Rongi dulu Al, Rongi dulu, silakan. Biarin aja, biarin. Lanjutin dulu. Kok Ya, takut silakan. sekali kalian diskusi dengan Ya, Al Jawara? silakan. Lanjut. Satu-satunya Allah yang benar, kamu bilang ya, betul kan? Oke, betul. Oke, 1 Yohanes 5 ayat 20. Saya bacakan ya. 1 Yohanes 5 ayat 20, akan tetapi kita tahu bahwa anak Allah, Yesus, telah datang dan telah mengaruniakan pengertian kepada kita, supaya kita mengenal yang benar, tidak tipu-tipu. Dan kita ada di dalam yang benar, tidak bohong-bohong, di dalam anaknya, Yesus Kristus. Dia adalah Allah yang benar dan hidup. Oke, sudah tak jawab. Jadi Yesus anak Allah, benar, karena dia orang Seriwil. Karena Seriwil disebut anak Allah. Sudah Al Jawara, jangan ini diskusi ini, beri kesempatan yang lain, jangan tantrum. Selesaikan dulu. Jangan panjang-panjang. Jangan panjang. Anda sudah selesai tadi. Belum. Jangan diulang-ulang. Aja kok. Oke, Saya silakan. ulang ya. Di dalam anaknya. Jangan diulang-ulang, saya bilang. Ini kan udah dewasa semua, sudah ditangkap. Jangan diulang-ulang, jadi kasihan yang lain. Oke, Ya udah, jawab aja Ustaz. Jawab Ustaz dulu. ditanggapi Jawab dulu Ustaz, nanti ke Rongit. Silakan. Iya, jadi gini, kalau Yesus itu disebut anak Allah, ya wajar dia orang Seriwil. Seriwil disebut anak Allah, Keluaran 4:22. Terus Salomo disebut anakku. 2 Samuel 7 ayat 8. Orang bawa damai disebut anak Allah, Matius 5 ayat 9. Orang yang dibimbing roh Allah disebut anak Allah, Roma 8:14. Jadi tidak masalah, inilah anakku. Wong anak Allah itu hamba Tuhan yang dekat kepada Tuhan, orang soleh. Ya, jadi gitu anak Allah itu, bukan Tuhan anak Allah itu. Lanjut, silakan. Silakan, Master Konor. Master Konor. Rongi, silakan Rongi. Assalamualaikum teman-teman. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Silakan. Langsung Oke, Rongi, silakan Rongi. Kasihan dari tadi dia nunggu. Silakan. Tunggu dulu. Nanti Gurunda kalau aktif Gurunda. Banyak otan-otan Gurunda. Ya, siap. Nyimak aja dulu deh. Gurunda sudah siap. Bahaya ini. Lanjut. Oke, Rongi. Saya lagi siram-siram cumangi, baru tanam cumangi semalam. Lanjut aja dulu. Maaf Gurunda, tadi malam saya tidak bisa mendampingi ya, jalan sendiri karena saya memang orang penting, jadi saya istirahat banyak tadi malam. Iya, Saya nunggu Tapi Gurunda. yang Ngisi repot waktu doang. semalam itu puskesmas dan rumah sakit banyak pasien. Lanjut. Oke, Gurunda saya perkenalkan dulu, ada Honda, ada si Kalam, ada Ritik, ada Rongit. Ini adalah saudara kita Kristen juga dari saudara satu tanah air. Silahkan Rongit, mau bertanya apa ke Gurunda Tahta atau Gurunda Bang Juma, silakan. Baik, keputusan yang tepat tadi sudah menurunkan Al Jawara tadi, karena dia banyak memurtadkan orang. Dia tahu banyak kebenaran, jadi keputusannya tepat. Sudah menurunkan Al Jawara karena dia banyak pegang kebenaran, dia tahu tentang kebenaran. Ikut Paulus banget ente, banyak bohongnya. Licik ente. Enggak, itu kan sesuatu penyampaian apa yang kita alami. Karena memang Al Jawara itu orang pintar, dia banyak, dia ketahui banyak sudah berapa yang dia murtadkan. Saya belum pernah menemukan kalau disebut orang Kristen pintar tentang agama, belum.
lebih pintar kucing peliharaan saya. Lanjut. Enggak apa-apa. Apa namanya, Bang Itu Suma pada juga. orang Kristen jarak 1 meter aja ditanya anak Maria ini apa, Tuhan atau manusia? Apa jawabnya? Tuhan. Belum ada yang Ya, pintar. Belum. Udah Bang Suma. jelas manusia dibilang Tuhan. Yang Nggak ada yang Suma pintar katakan- dari Kristen. Kalau berbicara mengenai politik, bicara mengenai ekonomi, ya, Kristen itu juaranya. Bicara agama, nol. Iya, makanya yang Bang makanya Suma apa? katakan, yang Bang Suma katakan nggak pintar, yang dia ciptakan dipakai juga sama Bang Suma. Contoh TikTok kan dipakai saya kan udah orang bilang. yang Saya udah Bang Suma bilang. katakan orang TikTok tidak itu pintar. bukan punya Kristen. Tidak ada temuan di atas muka bumi ini atas nama Kristen, itu nggak ada. Orang kalau mendalami Bible, bukan pintar. Nggak ada orang Nggak pintar apa-apa mendalami kalau- Bible, itu nggak ada. Makanya Bang para Suma juga- pendeta, para pastor tidak mau mendalami Bible. Mereka lebih suka koar-koar, asumsi, cocokologi, itu. Tapi kalau mendalami Bible, pendeta mana yang bisa mendalami Bible di bumi ini ada? Nggak ada. Karena Bible tidak mencerdaskan. Bible cuman membuat orang semakin bebal. Itu fakta. Lanjut. Nggak usah curhat. Diskusi aja. Ya, Tuh adik saya tuh tanya aja sampai puas. saya hargai Bang Suma karena Bang Suma sudah malu dan Aku Bang tidak Suma harus bela diri mengatakan lah, menghargai pun wajib karena itu kebenaran. Tidak bisa tidak. Iya. Lanjut. Iya, kita hargai lah kalau Bang Suma ingin bela Ya, diri. lanjut, ya, itu lanjut. kan wajib lah, kita harus bela Lanjut. diri. Belum ada temuan di atas muka bumi ini mengatasnamakan Bible, itu nggak ada. Nihil, nggak ada. Jadi orang semakin cerdas karena semakin jauh dari Bible. Kalau Anda mendalami Bible, yang Anda akan menjadi culun. Anda menjadi culun. Salah satu manusia yang culun, dengar. Ezra Soru itu mendalami Bible, culun dia. Tuhannya dia katakan sekolah SD, SMP, SMA, itu culun. Menyembah anak sekolah. Culun itu dia. Karena semakin mendalami Bible, semakin fokus perpuluhan, jadinya culun. Jadi jangan Anda bangga dengan kekristenan itu. Nggak ada yang bisa dibanggakan dari Kristen. Tapi kalau temuan barat, ya kita akui. Tapi dasar pijakan temuan itu berasal dari ilmuwan Islam. Tuh, mereka yang kembangkan. Jadi nggak usah curhat. Diskusi aja tuh, adik saya itu siap untuk menjawab pertanyaan 1000 Iya, pertanyaan betul. dari Bang kalian. Suma. Silakan. Barusan teman-teman Bang Suma di sini mempermalukan Islam karena yang diatur justru Paulus masuk toilet, banget. sementara yang di apa namanya? Iya, mereka Paulus mempermalukan Islam karena apa? Mereka mengatakan Kenapa? yang diatur cuman yang masuk toilet aja, sementara sunat tidak ada aturannya. Sementara masuk Sunat toilet tidak ada aturannya, matamu suwe. Laki-laki Iya. Islam itu aturannya wajib sunat. Kok nggak ada aturannya? Yang tidak wajib itu doa yang masuk ke dalam toilet, itu cuman sunnah. Di Kalau mana yang sunat aturannya? itu Di mana? wajib hukumnya. Bang Suma, Kenapa di mana diatur menurut aturannya? saudara? Bang Suma, coba tolong kasih tahu saya di mana aturannya. Sunat Aturan harus sunat. tangan kanan atau sunat harus tangan kiri kah? Sementara kalau di toilet kan ada aturannya. Anda itu Bukankah terlalu mempermalukan berlebihan, Islam? terlalu Justru itu berlebihan, mempermalukan Islam sih. terlalu berangan-angan, terlalu menghayal. Ya, Yahudi sunat, Islam sunat, babi tidak sunat, ente tidak sunat. Ente dengan babi sama-sama nggak sunat, kok dipermalukan Artinya- pula? Yang harus artinya Bang malu Suma itu juga- ente, karena artinya ente Bang Suma setara sependapat dengan teman-teman. Artinya Bang Suma nggak sependapat usah, dengan nggak usah teman-teman. begitu. Kita ditonton ribuan orang lu. Iya, Ribuan orang loh. justru itu ditonton Saya oleh melihat ribuan anjing orang. lewat dan saya melihat ente lewat, sama-sama nonotnya nggak bersunat. Orang Yahudi gitu. lewat, orang Islam lewat, nonotnya disunat. Ente sama anjing sama-sama nggak sunat. Maaf nih, fakta real. Jadi kalau berbicara mengenai malu tidak malu, ente yang harus malu. Setan Santai tidak lah, sunat, Bang Suma. ente tidak sunat. Kutanya dulu Bang sama Suma. lu. Setan Bang itu Suma, sunat santai nggak? lah. Setan itu sunat nggak? Santailah kita kan sedang santai, menunjukkan ini siapa yang kita santai. teladani. Saya tidak Kalau Bang Suma menghujat. kan, Bang Suma Ini- kan yang ini Bang berbicara Suma mengenai teladani kan- dipermalukan atau tidak dipermalukan. Iblis Ya, itu santai sunat lah kita, enggak? santai Enggak. lah, Ente santai sunat enggak? Enggak. Bedanya dengan ente iblis itu apa?
Ya nggak ada. Sama-sama makhluk yang tidak disunat. Izin Bang Rongit. Jadi nggak usah kau bahas sunat. Kami semuanya sunat. Yesus sunat. Tuhan yang kau sembah itu sunat. Kami sunat. Iblis tidak sunat. Ente tidak sunat. Ente dan iblis selevel. Udah nggak usah bahas itu. Kau mempermalukan Kristen yang lain. Nggak usah. Izin Gurunda Juma, saya mau bertanya nih, Gurunda Juma, boleh nggak? Oke, Kalam, oke, silakan. Kalam, tapi waktunya dibatasi ya, karena tidak boleh tantrum, karena saudara-saudara kamu juga banyak di sini ya. Beri kesempatan yang lain. Silakan. Siap. Yang edukatif dong. Kenapa saudara Juma ini sholat Jumat 7 kali sehari, di mana Allah itu menetapkan bahwa hari-hari itu seminggu ada 7. Gimana kira-kira? Silakan Adinda Juma ya. Oke, lanjut. Pertanyaan apa iki? Pertanyaan apa ini? Dia nggak bisa jawab itu. Pertanyaan berat itu. Jangan tanya begitu. Pertanyaan berat. Pertanyaan apa ini? Berat pertanyaan. Al-Quran datang. Dengar. Al-Quran datang itu hanya mengajarkan pokok-pokok hukum, bukan sepele. Marilah kita menikmati asmara karena suami saya dalam pernikahan. Bukan kayak gitu di Al-Quran. Al-Quran itu mengatur hal-hal penting terkait dengan hukum agama. Kalau berbicara mengenai hari Jumat, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ah. Itu perintah. Sekarang mana perintahnya Minggu? Ada nggak? Ada nggak perintah Minggu? Nah, siapa yang kau sembah hari Minggu? Sementara Kristen itu bukan hamba Tuhan. Lalu hamba siapa Kristen ini? Kristen bukan hamba Tuhan. Lalu hamba siapa? Karena terbukti hari Minggu mereka menghambakan diri. Nanti yang ada bilang, kami tidak menghambakan diri loh. Lalu ngapain di gereja? Bersekutu. Bersekutu untuk apa? Untuk bernyanyi. Bernyanyi untuk apa? Untuk memuji. Memuji siapa? Sedangkan kalian itu bukan hamba Tuhan. Berarti kalian memuji siapa hari Minggu? Menyembah siapa hari Minggu? Mana perintahnya? Ada? Gak ada. Gak ada perintah hari Minggu itu. Kalian mendapat bisikan dari alam goib untuk ke gereja beribadah kepada sosok yang keluar dari kubur. Ada perintah nggak? Nggak ada perintah secara tertulis eksplisit, itu nggak ada. Jadi kalian melakukan itu karena bisikan makhluk goib. Makanya kalian ke gereja menyembah makhluk goib tersebut. Paham sampai sini? Master bertanya terlalu keras sih, berat itu. Dia nggak bisa jawab itu, Master. Buktinya nggak ada jawaban. Kita sudah menjawab, udah dijawab bahwa Al-Quran itu tidak mengatur hari-hari. Itu loh. Yang lain aja. Sekarang pertanyaan saya, perintah ibadah minggunya mana? Ya nggak bisa dijawab ya saudara Juma ya. Memang nggak bisa. Perintah ibadah hari minggunya mana? Iya sebentar saudara Juma. Maksud saya gini loh. Sebentar langsung dijawab dong. Perintah ibadah hari minggunya mana? Ya kan? Sabarlah. Maksud saya gini loh. Saya bertanya, perintah ibadah hari minggunya mana? Iya, ini kok saya nggak dikasih kesempatan ngomong sih. Saya bertanya, perintah ibadah hari minggu Iya, mana? saya akan jawab. Ini bagian dari jawaban saya. Silakan. Ini bagian dari jawaban saya. Silakan. Jadi begini ya. Itu kan sholat setiap hari Jumat, dan sholat Jumat itu 7 hari sekali. Bagaimana kalau seandainya Allah menetapkan hari-hari hanya 5 gitu loh? Jadi sholat Jumat kan nggak tepat waktu lagi. Aduh. Apa pertanyaan? Oke, Master. Oke, sudah nggak ada ya, nggak. Kamu bikin pertanyaan apa? Bagaimana 7 hari kalau Tuhan menciptakan 5 hari? Apa itu coba? Oke, Honda silakan bertanya lagi ke Guru Honda. Edukasi ya teman-teman. Jadi tentang perintah hari Jumat itu sudah ada ya di Al-Jum'ah itu ayat nomor 9 dijelaskan seperti yang disampaikan Guru Jumat. Sudah terjawab ya. Oke, Honda silakan. Belum dijawab. Pertanyaan Guru belum dijawab. Silakan jawab dulu. Oke, Master. Oke, Honda. Oke, pertanyaan Gurunda tadi, Honda mungkin bisa sebelum membuat pertanyaan ditanggapi dulu, si Kalem tidak bisa menjawab. Ada perintah beribadah hari Minggu, silakan mungkin bisa ditanggapi. Honda, silakan. Bal tidak menghargai Basuma. Belum dijawab udah dipotong, gimana sih? Ayo. Ya silakan Honda, silakan.
Jadi kita kan di situ ada di situ. Mana? Tunjukkan di mana di Biblemu itu Yang baru situ perintah kan hari ada. Minggu. Mana? Ya ada lah. Yang penting ada lah di situ. Nggak mungkin yang nggak aku bilang ini pas yang nggak nyata. Kan ada nyata di situ kan gitu. Mana? Coba tunjukkan harinya di mana Jadi dalilnya. baru lah. Jadi di mana lagi? buat Dalilnya jadi di baru? mana? Gitu, Di mana dalilnya? Di jadi baru. Mana dalilnya? Kalau ada yang buka pasti bisa dibuka di situ. Kitabnya. Coba ada kan yang itu buka. Mana dalilnya? Macet. Dalil, Saya bilang nggak dalil. ada. Mana Saya bilang dalilnya? nggak ada sih. Bekerja selama hari Sabtu, hari Minggu, Bu. Mana dalilnya? Ada di situ perjanjian baru. Dalilnya mana? Bilang ada lah. Dalilnya Nggak tahu mana? aja, ada loh. Ada. Dalilnya mana? Udah pertanyaan kedua. Yang penting ada lah. Dalil dulu, dalil. Ada itu. Dalil. Biar cepat selesai pakai data Anda. Mana dalilnya? Ada. Cumanya HP ku satu. Gapa? Tanya ini banyak saudara Kristen kita di sini ya. Coba tunjuk dalil. Tunjuk. Di Matius HP ku cuma satu. Cuma aku bilang ayat ada. Nggak 20. mungkin. Nggak aku bilang Berapa? Bahkan ada. Aku bilang ada. Berapa? 18 ayat 20. Kita syukron. Matius 18 nomor 20. Coba ada yang tahu nggak? Ada yang bisa 2 HP nggak nih? Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul di dalam namaku, di situ aku di tengah-tengah mereka. Mana? Ini ucapan Hari Yesus Minggunya kepada mana? muridnya. Ini ucapan Yesus kepada muridnya, bukan kepada Kristen. Jangan kepedean. Sekarang yang saya tanya, perintahnya untuk ibadah Minggu itu mana? Kalian kan bukan hamba Tuhan. Kristen itu bukan hamba Tuhan. Kami itu semua hari itu sama. Bukan yang saya tanya itu, bukan. Saya nggak tanya itu. Saya tanya kalian itu kompak hari Minggu menyembah kepada sembahan kalian di hari Kiriaki. Kiriaki itu adalah hari dewa. Mana perintahnya menyembah kepada dewa pada hari dewa? Mana perintahnya? Sebab Allah menciptakan. Saya tidak tanya dan kenapa bumi menyembah hari 6 Minggu. Iya, Saya sebab tanya, Allah menciptakan langit saya dan bertanya bumi bukan 6 itu. hari lamanya, Yang dan hari saya ketujuh tanya itu bukan kita- itu. Hei. Saya tidak tanya itu. Nggak apa-apa lah. Dari tadi kan Saya tidak tanya itu. Zuma ini nggak bisa menjawab. Udah ditanya Saya berkali-kali nggak tidak ada tanya jawabannya. itu. Tapi nggak apa-apa lah. Kita nggak ingin Saya tidak tanya permalukan itu. juga Banyak cerita Bang yang Zuma. dia yang kedua ditanya gue. dia Halo. pula yang mempermalukan. Pertanyaan kedua. Udah selesai Aneh. itu. Aneh kau. Pertanyaan kedua. Pertanyaan saya dijawab dulu dong. Ayo dong. Kan sudah Satu pertanyaan sudah kocar kacir ini. Kan sudah aku bilang ada di situ. Kan Mana gitu, kan? dalilnya? Ada. Dalilnya Nggak mungkin bilang nggak mana? ada, kan gitu, kan? Mana dalilnya? Ayo. Sakit mana kepala Edan dalil? ini. Aduh, sakit kepala Edan ini. Alamak. Mana dalil? Dalilnya mana? Ada Dalilnya situ. Ada. Di mana? Ada di situ. Ada, HP kalian cuma kompak. satu. Cuma Bayangkan, cie bayangkan. HP ku cie. Bayangkan. Cuma cie HP ku. 2000 tahun kalian ke gereja bukan menyembah Tuhan. Hari Minggu loh. Bukan menyembah Tuhan kalian pada hari Minggu. Terus kenapa kalian lakukan penyembahan pada hari dewa? Kiriaki dalam bahasa Yunani itu adalah hari dewa. Hari Minggu itu Kiriaki. Bahasa Inggrisnya Sunday. Hari dewa, hari Tidak matahari. semua hari matahari. Minggu itu berbeda Ayo, sama ayo. orang itu. Itu hari Minggu mereka. Itu hari Minggu mereka. Iya, Hari sekarang Minggu, hari Minggu pertanyaannya kami. kalian kan Bedanya tidak itu. menyembah Itu hari Minggu Tuhan. orang itu, hari Minggu Karena orang kalian itu bukan lagi hamba Tuhan. Kata Paulus, Kristus telah membebaskan kalian dari kuk Ya, penghambaan. hari Minggu ya beda. Hari Kalian Minggu itu yang bukan sama, lagi tapi orang hamba itu menyembah Tuhan. yang lain. Kami menyembah satu Tuhan kan gitu kan. Ya udah beda kan. Gitu. Pertanyaannya, pada Cuma samanya hari Minggu kalian Cuma menyembah perbedaannya kepada siapa? cara Siapa yang ibadahnya beda aku sama perintahkan? kami. Kita aku sama butuh dia kan, dalil. gitu kan. Ah, Kita butuh dalil. Mana coba? Coba. Nah, ya, ada. Silakan Para tunjukkan. Rasul Ada. 20. Kisah para Rasul 20 lagi. 20 ayat 7. 20 nomor 7. Kita lihat teman-teman ada yang hafal dalil itu. Pada hari pertama dalam Sabtu itu, ketika kami berkumpul untuk memecah-mecahkan roti, Paulus berbicara dengan saudara-saudara di situ karena ia bermaksud untuk berangkat pada keesokan harinya. Pembicaraan itu berlangsung sampai tengah malam. Ini hari Sabtu.
pada hari pertama dalam Sabtu itu ketika kami berkumpul. Itu bukan minggu. Coba siapa yang bisa buka kamera? Minggu atau Sabtu? Kan ada di Bisa buka kamera enggak kita lihat? Ya kita kan situ kok aku salah aku ingat bekerjalah selama 6 hari. 6 hari itu 5 hari. Itu bukan. Iya, Kisah Para Rasul 20 nomor 7 itu terjemahan sebelum dipelintir adalah pada hari pertama dalam Sabtu itu bukan minggu. Iyalah. Nah, kau kan hidup di abad pertama kau. Itu Ini sama kau. Sabtu ada yang bisa buka kamera kita buktikan. Itu hari Sabtu bukan minggu, paman. Iyalah kakek, ya kan kakek ya. Inilah kalian kena tipu selalu 2000 tahun. Aduh kakek ini kasihan kan kakek ini. Terus. Iya kakek. Tipu aja Aduh, terus. Kakek. Iya, Dalam kakek. bahasa Yunani Sabtu itu adalah Sabaton. Sabaton itu, betul Sabaton itu. Diterjemahkan jadi minggu. Jadi minggu. Kena tipu lagi kalian sama LAI. Ada penggiringan untuk menyembah kepada dewa matahari. Kiriaki dalam bahasa Yunani minggu itu Kiriaki. Sabaton itu Sabtu. Sedangkan original teks Kisah Para Rasul 27 pada hari pertama Sabaton, Sabtu itu, hari pertama hari Sabtu itu. Sabtu itu ya teman-teman. Jadi kritik tadi yang sampai Anda membawa data Kisah Para Rasul 27 itu memang ditulis minggu oleh LAI, tetapi sebenarnya dari kata Sabaton. Sabaton itu Sabat dari Sabtu. Kalian kena tipu lagi. Nah, tolong dijawab lagi. Ada perintah ibadah hari Minggu. Silahkan. Ini ada 5 orang loh, 4 orang nih Kristen nggak bisa jawab. Silahkan. Mana. Pertanyaan kedua, Pak Ustaz. Pertanyaanku dulu. Selesaikan dulu. Kakek ini kek, jangan gitulah kek. Udah selesai kek. Apalagi kek? Kakek ini. Gak ada jawaban. Kepala aku di kakek ini. Gak ada jawaban. Hari Minggu mereka ibadah gak ada jawaban. Udah ada di Alkitab tuh kek. Kan gitu sih lagi kek. Aduh kakek ini ya lah. Udah pertanyaan kedua kek. Aduh parah. Pertanyaan kedua. Parah. Pertanyaan kedua kek. Pertanyaan kedua. Udah selesai. Udah ada di Alkitab, udah ada itu. Sekarang pertanyaan kedua. Parah sekali dia. Ya pertanyaan kedua kek. Oke. Pertanyaan kedua. Jawaban. Ya, udah dijawab tadi apa lagi? Pertanyaan kedua, siapa yang mengutuk Yesus? Ya Ustaz. Pertanyaan siapa yang mengutuk Yesus? Pertanyaan kedua. Jadi kakek pula yang bertanya sama aku. Aku yang bertanya. Aduh, gimana sih? Kemana kakek ini? Ini si Rongit. Rongit. Itu mereka yang kedua belum selesai. Rongit. Katanya guru pertanyaan saya Rongit. Siapa yang mengutuk Yesus? Ya kalau guru undangan harus menghargai orang bertanya harusnya. Rongit. Ustaz. Ini pertanyaan saya. Dari tadi kalian punya pertanyaan itu bertubi-tubi loh. Bertubi-tubi pertanyaan kalian. Saya baru satu pertanyaan. Jangan pilih apa Pak Ustaz. Jangan pilih kasih Pak Ustaz. Pertanyaan kedua. Sekarang pertanyaan saya yang kedua, siapa yang mengutuk Yesus? Aku yang bertanya. Kok jadi kakek pula yang bertanya sama aku? Masalah generasi. Ayo Rongit. Siapa yang mengutuk Yesus? Pertanyaan kedua. Pak Ustaz, dengar Pak Ustaz. Jangan pilih kasih lah. Nggak boleh gitu. Honda. Rongit. Guru semua nggak berani mendengar pertanyaanmu. Guru takut. Honda. Dari pagi dari subuh berapi-api kalian bertanya. Sekarang giliran satu pertanyaan babak belur. Minta pertanyaan kedua. Udah bilang di Alkitab kakek. Siapa yang mengutuk Yesus? Apa lagi kek? Aduh. Ini mana jawabanmu? Pertanyaan kedua. Oke, sabar Ronda, udah sabar. Ini ada 3 orang sekarang Kristen. Tadi kan tidak ada yang bisa menjawab pertanyaan pertama. Di skip aja. Ini PR tanya ke pendeta nanti, kepada sekolah dan lain-lain. Ibadah hari Minggu ini ada perintahnya di mana? Sekarang Gurunda saya bertanya dengan yang pertanyaan yang mudah, datanya ada, gitu kan ya. Siapa Gurunda yang mengutuk Yesus gitu ya?
Iya. Siapa yang mengutuk Yesus? Silakan. Pak Ustadz yang kayak gitu lah Pak Ustadz. Di rumah kayak mana sih? Baal ini Baal sedang mempermalukan gurundanya. Belum dijawab pertanyaan si Menghayal dia. ini Baal Menghayal sudah dia. potong-potong gurunda, tidak dihargai sama Baal ini gurundanya. Menghayal, saya sedang bertanya. Mana sih? Siapa Udahlah, yang aku diam aja lah Pak mengutuk Ustadz. Yesus? Nggak sportif ini kita tengok Pak Ustadz ini. Gak Udahlah, ada aku diam aja lah. jawaban. Tadi kalian berapi-api bertanya, udah ratusan pertanyaan. Jawaban. Ayo, siapa yang mengutuk Yesus? Nah, jawabannya, Yesus kan dikutuk tuh. Yang mengutuknya siapa? Hah? Berapa man? Alhamdulillahirrabbilalamin. Saudara-saudaraku Kristen, pagi ini kita dapat ilmu baru. Ternyata yang mengutuk Yesus itu iblis. Berarti Tuhan Kristen ini dikutuk sama setan. Wih, kodong. Wih, awe puange masolang generasi. Yesus dikutuk iblis. Be, para kali bah. Be. Tuhan kalian dikutuk sama iblis. Apa jadinya? Ya Allah ya Karim. Yang ada di Islam, Tuhanku mengutuk iblis. Di kamu, iblis mengutuk Tuhan lo. Gimana ceritanya? Hei, gimana ceritanya Tuhan yang kau puja-puja hari Minggu itu justru dikutuk iblis? Ya Allah, rendah kali Tuhan kau itu. Iblis yang dikutuk sama Tuhannya umat Islam, mengutuk Tuhannya orang Kristen. Ya Allah, kenapa begitu? Ya Allah. Sudah benar itu jawabannya. Bang Juma paham nggak kutuk sama azab? Paham. Paham. Sekarang Yesus itu digantung dengan jalan kutuk. Tuhan Ternyata itu yang mengutuknya mengazab. iblis. Tuhan mengazab Yesus. Bukan mengutuk. Dalam Ulangan 21 Tuhan mengutuk. Ulangan 27, nomor 26, nomor 25, Tuhan mengutuk. Nah, Anda mengatakan Yesus dikutuk sama iblis. Terus apa yang Anda bisa dapatkan dari makhluk yang dikutuk iblis? Kok rendah kali? Menghujat. Ini bukan Kristen kelihatannya, menghujat nih mereka ini, menghujat Yesus ini. Ketika Fir'aun dapat tulah dari Tuhan, itu yang benar. Nah, Yesus ini yang dikutuk ini loh. Yesus, kamu katakan Yesus dikutuk itu sama menderita, iblis. Bang. Rongit, kamu terima Tuhanmu dikutuk iblis? Karena memang tugasnya itu cuma mengutuk-ngutuk aja. Iblis kerjanya itu mengutuk-ngutuk aja. Oh, berarti Tuhanmu mati dalam keadaan terkutuk. Itu karena dikutuk iblis. Jadi kutukan iblis kau sembah, gitu? Enggak menderita. Nah, faktanya begitu. Menderita. Faktanya Iblis begitu. kerjanya membuat Yesus penderitaan. dikutuk iblis. Kutukan iblis berlaku kepada Yesus. Lantas kau sembah kutukan itu. Bagaimana ini sudah pagi-pagi, baru pagi-pagi udah pada menghujat Yesus ini. Oh mama kupikir tadi Yesus itu menanggung dosa kalian. Tuhan mengutuk pendosa. Karena dosa kalian harusnya dikutuk Tuhan. Maka karena Yesus datang sebagai pahlawan, maka kutukan yang seharusnya ke Anda itu diserahkan ke Yesus. Maka Yesuslah yang dikutuk sama Tuhan. Ternyata yang Bang mengutuk Zuma Yesus menjawab itu, sendiri. ternyata yang mengutuk Bang Zuma Yesus menjawab sendiri. iblis. Waduh, parah. Saya ulang lagi nih. Saya ulang lagi. Bang Zuma yang menjawab sendiri tadi. Iya, itu jawaban saya yang betul. Itu jawaban saya betul. Iya, Sekarang betul. jawaban Memang Yesus kalian Maha Kuasa. kenapa? Betul. Iya, Mana yang betul? Bang. Saya atau saudara Baru kali Kristen Anda? ini juga saya akui bahwa Bang Zuma ini mengakui kemahakuasaan Yesus. Terima kasih Bang Zuma. Memang Tuhan dikutuk kok Maha Kuasa. pintar. memang licik seperti ular kalian kalau diskusi. Dalam kaidah kekristenan, dengarkan saya. Kristen yang pantas dikutuk sama Tuhan. Kristen.
Tetapi Ya, betul sekali. betul Kami sekali. memang harusnya Betul kami yang sekali. dikutuk, tapi betul sekali. diambil oleh Yesus. Sekarang pertanyaannya, Bang Juma, Oh, kami pintar mikul juga. salib. sekarang pertanyaannya, dengar. Sekarang pertanyaannya, adakah Tuhan mengutuk orang benar? Masolang generasi. Kami mikul salib. Mikul salib menderita kami. Dikutuk kami menderita. Mikul salib. Saya ulang lagi. Adakah Tuhan mengutuk orang benar? Tadi sudah ada yang jujur. Yesus itu bukan dikutuk Tuhan, tapi Yesus dikutuk iblis. Datang si rongit ini, sang penjilat dogma, dia mengatakan, dan sudah benar. Tolong kalau itu benar adanya konsep agama kalian, di mana Tuhan mengutuk orang yang benar demi menyelamatkan orang yang bersalah. Di mana itu dalilnya? Beda. Bang Zuma bangga dengan sesembahan Bang Zuma. Rongit, kalau kamu tidak menjawab, beri kepada yang lain, Rongit. Anda tidak menjawab, tapi Bang Zuma, mohon Oke, maaf. sabar dulu, Rongit. Temanmu nggak menghargai, Rongit, tolong dihargai. Bang Juma ini adalah gurunda yang sangat besar, yang bijaksana, bijak sini, bijak situ. Tadi kan pertanyaan tentang yang pertama hari Minggu pun tidak dipaksakan karena kalian tidak bisa menjawab. Tidak dipaksa itu. Tolong pertanyaan yang kedua dihargai. Beri kesempatan yang lain kalau tidak menjawab, Rongit. Silakan kasih. Pak Al tidak menghargai Bang Zuma. Hargailah Tadi Bang bilang Zuma. Sabatun kan? Sabatun itu artinya hari peristirahatan atau hari perhentian. Hari apa itu, Bang? Hari Sabtu atau hari Minggu? Peristirahatan dalam bahasa Yunani artinya perhentian atau peristirahatan. Pandai-pandai. Hari pertama, dengar. Di situ Sabaton. Sabaton itu artinya apa? Saya bernarasi, diam dulu Zuma. Sabaton itu artinya apa? Sabaton itu artinya perhentian atau peristirahatan. Hari apa? Hari apa Diam bukan dulu, artinya. diam dulu. Hari apa kalau Sabaton itu hari apa? Hari dalam kalender Romawi kan. Hari apa kalau Ya, bukan Sabaton kalender itu hari Arab. apa? Bukan Hari kalender apa? Arab. Kalau Bukan kalender Sabaton itu Romawi hari ada 7 apa? hari. Ya. Hari Sabaton ke-7. itu hari apa? Peringatan akan hari keselamatan. Sabaton itu hari apa? Sabaton. Hari perhentian. Iya, disebut hari apa kok? Hari Perhentian. Sabaton itu artinya hari perhentian. Inilah cara Paulus yang kalian ikuti, cara-cara penyesatan. Ditanya hari apa? Hari Sabtu atau hari Minggu? Jangan panik, jangan tantrum Zuma. Kamu yang panik. Kamu Sabaton tantrum, itu, Zuma. Belum dengar selesai saudara, jelaskan. dengar. Sabaton Dengar, itu hari Sabtu ada atau 7 Minggu? hari dalam hari kalender. Udah, Anda istirahat. Ambil cemangi, Diam dulu kau Zoom. kasih cemangi, kasih kapur siri, bungkus kain putih. 3 minggu ke depan naik ke sini lagi, laporkan keadaannya. Jangan jadi penyesat di sini. Indonesia sudah merdeka, bukan maksaman penjajahan. Jangan kalian menjajah dengan memperbodoh orang, jangan. Tidak laku lagi tuh. Ajaran kebodohan kalian jajahkan ke orang lain, jangan. Ditanya, Sabaton itu hari apa? Hari pemberhentian. Orang maksudnya Sabtu atau Minggu. Pandai kalian nyesatkan orang. Tinggal sebut, Sabat itu hari Sabtu atau hari Minggu. Jangan memperbodoh diri lah saudara-saudaraku. Keputusan sudah mengambil keputusan yang benar lagi. Ya kan dia pintar, dia banyak Pintar yang menipu, dia pintar mantapkan. menipu. Kau pun ku kasih turun di sini. Kalau kau tidak bisa menjawab. Dari Bang tadi Zuma, sebenarnya santai, kau Bang, minta santai, turun. Kenapa Bang Zuma? Siapa yang mengutuk? Mampus. Masih mau aku datang besok. Kita ini anak bangsa mengisi kemerdekaan untuk saling mencerdaskan, bukan saling membodoh-bodohi. Paham? Yang tonton kita di sini rame. Yang tonton kita di sini banyak orang-orang penting. Mereka masuk ke sini ingin belajar, bukan ingin dipertontonkan kepada mereka pembodohan. Supaya kita cerdas dan yang mendengarkan mendapatkan manfaat. Bukan di sini untuk saling menghujat, menjatuhkan, enggak. Anda jujur, Anda aman. Anda tinggal menjawab. Itu aja kok repot. Nah, sekarang siapa yang mengutuk Kristus Yesus ini? Yang mengutuknya siapa? Ada ya tadi yang mengatakan iblis. Sekarang ada lagi yang mengatakan Tuhan. Yang mana yang betul? Silakan teman-teman yang Kristen, kalau gurunda sudah diam, Anda diberi kesempatan untuk menyampaikan. Siapa yang mengutuk Yesus? Ada tadi yang mengatakan iblis, ada yang mengatakan Tuhan. Yang benar yang mana katanya? Silakan.
Tidak ada yang mengutuk. Faktanya tertulis kok. Gimana sih? Ini lagi. Gimana? Galatia 3 nomor 13. Itu mengutip dari perjanjian lama. Kau ini ambil sesuatu ayat lalu kau bikin. Mengutip di mana? Kristus. Coba saudara baca. Saudaraku baca coba. Apanya? Coba Galatia 3 nomor 13 coba Anda baca. Ya, kenapa baca? Ya coba Anda baca. Jangan emosi bang, santai aja. Emosi pagi-pagi. Santainya memang santai kok. Iya, makanya coba Jangan saudara kau puncung-puncung itu kan kita ketawa aja. Karena kau panik. Coba dibaca bang. Kenapa kau tidak baca Al-Quran? Kenapa? Tiap hari Al-Quran mengatakan fa innaka rajim. Al-Quran mengatakan yang terkutuk itu iblis. Hei, Al-Quran mengatakan yang terkutuk itu iblis. Al-Quran itu menjelaskan yang terkutuk itu iblis. Yahudi dalam kitabnya yang terkutuk itu iblis. Di Kristen yang dikutuk itu Tuhannya. Bukan. Itu iblis yang kutuk di Gua Hira. Galatia 3 nomor 13. Yang di Gua gelap. Nggak ada dalilnya. Nggak ada. Munim Siri bilang 2/3 kali. Jangan karena kebencian abangku. Ini kita diskusi edukasi. Kan terbukti kalian mengatakan Yesus itu mati, digantung. Dengan jalan apa? Dengan jalan kutuk. Pertanyaannya muncul, kok manusia suci? Dia adalah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada yang sampai kepada Tuhan tanpa melalui dia. Kok hari ini kita diajarkan dia terkutuk? Gimana sih? Tuhan yang mengatakan begitu besar kasih karunia Tuhan akan dunia ini sehingga ia menganugerahkan Yesus. Barang siapa yang percaya Yesus, dia tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Saya jawab itu. Ya, silakan Bang, silakan. Terima kasih. Karena silakan. dosa manusia, Bang Juma. Oke, karena kita dosa berdosa, manusia. makanya dia terkutuk. Oke, siapa yang mengutuknya, Abang? Siapa yang mengutuknya? Tuhan menimpakan kepadanya kutuk untuk manusia supaya manusia bebas dari dosa. Yang mengutuknya siapa? Udah paham kau? Paham gak belum? kau? Belum. Tahu itu. Yang mengutuk Yesus siapa, abangku? Itu kutuk dari Tuhan untuk manusia, tapi ditimpakan kepadanya. Kamu baca. Oh, berarti menurut saudara Tuhan mengutuk Yesus. Sebetulnya manusia yang dikutuk. Iya, sebetulnya kata saudara, tapi faktanya yang dikutuk Tuhan Yesus, begitu. Ya, supaya kita bebas dari dosa. Enggak, jangan ambigu, Bang. Berarti Yesus itu dikutuk Tuhan. Bukan Yesus yang dikutuk Tuhan, tapi manusianya yang dikutuk. Iblis mengutuk. Manusia. Tapi faktanya Manusia yang digantung di salib siapa, Bang? Manusia kan itu yang digantung juga. Iya, berarti Yesus ini yang dikutuk kan? Iya, manusia Yesusnya bodoh. Iya, jangan ambigu. Berarti Yesus ini yang dikutuk, bukan? Ya, menderita. Udah tahu mengenai faedahnya. Yang mengutuknya siapa, Bang? Yang mengutuk Yesus siapa? Tuhan, sudah saya bilang Tuhan tadi. Oh, Tuhan mengutuk Yesus. Bodoh banget tuh cuma. Oke. Tuhan mengutuk Yesus. Pertanyaannya kemudian, kemana perginya orang yang dikutuk oleh Tuhan? Ke surga atau ke neraka, abangku? Ke alam maut tuh. Bodoh banget. Pertanyaannya, kemana perginya orang yang dikutuk oleh Tuhan? Ke surga apa ke neraka? Ke alam maut. Iya, semua orang akan mengalami maut, Bang. Kalian juga ke alam maut, malah kalian tidak bangkit-bangkit. Jadi apa yang diwakili Yesus? Banyak kali karangannya. Kalian percaya bangkit dari mana? Ketika kemudian Anda katakan Yesus dikutuk oleh Tuhan, pertanyaannya, kemana perginya kelak orang yang dikutuk sama Tuhan? Ke surga apa ke neraka? Ke alam maut. Itu neraka. Ke neraka. Berarti siapa yang menyembah makhluk penghuni ke hari ini? Tapi dia bangkit dari neraka. Tahu nggak kau?
dia naik ke surga kembali. Suara saya kedengaran. Kau jangan berhenti di situ. Kau jangan berhenti. Ya, siapa sampai yang neraka aja. menyembah makhluk penghuni neraka hari ini? Nggak ada makhluk penghuni neraka. Loh, tadi yang katanya disembah. ke neraka. Tadi katanya Yesus ke neraka. Sekarang siapa penyembah Memberitakan makhluk yang masuk ke neraka ini? Siapa? Nggak, bukan ke neraka, bodoh. Ya Dalam tadi maut Anda katakan ke neraka. Sekarang bukan. Mana yang betul? Oh, Ayo, kau baca kitab saudaraku. gimana sih? Baca tak bola balik Saya, sih kau, makanya saya bodoh, baca bang, saya baca yang kau dikutuk baca Tuhan dari kanan ke kiri mungkin. yang dikutuk Tuhan itu Kiri ke kanan kau. yang dikutuk Tuhan itu adalah orang yang melakukan dosa yang sepadan dengan hukuman mati. Yesus tidak melakukan dosa, tapi dosa-dosa kalian lah yang ditanggung oleh Yesus. Maka Yesus dikutuk. Sekarang pertanyaannya, Ya kau tahu itu. Ngapain kau iya, nanya, bodoh? makanya pertanyaan saya, orang Kau yang tahu dikutuk itu, kau Tuhan bodoh. kan ke neraka tuh. Orang yang dikutuk Tuhan kan ke neraka. Bukan ke neraka, bodoh. Jadi Alam kemana maut. orang yang dikutuk Tuhan? Hah? Ngerti nggak kau alam maut? Beda alam maut sama neraka tuh. Ya, jadi kemana nantinya orang yang dikutuk Tuhan itu kemana? Ke alam maut orang bes. Berarti kalian ini adalah orang yang dikutuk juga, karena kalian ke alam maut juga nanti. Sudah enggak, karena udah ditanggung. Lah, terus kenapa kamu ke alam maut? Katanya sudah ditanggung Yang Yesus. Ya, dikutuk sejatinya tadi. kalau Yesus sudah menanggung kutuk itu, kalau Yesus sudah Memberitakan menanggung, kabar baik ke alam maka maut, bodoh. Woi. kamu tidak Bodoh lagi banget ke kau, alam Cuma. maut. Cuma Jadi betul, mana betul, yang kau, betul Cuma. ini? Mana yang betul? Memberitakan Injil ke alam maut semua Untuk apa dia beritakan Injil kepada orang mati? Untuk apa? supaya selamat. Supaya dia tidak maut. Hah? Supaya dia selamat. bodoh. Supaya dia Iya, iya. selamat. Oh, betul kau. Oh, mama Terus kenapa kalian yang masih hidup justru mati ke alam maut? Emang harus itu lewatnya kan? Loh, katanya tadi menanggung, Yesus yang menanggung alam maut. Terus kenapa kamu mati? Botol banget tuh. Cuma kau Lah, baca dari kamu yang pintar. Kamu yang Bodoh banget pintar, kau, makanya Cuma. kau jawab. Bacanya gimana sih kau? Loh, gimana ceritanya? Kamu mengatakan Kristen yang dikutuk, tetapi Yesus mengambil alih. Lalu siapa yang dikutuk? Manusia yang dikutuk, bukan Kristen. Ya kamu aja, kami tidak. Kamu aja, kami tidak. Kami adalah manusia yang diberkati oleh Allah. Kamu aja. Kamu kan yang menyembah makhluk yang dikutuk sama Tuhan. Kan kamu, kok jadi kami? Jangan gitu dong, saudaraku. Jangan. Kita itu memberikan edukasi kepada anak bangsa. Jangan kebencian. Edukasimu jungkir balik, edukasi jungkir Loh, balik. sekarang kau, kalau Anda Nggak mengatakan masuk saya kau. jungkir balik, Pembodohan kau, kita pembodohan publik buktikan. kau. Coba saudara Madohe, Pembodohan publik saudaraku kau, Cuma. Madohe, Nggak- saudaraku nggak Madohe, pintar kau. dengarkan, Kau itu dengarkan, orang dengarkan. bodoh yang berkotor Tolong kau. kamu tunjukkan kepada saya di mana Tuhan mengutuk orang benar demi menyelamatkan orang yang jahat. Mana dalilnya? Kau itu dasarnya orang bodoh cuman pintar keluar aja kau. Jangan banyak bacot kau di sini. Oke, jangan nyerang pribadi seperti itu. Kita diskusi. Pak Dohe, Dia omong nggak jelas gimana? silakan dijawab. Apa? Ada dalilnya. Jawab yang mana tadi? Ini pertanyaan saya. Mana dalilnya sesuai dengan tuduhanmu, fitnahanmu kepada Yesus bahwa Tuhan mengutuk Yesus orang benar ini demi untuk menyelamatkan Kristen orang jahat ini? Silakan. Kenapa kau klaim begitu? Dalilmu dari mana? Katanya Yesus itu adalah orang benar yang menanggung kutuk karena dosa-dosa Kristen. Betul? Manusia bukan Kristen. Oh ya, emang Kristen ini bukan manusia? Terus. Nah, begitu dong. Jadi Terus, lanjut. setelah Yesus, saudaraku, setelah Yesus orang benar ini menanggung kutuk, itu yang kamu imani, itu yang kau percayai. Datanglah Islam minta dalil. Di mana dalilnya Tuhan mengutuk orang benar, orang suci demi
tentang orang jahat. Kristen ini mana dalilnya? Ada nubuatannya di perjanjian lama, bodoh. Kok nubuatan lagi? Kok cocokologi lagi? Kan jelas di dalam Keluaran 23, jangan kau membunuh orang yang benar, jangan kau bunuh orang yang tidak bersalah, sebab aku Tuhan tidak akan membenarkan orang yang bersalah. Nah sekarang balik dalil itu, mana kebalikannya? Aku Tuhan mengajarkan kepadamu, bunuhlah orang benar, bunuhlah orang yang tidak bersalah. Karena bukan itu pemahamannya, Juma. Ya, terus bagaimana? Karena manusia Ada sudah jatuh dalam dosa, dalil. bodoh. Apa? Kamu nggak tahu ya kalau manusia itu jatuh dalam dosa? Siapa yang jatuh dalam dosa? Kamu. Emang kamu nggak berdosa? Saya kalau berdosa sesuai dengan ajaran Yesus, saya bertobat. Bukan mengorbankan orang lain. Saya bukan pengecut. Ketika saya melakukan kesalahan saya sendiri yang harus bertobat kepada Tuhanku. Ngapain orang lain yang harus jadi tumbal? Emang lu pikir ini ajaran Dewa Molok apa? Sedikit ada salah, mempersembahkan manusia kepada dewa. Sedikit ada kesalahan, mempersembahkan anak manusia kepada Dewa Molok. Ini bukan ajaran Dewa Molok. Maka saya minta dalil di mana Tuhan yang benar meminta korban manusia yang benar untuk menyelamatkan orang berdosa. Kamu mana dalilnya? Makanya baca perjanjian lama kalau kamu memang mau teliti. Justru karena itu saya minta dalil, kawan. Saya minta dalil. Nubuatan itu. Nubuatan matamu suwe, nenekmu kiper. Enak kali kau menjadikan agamamu dengan menjadikan kemudian kitabnya Yahudi sebagai tameng. Hebat kali. Orang Yahudi tidak ada orang Yahudi juga pengikut nenekmu kiper, pandai-pandaian kan? Nah, tengoklah kan, terlalu jauh saudara sudah disesatkan. Kitabnya Yahudi dibilang Kristen juga punya. Yahudi beda dengan Kristen. Pengikut pertama Kristus orang Yahudi. Ya, Yahudi bukan Kristen. Kristen itu orang Roma Yunani. Beda dengan Kristen, dengan Yahudi. Ada-ada aja. Sekarang pertanggungjawabkan iman saudara yang mengatakan Yesus orang benar dikutuk Tuhan demi untuk menyelamatkan orang-orang Kristen yang orang Yahudi. Emangnya rasul-rasulnya muridnya bukan orang Yahudi kau semua? Ya orang Yahudi bukan Kristen. Murid Yesus orang Yahudi bukan Kristen. Itu pengikut Kristus, bodoh. Pengikut Yesus. Pengikut Kristus itu ada dua. Kalau pengikut Yesus sudah pasti orang benar dari Yahudi. Tapi kalau pengikut Kristus, ya itu belum tentu. Kenapa? Karena banyak Kristus palsu. Kristen itu artinya pengikut Kristus, bukan pengikut Yesus. Ya, Kristus itu bukan Yesus, bodoh kau. Kristus itu Yesus, tapi tidak semua Kristus itu Yesus. Tabola balik otakmu semua. Saudaraku, tolong tenangkan diri saudara. Kristus itu banyak. Kristus itu banyak. Dan kamu salah satu pengikut Kristus yang banyak itu, saudara. Bukan ajaran kebenaran yang kau sebar, ajaran hoax. Loh. Dengan kamu mengajarkan Yesus dikutuk, saudara, nggak nyampe. Saudara, dengan Anda mengatakan Yesus dikutuk, itu Anda sudah mengajarkan ajaran tidak benar. Karena tidak ada dalilnya Yesus dikutuk oleh Tuhan, nggak ada. Itu pandai-pandaian kamu ajanya. Yesus itu baca yang baik, makanya baca yang jelas kau. Di mana dalilnya Yesus dikutuk? Di mana? Kalau ada besok saya nikah lagi. Mana? Tunjukkan dalilnya. Nah, mana dalilnya Yesus dikutuk sama Tuhan? Mana? Ada nubuatannya. Nubuatan matamu suwe. Pandai-pandaian kamu menuduh. Sikit-sikit kau bilang nubuatan, sikit-sikit nubuatan. Mana dalilnya Tuhan? Mana dalilnya Tuhan mengutuk Yesus? Kamu itu nubuatan, ada di nubuatan. Mana? Coba. Nubuatan Tuhan mengutuk Yesus mana coba? Hah? Pandai-pandaian ke? Ngarang-ngarang cerita 2000 tahun agama kalian itu memfitnah Yesus terus menerus. Kalian ajarkan turun Kau yang memfitnah, kurang kerja tanpa dalil. Kamu katakan Tuhan mengutuk Yesus itu fitnah.
tanpa dalil, Kalau otakmu tanpa nggak nyampe, ayat, lebih baik kau bahas Islam, nggak usah kau tanpa bahas Kristen. firman, kau mengatakan Tuhan yang Maha Suci mengutuk hambanya yang suci, Yesus, itu kau sudah Kau kurang memfitnah kerja Yesus apa itu. bahas-bahas Kristen, bahas-bahas Alkitab. Jadi nyerah nih ceritanya nih. Jadi menyerah. Jadi Kristen harus kembali ke kandang nih. Gak boleh lagi amanat agung. Karena umat Islam ketika bertanya kalian dah sanggup menjawabnya gitu. Kau bahas Islam lah. Kau ceramah lah di sini. Nggak Islam usah- itu nggak usah- hanya diseru. Islam itu hanya disampaikan, bukan mengajak orang lain seluruh bangsa menjadi pengikut Nabi Muhammad. Itu nggak ada. Jadikanlah seluruh manusia menjadi pengikut Nabi Muhammad. Itu Kau nggak ada lebih baik dalilnya. bahas Islam, nggak usah bahas Kristen. Yang ada dalilnya Otakmu nggak nyampe Matius bahas Kristen. 28:19, jadikan seluruh manusia menjadi pengikut Kristus. Itu makanya kami bertanya tentang Kristus kalian itu. Karena kami Ya sebelum baca menjadi tuh pengikutnya, Alkitab dari A sampai kami Z. Jangan sepotong-sepotong kalau mau tahu Kristen, mau tahu Yesus. Kau baca dari saya awal sudah sampai Z. membaca bolak-balik bola, sudah ku baca. Makanya saya minta dalil Kau bacanya mungkin pertanggungjawaban. dari kanan ke Di kiri. mana Tuhan? Dari kiri ke kanan. Di mana Tuhan? Di Kau mana baca dari Tuhan? bawah ke atas mungkin. Di Kau baca mana dari atas ke bawah. Tuhan mengutuk Yesus? Dalil. Dasarnya kau bodoh cuma. Baca Kejadian 3 ayat 17, jelas Oke. itu terkutuk. Kita baca lagi Kejadian 3 nomor Kau 17 baca dari A katanya. sampai Z lah. Oke, Jangan kita sepotong-sepotong baca. lah. Apakah Yesus Mana betul di kalian situ yang pintar kalau bacanya dikutuk? sepotong-sepotong? Lalu firman-Nya kepada manusia itu, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan padanya, maka terkutuklah tanah. Tanah yang dikutuk. Mana Yesus dikutuk? Mana? Kita ini kan dari tanah, Bang. Kita ini dari tanah. Oh, berarti Anda sudah Kita akui ini kalau dari Yesus itu roh. dari tanah? Berarti Anda sudah akui Yesus itu dari Iya. tanah? Ya kita manusia. Yesusnya yang kubahas ini, bukan kita. Yesus yang kau fitnah berdasarkan Ya, agamamu kalau Yesus terkutuk. manusia ya dari tanah. Kau yang dari fitnah. tanah juga sama. Berarti Yesus ini manusia dari tanah juga. Siapa bilang? Daging. Sembarang aja kau. Daging. Aduh. Daging dari tanah juga. Yang mana yang betul ini? Aduh. Daging. Yesus jadi bingung jemaat ini. Firman Aduh. menjadi daging. Waduh, gimana dong? Yang mana yang betul ini? Yesus dari tanah juga rupanya. Ternyata kalian penyembah tanah. Aduh, sudahlah terkutuk dari tanah. Aduh, panas semakin Siapa bilang dari tanah? Ini teman kita. Ini dari Roh saudara Kudus. kita nih. Saudara kita Ritik yang mengatakan Yesus dikutuk iblis, Yesus dari tanah. Gimana dong? Lebih benar dia sebenarnya. Kalau Memang iya. Memang iya. Ayo. Yesus itu dari tanah, saya katakan yes. Yesus dikutuk iblis, saya juga katakan yes. Kalau itu Anda harus mengutuk, maka yang mengutuknya iblis. Tidak mungkin Tuhan yang maha suci mengutus hambanya yang suci, lantas mengutuknya untuk kalian. Itu nggak mungkin. Karena Tuhan hanya mengutuk pendosa. Yesus bukan pendosa. Tuhan hanya mengutuk iblis. Yesus bukan iblis. Yesus manusia suci. Yesus manusia terkemuka di dunia dan di akhirat. Kok dikutuk? Siapa yang bilang? Kau yang bilang. Lah, Yesus itu manusia suci. Anda baca Kisah Para Rasul nomor 4, bab 4, nomor 30. Yesus adalah hamba yang suci. Kau tahu itu. Nah, terus kenapa Anda mengajarkan agama Anda kalau Yesus itu dikutuk? Longormu itu udah bodohmu. Aduh, temanku ini semua macam maki-maki aja. Maki-maki aja. Untuk menebus dosa manusia, Bang. Iya, cuma manusia, boleh, saudaraku, manusia Yahudi diajarkan kalau mau menebus dosa pakai binatang. Itu manusia Yahudi tuh. Dalilnya jelas Imamat 1 nomor 2. Bahkan Yesus mengajarkan untuk melakukan persembahan binatang. Matius 8 nomor 4. Apa kata Yesus? Perlihatkanlah dirimu kepada imam dan lakukanlah persembahan korban seperti yang diajarkan Nabi Musa kepadamu. Orang Yahudi berkorban nebus dosa pakai binatang. Loh, kok Kristen Yesus yang harus menjadi korban? Ini ajaran siapa?
ajaran siapa ini? Makanya Anda tidak bisa mempertanggungjawabkan ketika ajaran siapa? Ya sudah saya bilang dari tadi, nubuat dari perjanjian lama. Nubuatan di mana? Nubuatan dari mana? Kitabnya Yahudi. Kitabnya Yahudi. Iya toh. Kitabnya Yahudi. Emang. Loh, mau kitab siapa? Kenapa kalian menggunakan kitabnya Yahudi untuk melegalkan agama kalian? Sementara kitabnya Yahudi, korban penebus dosa itu bukan manusia tapi binatang. Alamak. Yesus kan penggenapan, makanya yang digenapi. Itu menurut kalian, makanya kalian saya tanya. Itu menurut emang kalian. Tuhan yang benar yang disembah itu emang makanya Tuhan kalian Yahudi, saya tanya, saudara-saudaraku. Ya, emang Tuhan orang Yahudi yang benar, Tuhan yang benar. Nah, Tuhan sekarang Yahudi. tolong tunjukkan Tuhannya Yahudi mengutuk orang benar itu di mana? Saudara, Tuhannya orang Yahudi mengutuk orang benar itu di mana dalilnya? Ada di nubuatan. Oh, ada di nubuatan. Aduh, pandai-pandaian. Dalil. Di mana dalilnya Tuhannya Yahudi mengutuk orang benar? Bukan Tuhan bukan begitu cara nanyanya. Lalu siapa yang mengutuk Yesus? Sudah saya bilang ada di nubuatan, ada di dalil di mana dalilnya? Kau bacalah. Enak benar kau. Mau pintar. Di mana dalilnya? Tuhan mengutuk orang dari benar. Kejadian sampai bodoh banget kau, bacalah dari Kejadian sampai Wahyu. Jangan emosi. Kejadian 3:17. Kejadian 3:17 itu yang dikutuk tanah, bukan Yesus. Dia manusia. Iya, manusia yang dikutuk, manusia jahat yang dikutuk, manusia jahat. Bukan Yesus. Yesus itu manusia benar. Yesus itu manusia soleh. Oke? Sekarang di mana dalilnya? Kalau Anda memaksakan Yesus yang dikutuk, mana dalilnya Tuhan mengutuk orang soleh? Enggak ada lah. Enggak ada di Yohanes 8:44. Ada di Yohanes 8. Sahabat-sahabat, tidak ada dalilnya Tuhan mengutuk orang soleh. Ada lagi. Yang satu mengatakan Yohanes tidak ada. 8. Yohanes 8. Nomor berapa? 44. Itu bukan orang soleh yang dikutuk. Ini, Bang Juma, Ritik ini orang itu kan iblis tukang kutuk. Itu bukan orang soleh yang dikutuk iblis, tuyul. Ayo. Enggak, saudaraku, bisa edukasi orang. kami ini kan Ilmu cetek, ilmu kami ini kan sasaran pemurtadan. Sebagai calon yang mau dimurtadkan, kami bertanya kan sah-sah saja. Kalau kami ingin menjadi Kristen, tolong syarat ini Anda jawab. Masa kami disuruh menyembah kepada makhluk yang dikutuk? Nah, sekarang Yesus yang kalian sembah ini adalah makhluk yang dikutuk oleh Tuhan katanya. Sekarang pertanyaannya, tolong tunjukkan dalilnya Tuhan mengutuk orang soleh, orang benar. Mana dalilnya? Kami bilang menyembah Allah yang benar. Jangan kau menyembah orang yang di dalam kubur. Lah, paham gak kau? Kamu menyembah makhluk yang keluar dari kubur kok. Iya, aneh saudara ini. Kalau ya orang yang masih dalam kubur jangan kau sembah. Yang keluar dari kubur itu siapa? Dari dalam kubur baru kau sembah. Berarti Anda menyembah makhluk yang keluar dari kubur, betul? Iya benar. Makasih banyak. Betul sekali. Saudara-saudara, hari ini kita menyaksikan ada pengakuan dari saudara kita Kristen, mereka menyembah makhluk yang keluar dari kubur. Ayo yang di bawah. Makhluk yang keluar dari kubur ini Tuhan atau iblis? Iya, yang di bawah. Saya bertanya yang di bawah, Anda diam dulu. Tuhan. Yang keluar dari kubur itu iblis atau Tuhan? Ayo yang di bawah. Tuhan lah yang bisa bantu. Tuhan keluar dari kubur. Agama apa sebenarnya kalian punya agama ini? Kenapa Tuhanmu itu nggak keluar dari mall, nggak keluar dari apartemen, nggak keluar dari hotel aja? Kenapa harus dari kubur, weh? Cuma agama tidak menyelamatkan. Coba sadarlah, sadar. Kami pengikut Kristus. Masa kami yang keluar dari kubur itu Tuhan? Agama buatan manusia. Allahu Akbar. Kembali kepada tema. Tolong tunjukkan dalil pencipta langit dan bumi yang maha suci
mengutuk Yesus? Di mana dalilnya? Kau karang-karang itu. Kamu mau mengarang? Ya udah karang lah. Iya, ngarang-ngarang doang pertanyaanmu tuh. Enggak jelas pertanyaan. Pertanyaan orang Kristus bodoh kau. telah menebus Kristen dengan jalan menjadi kutuk. Karena Kristen, siapa yang mengutuknya? Tuhan. Mana dalilnya? Mana dalilnya? Menjadi hijau ya. Layar kalian jadi hijau nggak? Kau aja, karena kau orang aneh. Layar HP saya kok jadi hijau. Ini gara-gara makhluk keluar dari kubur ini. Kolor hijau yang masuk ini keluar. Layar HP jadi hijau. Bangke. Yang keluar dari kubur bangke. Ah, kamu ini pandai-pandaian. Jangan kayak gitu loh, nggak bagus. Masih mending lah yang keluar dari kubur daripada yang tinggal di dalam kubur kayak kau. Iya kan, setiap Kau manusia percaya tinggal kebangkitan dalam dari mana kubur. kalau bukan dari orang yang bangkit manusia ini? Tapi Yesus mengatakan yang keluar dari kubur itu iblis, kata Yesus. Masolan generasi. Mana dalilnya? Baca Yohanes 12 nomor 31. Baca. Baca Yesaya 14 nomor 15. Iblis keluar dari kubur. Nanti dia ditangkap, masukin ke neraka. Nanti ditangkap. Serius bang, nanti dia ditangkap. Nanti dia ditangkap. Masa Tuhanmu ditangkap dimasukkan ke neraka? Aduh parah ini Si saudara iblis. saya ini. Iya kan yang keluar dari kubur iblis menurut Yesus. Makanya dijadikan Yesus sebagai tanda angkatan jahat. Tanda angkatan jahat Itu mau baca Alkitab yang benar lah, biar kau masuk gereja aja. Kalau kau mau belajar Kristen masuk cari buku pendeta lah, belajar buku pendeta. Enggak, semua baca sirat 56 semua. As-Syariat 56. Allahu Akbar, Masya Allah. Nah, semua Siapa yang jangan kau mau mengutuk berdebat dengan orang Yesus? awam semua. Kita diskusi pada waktu semua. Siapa yang mengutuk Yesus? Itu pertanyaan. Siapa yang mengutuk Yesus? Mana dalilnya yang mengutuk Yesus? Nah, justru itu yang saya bertanya, mana dalilnya? Kok kamu pula? Ya, Galatia 3 ayat 13 mengatakan dia terkutuk supaya kami diselamatkan. Nah, ayat 14-nya jawabannya itu semua. Siapa yang mengutuk Yesus? Siapa yang mengutuk Yesus? Dia itu tertulis dia mati dengan jalan kutuk. Siapa yang mengutuknya? Siapa yang mengutuk? Memang dia harus tanggung kutuk itu. Iya, siapa yang mengutuknya? Ya, Kan harus ada yang mengutuk. Makanya, Harus ada yang mengutuk. Hei, Ya, saudaraku. inilah diskusi sudah Saudaraku, harus ada yang mengutuk. Ketika Ya, tiada Yesus mengutuk, diajarkan yang tanggung. Tahu terkutuk, enggak bahasanya? mati Makanya dalam semua keadaan kalau sekolah jangan kutuk. suka bolos. Siapa Tahu yang bahasanya mengutuknya? Enggak, bahasanya perintah dikutuk atau dia menanggung kutuk. Beda itu. Menanggung kutuk. Ya. Menanggung kutuk. Mengandung dosa. Dan dia mati, dengar. Dia mati dengan jalan kutuk. Ya, supaya kami diselamatkan. Sebab Ayat ada 14-nya. tertulis. Ya, Sebab ayat ada 14-nya tertulis. baca. Ya, Galatia Sebab 3 ada ayat tertulis. 14-nya, itu jawabannya. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung di atas tiang salib. Pertanyaan saya, siapa yang mengutuk Yesus? Makanya kalau diskusi cuma jangan pakai cuma dua umat umi. Kata terkutuk di situ dengan mengutuk beda. Dia Sebab terkutuk. ada tertulis, Ya. terkutuklah orang yang Ya, dia digantung. terkutuk. Siapa yang digantung? Digantung di kayu salib. Setiap Ya, pada siapa waktu itu? Setiap Siapa itu yang digantung? Digantung di tiap salib orang terkutuk orang berdosa. Ya, siapa itu? Siapa Kan itu kau yang katakan digantung? tadi dia tidak berdosa, tapi dia Yang menanggung digantung dosa itu siapa? Yang digantung siapa? Ya Yesus, faktanya kan Yesus yang digantung. Yesus yang digantung. Yang terkutuk siapa? Dia menanggung kutuk. Yang terkutuk siapa? Ya, makanya ayat 14 yang saya bacakan kau. Yang terkutuk Supaya siapa? dijalani. Yang digantung Diam Yesus. dulu, Yang saya terkutuk baca siapa? ayat 14-nya. Nggak ada kabar dari tadi sampai sekarang.
Kalau nggak ada kabar saya Yesus yang digantung, yang terkutuk Ya, siapa? makanya jawabannya ayat 14. Saya bacakan kau umat Umi. Yesus yang Enggak, saya digantung, bacakan yang umat terkutuk Umi. siapa? Ya, saya bacanya jawabannya ayat 14. Enggak sama Al-Quran. Ayat 1 Yesus dengan yang ayat lain, tidak ada digantung, yang konteksnya. terkutuk siapa? Ya dia ayat 14 jawabannya. Silakan baca. Supaya di dalam Yesus Kristus berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa bukan Yahudi, sehingga oleh iman kami dapat menerima roh yang telah dijanjikan. Iya, kamu sudah benar. Kamu sudah jadi benar. Kamu sudah orang yang diselamatkan. Yesus yang terkutuk, kalian yang selamat. Pertanyaan saya, siapa yang mengutuk Yesus? Nangis. Siapa? Tahu enggak siapa yang mengutuk? Ya. Orang-orang Romawi waktu itu kan orang Yahudi siapa? Israel. Siapa? Waktu itu mengatakan Siapa yang mengutuk? Siapa yang Enggak, mengutuk? diejek-ejek dia. Siapa yang mengutuk? Ya, nubuatan Yesaya 53 ayat 37. Mama Saya lari bacakan pula ke nubuatannya. situ. Pret. Nah, ini jawabannya. Bukan prank, kau yang prank. Kau tidak tahu Alkitab. Kau tidak tahu Kemana-mana. Yesus difitnah, terkutuk. Makanya sekarang Tuhan yang difitnah lagi mengutuk Yesus. Iman Islam Kalian ada ini 6 kenapa, sekarang kawan? semua. Kenapa Iman kalian Islam. ini? Enggak, saya tanya. Yesus, kalian Sekarang fitnah iman Islam- terkutuk. Iman- Sekarang kamu fitnah lagi Kianan. Tuhan. Iman Islam mengutuk apa? Yesus. Ada 6 sekarang Hanya iman Islam. gara-gara Tahun mengatakan 2026. ada nubuatan Yesaya 53. Enggak, Hanya fitnah iman rupanya Islam yang kalian sekarang. bisa ajarkan. Hanya fitnah, hanya cocokologi. Hanya fitnah yang Anda bisa kasih. Ketika ditanya mana dalilnya Tuhan mengutuk Yesus, hanya asumsi gitu. Asumsi doang. Opini doang. Ya memang tidak ada dalilnya Asumsi. Tuhan mengutuk Yesus. Ya kalau Sampai begitu, mana dalilnya kau? kenapa dia terkutuk? Yang dalilnya Allah itu ada di neraka. Itu dalilnya ada buku yang 471. Jelas-jelas Tuhanmu sudah terkutuk, masih juga nuduh orang yang punya Tuhan karena di dia ada di neraka. neraka. Aduh, parah. Selesaikan dulu agamamu ini. Karena kamu terciduk menyembah makhluk yang dikutuk. Sekarang yang jadi permasalahan, yang mengutuknya siapa? Kasihan kali Yesus. Kalian fitnah. Siapa yang mengutuknya? Alasan kalian sebenarnya yang dikutuk itu kami. Yang mengutuk kalian siapa? Tuhan. Nah, sekarang kalian dikutuk Tuhan karena kalian jahat. Wajar. Terus kalian mengatakan, kami tidak dikutuk Tuhan lagi. Kenapa? Karena Yesus sudah mengambil kutuk itu. Berarti menurut Anda, Yesus ini dikutuk Tuhan gitu? Iya. Mana dalilnya Tuhan boleh mengutuk orang benar? Demi menyelamatkan orang jahat kayak kalian ini. Mana dalilnya? Di mana dalilnya? Tuhan mengutuk orang benar demi menyelamatkan orang jahat kalian seperti kalian ini. Dalilnya di mana? Kan sejatinya yang dikutuk Kristen. Karena Kristen orang jahat. Tuhan mengutuk Kristen. Karena jahat Kristen ini. Tetapi Yesus datang nih sebagai pahlawan. Pasang badan. Tuhan, jangan kikodong kutu i Kristen. Saya mau kita kutu. Biar kutukan itu ke saya. Jangan ke Kristen kodong. Biarkan mereka bebas. Saya mau kita kutu Tuhan. Biarkanlah Kristen itu merdeka. Biarkan aku yang dikutuk. Itu kan mau lo. Itu kan mimpi lo. Mimpi Kristen. Sekarang saya minta dalil pembenaran mimpi itu. Di mana Tuhan rela mengutuk orang benar demi menyelamatkan Kristen? Di mana dalilnya? Di mana dalilnya Tuhan mengutuk orang benar demi menyelamatkan penjahat? Mana dalilnya? Di mana dalilnya Tuhan membunuh orang suci, mengutuk orang suci demi menyelamatkan orang-orang laknat? Mana dalilnya? Ada dalil. Hanya opini. Hanya cocokologi, hanya dogma, hanya doktrin. Itu yang kalian andalkan bisa menyelamatkan mimpi-mimpi kayak gitu. Bisa rupanya orang selamat hanya karena asumsi, halusinasi, dogma, doktrin. Bisa orang selamat. Ya Allah ya Karim, segitu parahnya kalian ini. Jangan-jangan yang mati di atas salib dikutuk itu bukan Yesus. Curiganya aku itu ke situ. Orang itu memang dikutuk. Wajar dia dikutuk karena dia pelaku dosa. Tapi masa itu Yesus?
Adakah dalil Tuhan boleh mengutuk orang benar demi menyelamatkan orang yang tidak benar? Ada nggak? Nggak ada. Ada nggak kemudian dalil Tuhan mengutuk iblis? Ada. Ada nggak dalil Tuhan mengutuk orang yang bersalah? Ada. Ada nggak dalil Tuhan mengutuk pengkhianat? Ada. Ada nggak dalil Tuhan mengutuk orang yang menerima suap? Ada. Terus ada nggak dalil Tuhan mengutuk orang yang benar? Ada nggak? Tidak ada. Berarti yang disalib ini siapa sebenarnya? Hah? Siapa ini yang disalib? Masa orang benar dikutuk Tuhan? Jadi begini Bang Juma. Ya, jadi begini, gimana? Sebenarnya arti kutukan di situ tuh artinya Yesus mengambil tanggung jawab yang dimana itu tuduhan dari siapa itu, Bang? Yesus mengambil tanggung jawab. Ya memang sudah ditulis memang dari Kejadian Lama. Di mana itu tertulis di kitabnya Yahudi? Hah? Di mana, Abangku? Kok bisa kalian betah mengutuk Yesus, memfitnah Yesus tanpa dalil, hanya dengan modal? Itu kan sudah dinubuatkan. Sedangkan orang Yahudi berkongkok-kongkok menciptakan sebuah keadaan di mana orang suci ingin mereka bunuh, itu karena dengki doang. Matius 27 nomor 18, mereka menyerahkan Yesus untuk disalib karena dengki. Hanya karena modal dengki, mereka membuat kesaksian palsu, mereka membuat tipu muslihat untuk menggenapi nubuatan. Tidak. Untuk supaya Yesus mati agar bangsa mereka tidak dirampas oleh penjajah Roma. Yohanes 11 nomor 45 sampai 57. Kristen jadi kelabakan. Ketika ditanya dasarnya, Kristen tidak bisa. Kan Kristen tidak memiliki pijakan selain asumsi doang, cocokologi doang. Oh, itu sudah dinubuatkan. Kata siapa? Kata gereja. Lah, kata imam kepala, apakah Yesus sudah dinubuatkan untuk mati karena dosa-dosa? Enggak. Mahkamah agama, orang Farisi, imam kepala, dan seluruh kemudian mahkamah harus merdeka dari penjajahan Roma. Maka imam Kayapas, imam kepala, bernubuat, Yesus harus mati untuk bangsa Israel, agar bangsa Israel ini terbebas dari tekanan Romawi. Itu alasannya kenapa Yesus dibunuh. Bukan karena dosa, karena buat entah apa-apanya. Dari mana ilmunya? Dosa. Itu sudah digenapi dia itu digenapi lagi. Sudah tertulis. Apalah orang-orang ini? Tolong tunjukkan kepada saya di mana orang Yahudi, imam kepala, mahkamah agama, orang Farisi sepakat membunuh Yesus untuk menggenapi Yesaya 53. Di mana dalilnya itu? Coba. Di mana dalilnya? Itu tidak pakai sepakat dan tidaknya itu faktanya, saudaraku, terjadi seperti itu, Bang. Faktanya, saudaraku, imam kepala, mahkamah agama, ahli Taurat, orang itu Yahudi, orang Farisi untuk membunuh Yesus. Itu memang sudah takdirnya begitu. Yesus sudah turun itu untuk begitu, memang harus mati. Kok ngarangmu ini sumbernya dari mana, karanganmu ini? Yohanes 1 ayat 29 jelas sudah penebus dosa. Karanganmu ini dari mana sumbernya, karangan Anda ini? Yohanes 1 ayat 29. Itu perkataan pengarang Yohanes. Saya minta dalil pembenaran dari itu Tuhan. Nabi itu. Nabi Yohanes itu. Nenekmu kiper. Nenekmu kiper. Hei, kau baca Yohanes 24 nomor Yohanes 21 nomor 24. Kau baca itu. Itu bukan ucapan murid Yesus, itu buku Yohanes. Baca itu. Buku Yohanes itu ditulis oleh orang yang tidak dikenal. Pengarangnya tidak dikenal. Menerima pernyataan-pernyataan, kesaksian-kesaksian dari orang yang juga tidak dikenal. Baca Yohanes 21 nomor 24. Yohanes. Dunia mata musuh. Masa Bang Juma klaim tidak benar? Penulisnya yang berkata, penulisnya sendiri yang berkata, aku bukan Yohanes. Penulisnya yang berkata, bukan saya. Penulisnya yang berkata, dia bukan anak Zebedeus, anak murid Yesus, bukan. Paham itu? Jadi jangan Anda melebeli iman Anda murid-murid Yesus, bukan.
buku Yohanes tidak ditulis oleh murid Yesus. Jadi saudaraku, kembali kepada tema kita. Ini Bang Zuma nih. Yohanes 21 nomor 24, saya sudah kasih dalil. Tidak seperti Anda ngarang, Yesus dikutuk Tuhan. Anda ngarang, nggak ada dalil. Saya ada dalil. Itu Yohanes 1 nomor 29 itu Yesus disetarakan binatang. Itu ucapan siapa? Ucapan Bang Zuma itu. Ya, ucapan siapa? Itu. Ucapan siapa Yesus disetarakan binatang itu ucapan siapa? Nabi Yohanes. Tolong tunjukkan kepada saya kalau buku Yohanes itu adalah tulisan Yohanes. Itu tertulis di mana? Roh Kudus. Nenekmu kiper, pandai-pandaian, serba tipu kan? Serba tipu. Memang nabinya. Jadi kalau sudah Bang kayak gitu, kalau sudah bisa kayak tahu gitu, dari Roh Kudus juga toh. Emang nabinya, tolong kamu tunjukkan di mana dalilnya Roh Kudus datang kepada Yohanes. Penulis Yohanes, mana dalilnya? Mana? Kan Yesus sudah bilang akan kok lah Yesus pula. Ini penulis. Nih, kubacakan. Saya bacakan samamu. Yohanes itu adalah buku yang ditulis oleh bukan murid Yesus. Nih, kubacakan samamu ya. Dialah murid yang memberi kesaksian tentang semua ini dan telah menuliskannya, dan kita tahu bahwa kesaksiannya itu benar. Tuh. Yang murid Yesus yang menurut Bible, murid Yesus pengajar Injil itu cuman Filipus. Bukan Yohanes. Yohanes 21 nomor 24 itu bukan penulis. Yohanes itu bukan murid Yesus, itu buktinya. Dialah murid. Andaikan penulis Yohanes itu adalah Yohanes, maka dia akan menarasikan, akulah murid yang memberikan kesaksian tentang semuanya ini dan telah menuliskannya. Dan kalian tahu bahwa kesaksianku itu benar. Itu kalau penulisnya adalah murid Yesus. Tapi karena narasi penulis, dialah murid yang memberi kesaksian tentang semuanya ini dan telah menuliskannya. Dan kita tahu bahwa kesaksiannya itu benar. Berarti penulis Yohanes bukan murid Yesus, hanya menerima kesaksian dari murid Yesus. Selesai. Kembali kepada tema. Tolong tunjukkan dalilnya di mana Tuhan mengutuk orang benar. Jangan Yesus deh, kalian akan sulit. Orang benar dikutuk Tuhan itu di mana dalilnya? Itu kami nggak tahu. Ya nggak ada, udah selesai. Saudara-saudaraku sekalian, baik yang Muslim maupun yang non Muslim, kita udah sampai pada puncak. Saudara-saudara kita Kristen sudah mengakui tidak ada dalil Tuhan mengutuk orang benar. Yesus itu adalah orang benar. Akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup. Tidak ada yang sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Bukan melalui kutuk ya. Sekarang di mana dalilnya? Yohanes 1:29. Itu bukan Tuhan. Saya kan bertanya, di mana Tuhan mengutuk orang benar? Itu kan fitnah. Yesus disetarakan binatang itu fitnah. Yesus itu manusia mulia. Pada hari ini telah lahir bagimu juru selamat, Kristus. Anda tahu Yohanes itu, Bang. Kristus itu Anda tahu? Kristus itu adalah manusia mulia yang diurapi Tuhan. Anda mengatakan dia binatang. Hah? Anda memfitnah hanya gara-gara karangan penulis buku yang tidak Anda tahu siapa penulisnya. Anda mengatakan Yesus itu setara, inilah domba anak domba Allah. Itu fitnah. Jangan sampai ke situ. Kita sampai aja di sini bahwasanya tidak ada dalil Tuhan mengutuk Yesus orang benar. Itu nggak ada dalilnya. Oke. Siapa penulis Al-Quran yang udah murtad? Jadi saudara sekarang tinggal merenung nih, tinggal merenungkan kemana kalian mau pergi ketika ternyata tidak ada Tuhan mengutuk Yesus. Kenapa ada pengajaran dari Barat yang justru menjual kutukan ini sebagai simbol keselamatan? Ternyata dalilnya nggak ada. Oke? Kan Bang Zuma kan nanya. Saya kembalikan kepada siapa yang forum ini Yesus untuk melanjutkan. Ya nggak ada dalil Tuhan mengutuk Yesus, itu nggak ada. Ya kan Bang Zuma kan nanyanya gitu, ya kan? Iya. Ada nggak dalilnya Tuhan mengutuk Yesus? Itu semuanya itu begini Bang cerita. Gimana? Itu cuman sebuah apa ya?
Sebuah apa? Perumpamaan. Lelucon. Hah? Perumpamaan itu. Jadi Ya Allah, perumpamaan Yesus diperumpamakan sebagai orang yang dikutuk. arti kutuk di situ artinya Tuhan mengambil tanggung jawab yang paling hina, yaitu mati di kayu salib. Lah iya, makanya saya katakan di mana dalilnya? Di mana dalilnya Tuhan mengutuk dirinya? Di mana dalilnya? Itu perumpamaan, Bang, bukan mengutuk. Perumpamaan. Udah. Saya serahkan kepada guru saya, Bang Goto. Silakan dilanjut. Saya mau sarapan dulu. Nah, aku merinding nih. Sampai meriang saya mendengarkan jawaban-jawaban saudara-saudara saya. Silakan, Bang Goto dan yang lain. Iya, lanjut. Saya sementara makan juga ya. Silakan, apa yang mau ditanyakan Bang Andre? Silakan. Nah, jadi arti kutuk di situ tadi itu. Ya, masalahnya jawaban dari tadi malam ini, Pak. Pertanyaan dari tadi malam tidak selesai ini, tidak dijawab gitu loh. Silakan Bang Andre. Nah, kan ditanya dalilnya memang nggak ada. Tapi memang itu arti kutuk di situ bukan berarti dia gitu loh. Iya, begini Bang Andre. Kalau kita belajar bahasa Indonesia dengan baik ya, yang benar dan benar, ketika kita memaknai ya frasa-frasa dalam satu kalimat, itu kita mesti ada final konklusi atau jawaban akhir dari frasa itu, kan begitu. Apakah frasa itu bermakna leksikel atau denotasi atau konotasi, kan begitu Bang Andre. Ketika kita membaca Galatia 3:13, Kristus telah mati menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Nah, di situ ada penyampaian kenapa Yesus menjadi kutuk. Ya, ada kata keterangannya Bang di belakangnya, sebab ada tertulis terkutuklah orang yang tergantung di kayu salib, kan begitu. Sekarang pertanyaannya, timbul pertanyaan, siapakah yang dimaksud sebab ada tertulis terkutuklah orang yang tergantung di kayu salib? Nah, kita harus lakukan studi dalam, kita menjangkau lagi narasi itu lebih dalam lagi. Nah, tentu saya berkali-kali katakan begini, dalam dunia akademisi Bang, semua disiplin ilmu itu Bang, dia seperti mata rantai. Sejarah tidak bisa melupakan budaya, budaya tidak bisa melupakan sosial, sosial tidak bisa melupakan antropologi dan yang lain, kan begitu. Ketika kita menggali dari sejarah, ternyata dikatakan Paulus sebab ada tertulis, itu tertulis di beberapa narasi dalam Perjanjian Lama. Contoh Ulangan 21 ayat 23, kan begitu. Orang yang terkutuk itu mayatnya tidak boleh dibiarkan semalam-malaman karena akan menajiskan tanah. Nah, sekarang pertanyaannya, ketika ditanya siapa yang mengutuk? Yesus, kan begitu. Karena dalam narasi Galatia 3:13 itu menuju kepada Kristus, kan begitu. Apakah Kristus dimaksudkan orang yang menajiskan tanah Israel? Bagaimana kita melihat dari budaya? Setelah kita mengkaji dari sejarah, kita mengkaji dari budaya. Menurut budaya Yahudi, ya, seorang yang benar itu tidak boleh dikatakan terkutuk, apalagi sampai tergantung di tiang kayu. Nah, yang namanya kalau Roma dikatakan disalib, kan begitu. Nah, kalau dengan demikian, kalau Yesus bukanlah orang yang bukanlah orang yang bersalah, bukanlah orang yang berdosa, apakah mungkin dia yang tergantung di atas? Kan begitu. Sekarang kalau ada orang benar tergantung di kayu salib, itu ajaran siapa? Kita gali lagi dari sejarah, kita gali dari budaya. Kan begitu. Kalau kita melihat Yesus, kita harus melihat dari budaya Yahudi, Bang Andre. Nah, yang masalah begini Bang Andre. Ketika Anda menuhankan seorang yang hidup dalam budaya Yahudi, yang beragama Yahudi, lalu kitab Anda dibuat dalam bahasa Yunani, teks original, kodeks tertuanya dari bahasa Yunani. Sekarang pertanyaannya, apakah Yesus dengan Yunani satu budaya? Kan tidak. Nah, sementara Anda mempertahankan satu narasi yang berasal dari satu kitab buatan Yunani, karena memang bahasa pertamanya bahasa Yunani, sementara Yesus bukan orang Yunani. Nah, itu dalam disiplin ilmu ini tidak nyambung Bang. Apa yang menyambungkan ini? Nah, tentu ada istilah new knowledge atau ilmu baru.
Nah, ketika seorang menggunakan budaya lain, mengasimilasi budaya lain untuk meng-create new knowledge atau menciptakan ilmu baru. Itu kalau dalam dunia kognisi atau ilmu kognisi, Bang Andre. Nah, sekarang ketika budaya Yahudi mengatakan bahwa bukan orang yang tidak bersalah yang tergantung, tapi orang yang bersalah. Abang baca Ulangan 27-25 yang sering kita bahas kan? Begitu. Jadi mayatnya itu tidak bisa dibiarkan semalam-malaman karena akan menajiskan tanah Israel. Apakah Yesus seperti itu? Isa, dalam sejarah panjang faksi Eseni, Isa itu dianggap pimpinan tertinggi faksi Eseni. Isa dianggap orang kudus. Isa dianggap orang suci. Kalau orang suci, mungkinkah dia tergantung di kayu salib? Kan begitu. Nah, ini yang perlu Bang Andre pelajari. Apakah betul ajaran saya yang diajarkan dari kitab buatan Yunani ini betul? Kenapa Injil-Injil di abad ke-1 itu diapokrifakan? Injil-Injil yang berdekatan dengan Yesus. Sementara Injil-Injil yang berdekatan dengan Yesus tidak ada mengakui Yesus disalib. Buktinya mana? Buktinya Kristen-Kristen awal. Ya, bahkan Ibionik yang didirikan oleh kaum Nasrani, kaum yang paling dekat dengan Yesus, tidak menyatakan Yesus disalib. Kenapa ada kitab Yunani yang baru dibuat abad ke-4 menyatakan Yesus disalib? Itu Bang Andre harus pelajari. Kaitkan semua disiplin ini mulai dari gramatikal, budaya, sejarah, sosial, antropologi. Gitu Bang Andre. Jangan berdasarkan doktrin dogma. Nah, silakan bantah dulu. Menurut garis besarnya, saya makan juga. Garis besarnya itu semua kisah Yesus itu sudah diceritakan di Kejadian Lama. Nah, oke. Begini Bang Andre, kalau ya, itu saya paham. Kalau itu sudah diceritakan dalam Perjanjian Lama, orang Yahudi itu Bang, kalau Abang belajar budaya Yahudi, orang Yahudi itu ahli-ahli kitab, ahli-ahli Taurat. Kalau Yesus sudah diceritakan dalam Perjanjian Lama, kitab Tanakh Yahudi, Perjanjian Lama Anda itu kitab Tanakh Yahudi. Tentu mereka semua sudah percaya sama Yesus. Tapi kenapa mereka tidak percaya? Sebenarnya pertanyaannya kan simple tuh pertanyaannya. Sejak semalam kenapa sih? Kalau mereka jujur menjawab ya Bang Goto ya. Siapa sih yang mengutuk Yesus? Galatia 3:13. Terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Iya, Berarti kan mereka mengimani. Anda mengimani kan siapa saja yang mati di atas salib itu terkutuk. Bahasanya berarti terkutuk. Berarti artinya, yang Anda tuhankan terkutuk. Pertanyaannya siapa sih yang mengutuk ini? Pilihannya cuma dua kan? Bapak apa Yesus? Bang Goto lagi makan ya teman-teman. Kesian. Ya, enggak apa-apa. Silakan. Simpel. Salon Kristen pasti Kristen ya. Silakan Andre. Siapa yang mengutuk ini? Kan tertulis di situ. Kristus telah menebus saudara Kristen dari kutuk hukum Torah dengan jalan menjadi kutuk karena Kristen. Sebab ada tertulis, terkutuk orang yang digantung. Saudara Kristen mengimani yang digantung di kayu salib itu Tuhan Anda. Nah, pertanyaan selanjutnya, siapa nih yang mengutuk dia loh? Ya, jadi saya jelaskan ini arti kutuk yang dimaksud itu bukan siapa yang mengutuk. Bukan. Itu pemahaman orang-orang dulu itu artinya orang yang digantung di kayu salib itu yang paling hina atau paling terkutuk lah intinya. Nah, iya kan tertulis terkutuklah orang digantung pada kayu salib. Iya, pemahaman orang itu. Orang yang digantung di kayu salib mau siapa saja, dia itu paling terkutuk, paling hina gitu. Masalahnya nih Tuhanmu Bang, siapa yang mengutuk dia? Nah, itulah kemuliaan Tuhan terjadi di situ. Tuhan mulia sampai di Pak, kutukan itu bukan kemuliaan, Pak. Itu hukuman, kehinaan. Setelah kehinaan itu, setelah kutuk itu pasti ada maut. Siapa yang mengutuk itu? Semua itu bahkan kalahkan maut. Siapa yang mengutuk? Kan saya sudah bilang arti kutuk di sini bukan siapa yang mengutuk, bukan orang, bukan Tuhan, bukan siapa saja.
Terus kenapa bisa dia terkutuk padahal tidak ada yang mengutuk? Iya, Berarti di karangan Paulus. pemahaman orang zaman itu arti kutuk itu atau arti kutuk itu Kau menerima Tuhanmu hina. itu mati di kayu salib itu tempat yang paling hina, paling terkutuk. Iya, berarti Tuhanmu hina. Ya Allah, kenapa pikiranmu segitunya, Bang? Menghinakan Tuhanmu loh. Dengar ya, dengar. Pemahaman orang, misalnya contoh saja, pemahaman orang Indonesia. Pemahaman orang, saya tanya kau, Bang. Menurut kau, dia terkutuk begitu hina. Berarti kau mengimani Tuhanmu hina. Salib itu, orang yang mati di atas salib itu paling terkutuk, paling hina. Jadi siapa yang mati di tiang salib? Yesus mati di kayu salib itu. Berarti Tuhanmu terhina, Bang. Sudah Menurutmu? tertulis dan dia menggenapi itu, dia akan mati di kayu salib dengan hina hanya untuk Aduh, kasihan kali ya teman-teman. Mas, Tuhannya terhina, ya Allah, Bang. Nah, dengar, habis dia Masa mati Tuhanmu terhina, Bang? dia lewati ya, gimana ya? maut, dan dia kalahkan maut. Beda dengan umat muslim. Kalau dikalahkan maut itu, Bang, di dalam Ibrani 2:14, iblis yang berkuasa atas maut. Ya, kalahkan Tuhanmu harus mati dengan hina, berarti dia tunduk kepada iblis. Karena iblis yang berkuasa atas maut. Tuhanmu harus mati terhina toh, terkutuk dengan terhina. Berarti Tuhanmu tunduk kepada iblis. Dan saya akui Ibrani 2:14 dengan hina, dengan terkutuk saya akui itu. Tapi dia kalahkan semua itu, mengalahkan maut itu. Kalau dia kalahkan maut, Bang, dia tidak mati. Karena yang berkuasa atas kematian adalah iblis. Jadi Tuhanmu menundukkan diri, terhina dengan mati terkutuk. Ya Allah, konsep apa ini? Dia mati Pikirlah saudara, berpikir. Jadi begini, jadi nggak benar ini konsep ini. Pada waktu apa ya, air bah itu kan menderita maksudnya. Tuhan itu memusnahkan manusia, hanya menyisahkan Nabi Nuh, ya kan. Nah, setelah itu Tuhan sudah berjanji itu tidak akan ini lagi. Bang, pantaskah Tuhan itu terhina, Bang? Kau sudah malah kau mengimani Tuhanmu terhina. Tuhan apa kita itu, Bang? dengan Tuhan kalian. Tuhan kalian lebih beda lah, Bang. Kita bahas Tuhanmu ini yang kau imani terhina. Kau sudah akui dia mati terkutuk demi kau, dan dia mati terhina. Pertanyaan selanjutnya, pantaskah Tuhan? Kalau keinginannya pantas. Ya Allah, di mana akal kalian? Tuhan kau terhina. Konsep coba kita lihat doa Yesus. Coba kita lihat doa Yesus. Doa Yesus. Bapa kami yang di surga, dimuliakanlah, disucikanlah namamu. Tuhan itu suci. Terus kenapa kau bilang Tuhan terhina? Yang mana doanya? Doa Yesus ketika dia berdoa kepada Bapaknya. Tuhan Yesus suci. Nah, pikiran kalian kenapa menghinakan Tuhan? Tuhan itu hina. Berarti Tuhanmu, kau menuhankan Tuhan terhina? Saya akui Tuhan saya mati terkutuk di kayu salib dan terhina. Weh mama Tuhannya terkutuk terhina. Matius 24. Matius, orang-orang terkutuk, Bang. Bunda, Tuhan harus begini, begitu. Lah itu yang si Andre ngomong. Di dalam Matius, Bang, orang maunya terkutuk Tuhan itu berbeda. Dengar dulu, Bang. Dengar dulu, Bang. Si Andre sudah mengakui Tuhannya terkutuk, terhina. Orang terkutuk ditempatkan di neraka bersama iblis. Aduh, Tuhanmu di neraka kalau begitu. Dengar, baca itu Matius. Saya jelaskan ini. Bang, aduh. Begini, dengar. Kenapa kok ini, Bang? Karena dogma doktrin kok jadi Bukan begini. orang, Bunda, bukan Tuhan. Orang yang mati di kayu Di mana tertulis kemauannya Yesus? Dia mati terkutuk mana? Itu kemauanmu toh?
Kau mau supaya anak orang terkutuk. Tuhan mulai. Begini. Di mana kemauannya Yesus dia mati terkutuk? Mana? Ini kan kemauanmu. Misalnya ya, misalnya Bunda. Kehendak Bapa, Bunda, kehendaknya Bapa. Ya mana kehendak Bapak supaya Yesus mati terkutuk? Yohanes 1:29 itu kemauan Bapa. Mana kemauan Bapa membunuh, mengutuk orang yang tidak bersalah? Mana? Aduh, demi dogma doktrin kalian ini mematikan akal ya. Tuhan itu maha suci, saudara. Tuhan itu yang menciptakan segala sesuatu. Masa dia terhina? Pada zaman itu pemahamannya beda dengan zaman sekarang pemahamannya. Oh, berubah. Dulu Tuhan terkutuk, terhina. Sekarang nggak lagi gitu ya. Udah berubah. 9, Bunda. Kesian ya, demi dogma doktrin. Orang yang mati di kayu salib itu terhina, terkutuk. Contoh, Iya. Bunda mati di kayu salib, Bunda terhina, Bunda terkutuk juga. Masalahnya nih Tuhan loh. Bunda Ini kalau Tuhan mati lebih loh. hina karena Bunda tidak buat apa-apa. Ya, kalau di perjanjian lama di ulangan, orang yang melakukan, dengar Bang, orang yang melakukan dosa besar, dia digantung. Dan itu terhina, dikutuk. Orang melakukan dosa besar. Apakah Yesus segitunya? Sehingga kau mengimani dia mati terhina. Apa yang dilakukan Yesus? Sehingga dia harus terhina, Bang. Dibilang dia tuh menebus dosa kita. Oh, jadi dia mengambil. Jadi kau yang maling, kau yang berzina, Tuhanmu yang harus mati terkutuk, terhina. Ya Allah, pemahamanmu ini gimana kalian ya? Nggak adakah rasa tanggung jawabmu untuk bertobat, mohon ampunan kepada yang menciptakanmu, Bang? Pasti akan masuk ke dalam maut dan itu tidak bisa diganggu gugat. Tapi dengan adanya Walaupun Tuhanmu, Bang, walaupun Tuhanmu menebus kau Kita ini orang dengan mati berdosa, terkutuk, Bunda. apakah kau tidak akan mati? Kau kekal? Kan mati juga kau nantinya, Bang. bedanya kita, Bunda kalau mati saja. Nanti kalau kita akan bangkit, Bunda, itu saja. Ya bangkit untuk dihakimi lagi. Baca Wahyu. Iya, Bunda bangkit. Tapi Bunda tetap masuk ke neraka, mati lagi di neraka sana, Bunda. Mana ada di situ tertulis. Kalaupun kau memasukkan kami di situ, kata Karena Yesus, jalan- semua manusia, kami manusia pun Bunda ditebus. tidak pernah menuju Tanpa kepada kami Tuhan. mengimani keyakinanmu, itu sudah tertulis bahwa semua dosa ditebus, semua dosa manusia. Kalau kami manusia ya pasti ditebus juga. Padahal kami nggak mengimani loh. Begini aja, Bunda. Ya kan? Begini, Berarti Bunda. kami juga di situ, tapi kami nggak mengimani. Itu Apa yang nebus, namanya Bunda? Siapa yang kebotolan nebus? yang sangat kebotolan yang permanen. Yang menebus siapa, Bunda? Bentar, Bunda. Katanya Yesus tuh yang harus Yang nebus mati. dosa mati Bunda terkutuk. siapa? Nggak ada kami konsep Iyalah, menebus-nebus. menebus dosa. Kami dituntut untuk memohon ampunan, pertobatan. Kami diminta bertobat kalau melakukan segala sesuatu yang melanggar perintah Tuhan. Simpel itu Tuhan. Enggak mesti gini ya. Analoginya gini. Dia yang buat aturan, dia yang membuat hukum syariat yang diajarkan oleh para nabi bersumber dari Tuhan. Ketika ada yang oh mama ya Allah ya Rabbi, kawan, akalmu di mana kawan? Hawa itu Gini ya, ini saya dalam mode baik ya, gini. manusia sudah jatuh dalam Bang, ya, Adam dan Hawa. saya analogi dulu sedikit Bang ya. Ini yang paling sering saya sampaikan analoginya sederhana gini. Pak polisi membuat aturan, Bang. Barang siapa melanggar lampu merah lalu lintas ya akan kena tilang. Polisi yang buat nih aturan nih. Ketika ada yang melanggar nih, misalnya Andre melanggar lalu lintas lampu merah udah nerobos padahal udah lampu merah, kan kena tilang. Apa kata polisi? Udahlah Andre, kau jalan aja. Aku yang kena tilang.
Polisi yang membuat aturan, ketika ada yang melanggar, dia yang kena tilang, dirinya yang kena tilang. Seperti pula Tuhan ini sekelas manusia tadi, apalagi Tuhan. Tuhan yang membuat aturan, pelanggaran adalah dosa. Nah, kita diciptakan kemudian dikasih aturan, pelanggaran adalah dosa. Ketika kita melanggar, ketika kau melanggar, Tuhanmu sendiri yang turun nebus, mati terkutuk, terhina. Oh mama bang, akalmu ayolah bang, akalmu. Tuhan itu sebelumnya manusia itu belum tahu dosa. Itulah kasih sayang Bunda, kasih sayang. Si sayang bang, dia bisa Udah belum mengampuni paham dosa. kasih sayang. Dengar asal usulnya dosa Kalau kasih dulu, bang, Bunda. kalau kasih sayang itu bang, Yesus masih hidup. Apa kata Yesus? Dosamu sudah diampuni. Artinya tanpa pembunuhan berdarah-darah, kematian terkutuk, dosa bisa diampuni. Di mana kemahakuasaannya kalau tidak bisa mengampuni dosa? Dia harus sendiri yang mati terkutuk, tunduk kepada. Saya analogi Bunda, saya analogi. Kalau seandainya anak kita mau sakit, mending saya yang sakit daripada anak saya. Iya, harus disembuhkan. Sayang namanya Bunda. Itu ketololan. Ya kita harus berusaha berikhtiar menyembuhkan dia, cari obatnya kek. Itu menggantikan namanya kasih sayang. Oh, ini salah pemikiranmu. Salah Daripada pemikiran. anak saya ditembak, mending saya ditembak Bunda. Itu kasih sayang namanya. Enggak boleh, kita sebagai orang tua harus cari apa kesalahan anak saya. Harus membela, tapi bukan kita yang ditembak. Kita harus membela anak kita, mencari kenapa sih anak saya mau dihukum begini. Cari tahu, jangan mau mati konyol. Maling, dia yang turun ke bumi mati konyol terkutuk, dihinakan. Ya Allah ya Rabbi, akalmu di mana kawan? Dengar ya. Tuhan, kau dengar dulu. Kau dengar dulu lah biar kau ini kayaknya sakit bang. Dengar dulu bang ya. Tuhan ini maha pencipta bang ya. Dia yang menciptakan kita. Kemudian dikasihlah kita ini aturan-aturan. Aturan, larangan, dan perintah. Kalau kau melanggar, wahai ciptaanku, kalau kau melanggar, hukumnya adalah dosa. Aturan ini dibawa oleh para nabi, rasul, disampaikan kepada manusia. Karena Tuhan tidak turun ke bumi. Ini sederhananya ya. Melalui rasulnya ini, perintah-perintahnya itu, larangannya, perintahnya disampaikan melalui nabinya dengan firmannya kepada para nabi dan rasulnya. Nabi dan rasul ini menyampaikan kepada manusia. Ketika kita melanggar, Tuhan memberi solusi, bertaubatlah kau. Di dalam Bibelmu banyak seruan untuk bertobat. Tidak ada pengajaran bahwa Tuhanlah sendiri kalau kau berdosa, maling, berzina, Tuhan sendiri yang turun ke bumi, menyamar jadi manusia, mati terkutuk, terhina. Tidak ada seperti itu, kawan. Data di Bibel itu hanya dogma doktrin. Dia yang membuat aturan. Pelanggaran adalah dosa. Ketika kita melanggar, dia sendiri yang turun ke bumi mati konyol. Mama kan Tuhan itu maha kuasa, bisa mengampuni dosa-dosa kita. Minta waktunya. Kasih data bang ya di Bibelmu ya. Kasihan ya kalian ya, kenapa? Sudah dari tadi ngomong, minum dulu. Ini kali ya, apa kali ya kalau ku tengok kau ini bang ya. Aduh, coba ku tengok ya. Jadi data-data di Bibelmu. Kenapa kali kalian ini ya teman-teman, ya Allah. Beginilah kalian ya, jadi Kristen selamanya kalau pikiran kasih kalian sayang ini. itu harus pengorbanan Bunda, penyelamatan juga harus pengorbanan. Kasih sayang itu Bunda. bang, karena kasih sayang. Aduh bang, karena dia maha kuasa bang, dia bisa mengampuni bang, karena kita dituntut untuk bertobat. Kita dituntut untuk mohon ampunan. Kemauannya Tuhan itu kan maha bilibis kasih. begitu Bunda, itu kemauan bilibis. Di mana Dia juga itu minta kemauan pengampunan Tuhan begitu, supaya Bunda. dia mati terkutuk bang? Tuhan tidak mau. Mana bang? Yohanes 1 ayat 29. Pengorbanan karena kasih sayang.
Begitu besar kasih begitu. Karena begitu besar kasihnya sehingga dia mengaruniakan anaknya supaya siapa yang percaya mendapat keselamatan. Percaya kepada Yesus sebagai apa? Sebagai utusan, rasul. Tidak ada tertulis karena begitu besar kasihnya sehingga dia mengaruniakan anaknya untuk menjadi tumbal. Nggak ada. Nggak ada. Kalian aja itu karena malas, malas apa namanya ya, malas diatur dengan hukum-hukum Tuhan. Kalian seenaknya, ya cuma percaya Yesus Tuhan dan dia mati tersalib untuk menebus dosa, kalian sudah selamat. Itu ajaran apa, Bang? Kalian aja yang malas itu, tidak mau tidak mau diatur. Minta waktunya, Bunda. Nah, nih kita kasih dulu ayat pertobatan lah. Nih, ini di Bibelmu ya. Di Bibelmu itu berpuluh-puluh ayat untuk diseru untuk bertobat. Ya, nih saya kasih satu, Bang ya. Dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri. Umat ya hamba ini yang merendahkan diri, bukan Tuhan yang merendahkan diri dengan mati terkutuk, Bang. Dan umatku yang asas namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalan jahatnya, maka aku akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka serta memuliakan mereka. Diampuni, Bang, kalau kita berpaling dari jalan jahat. Iya. Dosaku ya, artinya akan ada pengampunan, bukan harus Tuhan yang harus turun ke bumi mati terkutuk. Kok ini gimana pemikiranmu, Bang? Karena maut sudah dikalahkan. Apakah setiap orang itu bisa bertobat, Bunda? Ya iya, diseru ini bertobat. Yesus berkata bertobatlah, kerajaan Tuhan telah dekat, bertobatlah. Kok disuruh bertobat? Iya. Tidak ada, Bang. Semua yang kau imani tadi, Tuhan mati terkutuk, merendahkan diri, terhina. Tidak ada pengajarannya Yesus seperti itu. Tidak ada pengajaran para nabi seperti itu. Bunda tak putar dari tadi tidak jelas nih. Karena kau nggak ada data tuh. Tuhan mati terkutuk mana? Ada pernyataan Tuhan itu, pernyataan Bapa atau pernyataan Yesus bahwa dia harus turun ke bumi mati terkutuk. Ayo, selain yang dibawa oleh si Paulus itu, Paulus memang karena kau Kristen gara-gara Paulus. Kau aja yang mengklaim pengikut Yesus, padahal kau ini mengingkari Yesus, bahkan kau mengamini Yesus mati terkutuk. Si Andre bilang Tuhannya terkutuk dan terhina. Ikut seseorang, ya, kita pengikut seseorang, nggak mungkin kita menghinakan orang yang kita ikuti. Nggak mungkin kita hinakan. Kau mengaku pengikut Yesus, tapi kau mengamini dia terhina, terkutuk. Oh mama, akalmu di mana, saudara? Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Jadi bertobatlah. Nih, di Bibelmu ya, di Kisah Para Rasul 8. Jadi bertobatlah dari kejahatanmu. Jadi bertobatlah dari kejahatanmu ini dan berdoalah kepada Tuhan. Oh, Bunda, supaya ia mengampuni niat hatimu. Bunda, aku mau bertobat gitu loh. Udahlah, jangan kau terlalu memperbego diri lah. Buka akalmu sedikit aja, walaupun selubang jarum. Kisah Para Rasul baca. Jadi bertobatlah dari kejahatanmu, saudara, dan berdoalah kepada Tuhan supaya Tuhan mengampuni hatimu, mengampuni niat hatimu. Seruan bertobat di Bibelmu banyak kali, bah. Wih, aku udah bilang mau bertobat, apa salahnya aku dong? Gimana sih? Berarti tidak ada cerita Tuhan turun ke bumi, mati terkutuk, berdarah, di tempat tempeleng, diludahi, ditelanjangin untuk menebus dosa. Tidak ada cerita itu. Kalau bisa bertobat. Aku bertobat. Mana aku hari ini bertobat, besok bohong lagi. Bagaimana tobat itu? Berarti kalau begitu, Bang, mempermainkan Tuhan. Kalau kau bertobat sungguh-sungguh dan tidak akan mengulangi kesalahanmu, Allah akan mengampuni, Tuhan akan mengampuni.
Tapi kalau kau hari ini bertobat, besok kau melakukan lagi, itu namanya Kalau ditanya istri lagi, ya bohong lagi lah bunda. Aku mau Bunda. mau ikut Kalau nggak nyembah bohong, batu, cerai Bunda. berai. Ya bertobatlah, selalulah bertobat. Iya, bertobat. Lalu. Jadi aku mau ikutan nyembah batu, muter gedung, nyembah gedung. Nah, turunkan saja ini bang batu hitam ini, dia nggak ada dia datanya. nggak sadar. Benar, kita tampil dulu Libur ya. sama cabar porul ini. Dia nggak sadar kalau dia itu menyembah batu Nah, zakat maksudnya dia Tuhan. tawaf maksudnya. Aduh, Anda kalau kau tidak ada jangan sembarang bicara bang batu hitam. Bunda, aku pengen 5 istri. Nggak ada datanya. Turunkan saja itu. kasihan. Panas ya, Tuhannya terkutuk. Ya Allah, Tuhan kok terkutuk. Nanti Anda Ya, makanya mereka itu takut buka merah ya, karena apa ya? Kerjanya mau menghujat. Yeremia 25, bertobatlah masing-masing kamu dari tingkah lakumu yang jahat dan dari perbuatan-perbuatanmu yang jahat. Disuruh bertobat. Ya kan? Maka Tuhan akan mengampuni dosa-dosamu. Itu ajaran para nabi. Di Yeremia, Nabi Yeremia. Otaknya di mana kawan-kawan kita ini? Mie goreng. Mie goreng. Disimpan di bengkul. Ya. Ya, begitulah mereka kawan. Ini ya, saya lihat ini ya teman-teman Kristen ini karena malas, tidak mau diperhamba, dia mau merdeka, dia tidak mau ada aturan. Ya beginilah. Pokoknya percaya Yesus Tuhan dan mati terkutuk di tiang salib, dosanya akan diampuni. Dosanya sudah ditebus. Itu aja di pikirannya. Oh mama padahal data-data pertobatan di Bible saudara berpuluh-puluh. Bertobatlah. Barang siapa ku kasihi, aku tegur dan ku hajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Bertaubatlah. Kalau Allah itu ya sangat enak kali kalau kita baca Al-Qur'annya. Wahai hamba-hambaku di surah Az-Zumar ya. Wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap dirinya sendiri. Sesungguhnya Allah itu Maha penerima taubat. Masya Allah. bukan itu bang, jangan dinaikkan itu. Sebentar kita kajian sejarah sedikit supaya kita paham ya. Oke, boleh bang. Akademisi di bawah. Ya, jadi begini kawan-kawannya, saya pernah bilang begini bahwa Bible itu this is the formulation of pagan teaching. Ya, jadi formulasinya itu dari ajaran pagan, jadi kumpulan ajaran pagan dipadu jadi satu. Ya, kalau abang belajar teks-teks kuno, belajar sejarah, abang akan mengerti kawan-kawan bahwa ini adalah kumpulan ajaran pagan yang dipadu menjadi satu. Nah, dalam mitologi Yunani kuno itu dewa yang dikatakan mati bangkit banyak. Tapi kita tidak usah ambil semua ya. Saya akan menyebut beberapa nama ya, seperti dewa Osiris ya, terus dewa Termis ya, terus dewa Baal. Nah, yang saya angkat sekarang ini adalah mitologi dewa Baal ya. Dewa Baal ini adalah dewa lain Baal, dewa pejuang perkasa, dewa badai yang berasal dari Kanaan ya. Nah, kisahnya diadopsi oleh Bible ya. Jadi dewa Baal ini dewa Kanaan ini dikatakan mati lalu bangkit ya. Jadi teks ini ditulis dalam aksara kuno ya, aksara Paku namanya, cuneiform, oleh seorang yang bernama Lilimilku ya. Lilimilku ini di zaman Raja Ngabadu II ya, tahun 1400 sebelum Masehi. Jadi teks ini ditemukan aduh, diganggu kita ini. Jangan dinaikkan itu moderator. Jadi teks ini ditulis oleh Lilimilku di zaman Raja Ngabadu II ya, setelah tahun 1400 sebelum Masehi. Teks ini ditemukan setelah kehancuran kota Ugarit. Jadi teks Ras Samrah namanya. Teks Ras Samrah ini Ras Samrah sekarang itu Ugarit itu berada di satu kota yang sekarang dalam wilayah Suriah ya. Jadi teks itu dari Kanaan dibawa ke Ugarit ya pada masa itu. Nah, di sini menjelaskan bahwa dewa Baal
atau lain Baal ini bertarung dengan Dewa Mot ya. Dewa Mot itu adalah dewa kematian. Jadi beliau mati, beliau bertarung di bawah ya. Tapi beliau dinyatakan kalah. Dewa Baal ini bertarung di dunia kematian, beliau dikatakan kalah. Lalu saudaranya yang bernama Dewa Nat itu turun ke alam maut, lalu memenangkan Baal melawan Dewa Maut, lalu membangkitkan Baal. Jadi cerita-cerita tentang dewa bangkit itu banyak dalam mitologi Yunani. Ini yang dia masuk ke dalam Bible. Ya, puluhan dewa-dewa Yunani bangkit ya, dia katakan dewa bangkit, kalau dia mati bangkit, itu sudah menjadi tradisi dalam budaya Yunani. Nah, ini mereka tidak pernah pelajari. Nah, maka saya katakan tadi, kalau Anda belajar aksara paku, cuneiform ya, Anda belajar Tesara Samra, Kota Ugarit, Anda belajar teks-teks kuno yang lain ya. Teks-teks kuno ini dibikin dari lempengan-lempengan dari tanah liat ya. Jadi Lilmilko ini menulisnya di lempengan-lempengan tanah liat. Gitu. Jadi teks ini mengisahkan seorang yang bernama Dewa Baal ini yang hidup tahun 1400 sebelum Masehi ini bertarung tuh dengan Dewa Mot ya, dalam dewa kematian. Makanya ada budaya Kristen katakan menang melawan maut. Betul ya, karena Baal sudah menang melawan maut dibantu oleh saudaranya yang bernama. Lalu dia bangkit dari antara orang mati. Jadi kisah-kisah ini sebenarnya inilah yang diadopsi oleh Yunani. Jadi sekte ini didirikan untuk menggeser nama pagan itu menjadi sekte yang diakui sebagai ajaran langit. Ini perlu kita pahami bersama kawan-kawannya. Jadi poin dari semua ini ya, kalau Anda pelajari baik-baik isi Bible ya. Bahkan kalau Anda baca kisah Homer, tahu Homer ya? Homer itu adalah seorang penulis di abad ke-8 sebelum Masehi ya, di mana beliau menulis 2 buku yang cukup terkenal. Yang pertama itu Iliad dengan Odyssey ya. Beliau menceritakan kisah Raja Agamemnon dan prajuritnya Arsiles ya. Jadi pertengkaran kedua ini, alur ceritanya ternyata banyak di Bible, seperti Yesus naik perahu, Yesus menerlah hanya terlalu panjang kalau kita kaji dan dapat berapa SKS kawan-kawannya. Tapi ya ini ya saya angkat untuk membuka pikiran kalian bahwa Bible kalian itu this is formulation of pagan teaching. Kitab-kitab Helenistik ya yang diramu dicampur dengan kitab-kitab apokrifa, lalu dikasih jadikan satu narasi ya, narasi yang terangkum dalam satu buku yang dikatakan The New Testament, lalu dikanonikan tahun 364 di kota Laodikia. Itu mungkin sedikit dari saya garis besar supaya jangan terlalu panjang. Silakan.
Yang penting kita ada edukasi sedikit masalah sejarah. Silakan. Bagaimana mungkin begitu ceritanya? Kita ini kan sama-sama Samawi, berarti sama-sama pagan gitu. Kalau Samawi Bang tidak ada nyembah tiga Tuhan. Ya. Samawi. Iya. Loh, itu cerita Musa Abraham bagaimana itu mau dibuang? Itu punya perjanjian lama kan, punya Yahudi. Kalau Kristen kan buatan Paulus Bang, buatan manusia. Itu kan persepsi Anda. Dunia Itu tidak mengakui data. persepsi itu. Orang Yahudi mana Dunia menuhankan nggak Trinitas mengakui Bang? persepsi Anda. Orang Yahudi mana menuhankan 3 dalam 1, 1 Itu kan dalam versi 3. mereka. Kami loh menggenapi. Kan kau yang menempel punya Yahudi di PB itu menggenapi apa yang digenapi. Aduh, siapa pula ini Kan ribut berisik. Bang, agama Samawi itu agama yang bersumber dari langit. Kalau Kristen itu kan buatan Paulus. Perjalanan ke Antioquia, setelah 1 tahun mengajar di sana, dia menyebut murid-muridnya itu Kristen. Kaulah ini Bang, jadi Yesus itu rasul bagi orang-orang berkulub di luar Bani Israel. Jadilah Kristen kau Bang. Jadi kami hanya Bagaimana Bunda? Anda sudah dikasih kulub, masih dipotong, dihilangkan. Itu berdosa. Jadi kau berhentilah Bang mengakui kau Samawi. Samawi itu tauhid. Seruan Musa di Ulangan 6:4, dengar hai orang Israel, Tuhan Allah kita Tuhan itu Esa. Yesus pun seperti Di itu. An-Nisa 119 berdosa ngurangi anggota tubuh. Bang, yang jamaah yang tidak dikerat kulit katangnya itu akan dihancurkan, dimusnahkan. Jadi Bang, Diciptakan untuk dipasang. Tuhanmu aja Bang sunat. Tuhanmu Bang disunat Tuhanmu, dipotong kulupnya Tuhanmu Bang. Kau aja yang kepala batu ndak ngikut. Loh, kita ini kan sadar mengurangi yang sudah diberikan Tuhan. Salah. Berarti Tuhanmu salah ya, karena dia dipotong itu ujung itunya. Salah Tuhanmu ya. Itu sunat hati. Kita ini sekarang bicara nih bagaimana nih? Sunat hati. Kalau temukan itu bisa jadi jimat itu Tuhan Wih, bisa jadi jimat tuh kulupnya Tuhanmu Bang. Tapi kita nggak ke situ deh ya. Masih penasaran aku siapa. Berdosa kita potong kulup itu. Oh ternyata judulnya sudah diturunkan. Berarti Tuhannya berdosa itu. Tuhannya dipotong kulupnya itu Lukas 22 itu. Lukas 2 ayat 22. Ya. Umur 8 hari. Iya, umur 8 hari Tuhannya. Tapi bukan Tuhannya, dia kan ya, Tuhannya kan yang mati terkutuk, itu anak Maria. Jadi kalian itu agama ardi, agama bumi, dibuat oleh manusia. Ya. Begitu kawan. Jadi Paulus aja dengan ajarannya itu menolak hukum-hukum Tuhan. Dianggap sampah. Dia tidak mau lagi terikat tidak mau lagi diperhamba dengan hukum-hukum Tuhan. Jadi makanya kalian tuh bebas ya, makan segala, makan babi, makan apalah kalian. Bagaimana orang yang lanjut dulu Bang menghilangkan jenis kelaminnya mengganti itu berdosa toh. Sama itu potong-potong kulup itu. Ya berarti Tuhan kau berdosa gitu karena dia sunat juga. Parah Anda ini. Jadi yang betul aja Bang kalau bernarasi, karena kita ini ada di ranah dialektika, yang saksikan kita banyak Bang. Kan begitu ya. Loh, narasi Bang Goto tadi terkait sejarah pagan-pagan. Lah kita ini kan sama Samawi. Kenapa kok ditunjuk pagan? Nah itu yang salahnya Anda, karena Anda mengklaim Anda agama Samawi, sementara Anda melenceng dari agama agama Samawi. Agama Samawi itu Bang tauhid, Bang klaim Anda aja tuh kan begitu. Sepanjang kitabnya ada tulisan Abraham, itu Samawi.
Bagaimana sih? Nah, oke, makanya Anda diam dulu ya. Jadi kitab Anda itu Bang ya adalah kitab Yahudi, dirampas oleh Roma di masa itu untuk ditempelkan ke The New Testament, lalu diberi nama The Old Testament. Yahudi pada masa itu tidak bisa berbuat apa-apa karena dibawa wilayah jajahan Roma. Kan begitu. Makanya ketika Kaisar Titus menghancurkan Bait Suci kedua Israel, ya itu ketua Dewan Sanhedrin yang bernama Yohanan bin Seke melarikan semua dokumen-dokumen ke kota Yamnia, lalu mengkanonikan ulang 24 kitab dalam kitab Tanak. Begitu Bang. Sebagian dari kisah-kisah itu diambil oleh Roma lalu dimodifikasi ulang, diramu ulang. Makanya ditambah Bang 24 kitab. Asli kitab Tanak ya dicolong lalu ditambah menjadi 46 kitab. Belajarlah Bang sejarah. Jadi mereka mengasimilasi paksa budaya Yahudi pada masa itu. Kalau saya terangkan ini lah panjang Bang, dapat 1 SKS ini. Kita ada di ranah dialektika, kecuali kalau di Ini loh, ranah dunia kajian, mengakui kalau memang tidak benar. kajian baru. Dunia sudah memerangi. Jangan salah Bang. Karena debat ini ya. Anda yang salah karena Anda tidak belajar sejarah. Tidak satu pun sejarah Anda yang Anda pelajari. Itu yang masalah Bang. Seandainya ini di ranah kajian offline ini, biar 5 SK saya kasih Anda tentang sejarah Kristen. Seandainya ya, hanya ini kan di ranah komat, kita tidak bisa terlalu panjang bicara. Kan begitu Bang ya. Bisa dipahami ya. Jadi kitab kalian itu, perjanjian lama kalian itu kitab Yahudi yang sudah sah dikanonikan tahun 70 berisi 24 tuduhan. Dan begitu. Bukan tuduhan, itu sejarah. Tuduhan itu. Bukan tuduhan, itu sejarah. Kenapa tuduhan? Itu tertulis jelas Kenapa dalam sejarah. sekarang Yahudi tidak komplain? Mana surat komplainnya kepada seluruh dunia? Yahudi dari dulu komplain, makanya kalau ada pendeta kau khotbah depan Apa yang Yahudi, dikomplain? Sedangkan dari kami dulu. menggenapi apa yang tertulis di dari situ. dulu. Kalau kau genapi itu Yahudi sudah Kristen semua. Paham Kami kau? bukan menjiplak loh, kami genapi. Memang kau bukan Beda yang menjiplak. Kau ini asal kau menolong. Asal lidah Bukan kau banting aja jiplak, kau kau nyolong, kau mencuri, bukan jiplak. Jelas sejarahnya tuh saya mau siapa yang katakan nolong? Anda mendengar 1 jam saya ceritakan sejarah Anda. Kami menggenapi. Bukan kau genapi, nyolong Bang. Sejarahnya jelas dan saya tahu tokoh-tokohnya yang terlibat. Mulai dari A sampai Z saya tahu tokoh-tokohnya sampai ditempelkan ke The New Testament karangan Eusebius. Kami Saya tahu menggenapi tokoh-tokohnya. dengan PB. Tidak ada. Kalau Anda kau genapi, menjiplak itu urusan Anda. Kalau Anda itu bukan hanya jiplak tapi nyolong. Nyolong Bang. Loh, kami Jelas menggenapi, jelas tokoh-tokoh menggenapi. Tidak ada kata Terbukti ada di PB. Kalau kau menggenapi, orang Yahudi semua sudah percaya. Tapi kenyataannya orang Yahudi Loh, tidak mereka percaya, merasa Bang. tidak digenapi. Iya memang karena Mereka itu masih kitabnya. pakai yang lama. Itu kitabnya Kami Bang. sudah menggenapi, pakai yang baru. Nah sekarang Anda sebagai Samawi, bagaimana? Anda nyolong. Menggenapi atau bagaimana? Tidak ada Al-Quran menjiplak. Apa yang disempurnakan? Tidak ada Al-Quran menjiplak. Tidak ada Al-Quran menjiplak. Al-Quran hanya membenarkan, bukan menjiplak. Yang ada kitab Apa Anda yang nyolong, dibenarkan? ditempel. Coba, Tunggu, kami jelaskan menggenapi. dulu ya. The Old Testament itu bukan menggenapi tapi menyolong ya. Itu bukan klaim saya, itu sejarah. Klaim namanya. Anda mau duduk dengar Tanpa saya bukti. jelaskan sejarahnya dapat 1 jam ini. Anda mau duduk dengar saya kasih kajian Saya 1 jam duduk ini, dengar. dapat Ceritakan satu sejarahnya SKS. bagaimana. Oke. Ya, Oke, ya, kau saya rekam dengar. situ ya. Kau rekam situ ya. Oke ya. Nah, yang lain dibawa ya. Jadi saya akan cerita sedikit sejarah perpindahan The Old Testament ya, ditempel menjadi, dengar kau baik-baik ya supaya kau paham. Kan begini. Jadi tahun 286 sebelum Masehi ya, jauh sebelum Yesus lahir ya, seorang kaisar ya, Kaisar Alexandria yang bernama Raja Ptolemy Philadelphus II. Tolong yang di mute dulu, tolong ribut karena ini dia minta, dia mau duduk kata dia dengarkan. Saya ulang ya. Di mute dulu Bang Ari, ini di mute ya. Tahun 286 Masehi, sebelum Masehi ya. Ngapain kau cerewet Goto? Goto kau cerewet apa? Dari kemarin-kemarin nggak selesai kau cerewet Goto. Udah.
cerewet aja. Diturunkan dulu nih host supaya kena sambil menunggu Bang Zuma mungkin aktif kembali. Kalau sudah di Aduh. Ini Ritrik mau dengar ini, saya kasih dia 1 SKS kan begitu ya. Jadi tahun 286 sebelum Masehi, Raja Mesir ya atau Kaisar Alexandria yang bernama Raja Ptolemy Philadelphus II, Bang itu tertarik dengan kitab Tanak. Lalu dia mengumpulkan seluruh kitab yang ada di Mesir pada kala itu untuk membandingkan apakah ada kitab di Mesir yang sebaik atau sebagus karangan dalam kitab Tanak ya, atau narasi dalam kitab Tanak. Jadi dia memanggil beberapa udah gak usah cerewet lah, Goto. Kamu cerewet apa, Goto? Cerewet apa kau, Goto? Goto, kamu karung aja kita dua, ayo, Goto. Hatu-hatu, ayo cepat, Goto, buka karung kita. Santai, bang. Pendeta santai. Bur. Oke. Jadi pendeta panas dia. Raja Ptolemy Philadelphus II atau Kaisar Alexandria memanggil semua pustakawannya atau ahli-ahli dalam sejarah itu sendiri ya, ke kaisar atau ke tempatnya, lalu menyuruh mereka menyurat kepada baginda besar atau imam besar Eliezer Yerusalem. Jangan turun-turunkan. Aduh. Jadi Kaisar Alexandria memanggil seluruh pustakawannya ke tempatnya atau ke singgasananya itu ya. Apakah namanya itu di kepala pustakawan yang bernama Demetrian ya. Demetrian ini oleh Kaisar Alexandria disuruh menyurat ke imam besar baginda ya, imam besar Eliezer baginda Yerusalem ya, imam Yerusalem pada masa itu untuk mengirimkan orang yang ahli. Panci rumbencong, rumahnya cerewet aja dari kemarin-kemarin rumbencong. Diskusi, diskusi bagaimana? Waduh, jangan kencang-kencang lah. Aduh, parah ini. Jadi tidak bisa kita bicara. Jadi setelah Demetrian bersurat kepada imam besar Yerusalem ya, jadi imam besar Yerusalem menyetujui mengirim 66 pustakawannya ya, ahli-ahli sejarahnya ya, dengan 6 kepala suku ya. Tujuannya dikirim ke Alexandria itu untuk menerjemahkan ya kitab Tanak Yahudi dari bahasa asli mereka Ibrani ke bahasa Yunani kuno. Jadi Kaisar Alexandria meminta ke imam besar Yerusalem melalui suratnya yang dibuat oleh Demetrian untuk mengirim ahli-ahli sejarah, penerjemah kepada ke kota Mesir atau Alexandria. Lalu dikirimlah. Jadi Kaisar Alexandria meminta baginda Eliezer mengirim. Sampai di sana mereka ditipu. Kasihan, mereka ditipu ya. Mereka ditipu sampai di sana mereka justru dipenjarakan dan dipaksa untuk menyelesaikan ini dengan cepat 72 hari. Makanya dikatakan Septuaginta. Septuaginta itu artinya 70, kawan ya. Jadi ke 72 orang ini ya yang menyelesaikan juga 72 hari dikurung lalu dipaksa menerjemahkannya. Jadi 60 udah stop kau bicara apa Goto? Goto mau cerita apa kau? Rumbencong, rumbanci semua nih. Hanya suka ini orang aja nih. Malah apa cerewet tuh nggak ada kejelasan kan, sudah stres kan, rum udah ini masuk ke rum kayak gini kan. Malah apa kau ini? Rum gak jelas, rumbanci, rumbencong, rumbenceng. Ritrik mau dengar sejarah. Malah sejarah ini yang apa kau cerita sejarah? Kejang-kejang dia bang ini, ganggu konsentrasi. Apaan kejang-kejang? Kau yang bego, cerewet pagi-pagi nggak ada kejelasan ngomong sejarah. Kalau kau ahli sejarah, dokter sejarah, apa sejarah, nggak ngerti apa sejarah kau. Sejarah apa? Ini pendeta ini, tapi dia kejang-kejang. Kalau kita pendeta tapi kejang-kejang nih. Bang Ritrik coba dia. Kau yang kejang-kejang, kau yang bego ngerti sejarah apa? Kau bicara sejarah kayak kau ahli sejarah apa? Sejarahmu, nenekmu nggak jelas, sejarah hantu belaumu itu. Sejarahnya Bang Goto. Tenangkan dulu itu. Tenangkan dulu. Tenang dulu. Kalau sudah mualaf jangan urus ini orang, Goto.
Kalau kau sudah malap-malap kau, jangan kau ini putar-putar orang. Jangan kejang-kejang pendeta Ngapain Arif. kejang-kejang? Gak ada yang kejang-kejang di sini. Arif ini Ya udah, undang-undang orang, kan gak ada pikir sepertinya. apa-apa Arif nih. Berkali-kali undang-undang gini-gini aja, gak ada kejelasan apa ini. Gini. Sudah kalau mau diskusi jangan kejang-kejang. Ngapain Dibantah kalau kejang-kejang? Gak ada yang kejang-kejang sini. Kau yang kejang-kejang. Sorry aja kejang-kejang itu sama kan kau. sejarah. Ngapain Waduh. sejarah-sejarah apa? Kau ngerti sejarah dari mana? Kau ada sejarah? Ya sudah, Bang Goto kan sejarah mantan sejarah misionaris, apa? pendeta Arif. Bang Goto ini kan mantan misionaris juga. Mantan misionari kan mantan apa? Kalau sudah mantan jangan urus-urus yang sudah di belakang. Maju saja kau Goto, jangan bego kau. Wey. Jangan sudahlah. kejang-kejang. Kalau gitu kau yang kajian sejarah, Nyerang kau pribadi nggak jangan. boleh pendeta Arif. Waduh. Kalau gitu kau parah jelaskan ini. aja. Sudah mantan, jelaskan, sudah tinggalin, sudah mundur, sudah masuk orang agama lain, urus agama yang dia nyaman dulu. Kau nggak move on nggak Goto, nggak makin stres nggak kau kah? Sudah tinggalin kekristenan, urus lagi kau. Bego sejarah apa kau? Cara. Ya makanya kau yang jelaskan, coba kau yang jelaskan. Saya diam, kau yang jelaskan sejarahnya itu. Bicara sejarah kayak kau hebat sejarah, kau kuliah sejarah kan sejarah apa kau? Nah, oke. Kalau gitu saya diam, kau yang jelaskan. Coba. Bukan kita doa kalau mau bahas apa sejarah bahasa bukan. Jangan di rumah orang yang jelas kan. Bal tanggung jawab ini Bal. Ini belum selesai loh, belum dapat. Bal tanggung jawab Bal. Tanggung jawab Ya, Bal. Bang Bal aja yang Buka lagi- bionya. lagi- Bang Bal. Masih kondusif. Lanjut. Ini belum dapat Kalau mau sekali udah diskusi dipotong. ya yang ini cooling down. Jangan kejang-kejang gitu, Pak Ngapain Pendeta. gak ada yang kejang-kejang? Ngapain kejang-kejang sama kalian? Kalian ini siapa mau kejang-kejang sama kalian? Bego-bego semua di sini ngapain mau kejang-kejang? Nah itu kan buktinya nyerang pribadi kayak gitu. Pribadi. Kenapa nyerang Ya udah pribadi? diskusi, Dari biar tadi begitu. kita yang diserang, kau bilang kita serang pribadi. Nah, kalau gitu kita diskusi aja Bang Pendeta Arif, kita diskusi aja. Nggak usah kita skip aja sejarah. Karena Anda marah kalau saya jelaskan sejarah, Anda kejang-kejang. Kalau nyerang pakai data nggak Ngapain marah? Kau ada punya Pendeta kapasitas apa ngomong sejarah? Kau kapasitas apa? Kau sudah mualaf, urus mualaf itu jangan urus sejarah yang kau ndak jelas kau ngomong sejarah. Apa sejarah? Marah-marah dia. Aduh, parah ini. Alah, Pak, kau sejarah apa? Kau bicara sejarahmu, jangan bicara sejarah orang. Kau bicara sejarahmu itu Islam itu kapan, bagaimana? Tapi jangan bicara sejarah orang. Itu begonya kau di situ. Ini mungkin pertama kali Pak Pendeta marah-marah ya. Udah banyak pendeta marah-marah sama saya gara-gara bahas sejarah Kristen. Ngapain kau marah-marah sama kau? Kau sudah mualaf, urus sejarah agamamu sekarang. Jangan urus agama yang dulu. Jangan bego kau. Ya, kalau sudah keluar. Iya, kita kan edukasi Bang. Kita mencerdaskan kehidupan bangsa ini Bang. Mencerdaskan. Justru kau membegokan. Kalau kau sudah cerdas, kau tidak akan mualaf kau. Alah. Mencerdaskan. Sudahlah nanti tenangkan dulu Roh Kudusnya Pak Pendeta, tenangkan dulu. Roh Kudus sikapnya tenang, tidak marah-marah itu Roh Kudus ya. Ngapain Sabar, marah-marah? Roh Kudus. Iya, Yang marah-marah sama sifat Roh kau. Kudus salah satunya sabar. Dan tadi kau marah-marah, gimana ceritanya? Aduh, sudahlah kita kalau gitu kita skip aja sejarah karena Anda marah-marah kalau saya jelaskan sejarah. Mending kita diskusi aja. Bagaimana? Nah, sesuai tema. Dan tadi malam bagaimana Pak Pendeta? Aduh, dari dulu kok suka marah-marah sama saya masalahnya. Kau kalau sudah move on, telingamu itu apa namanya? Jangan tuli, jangan bego. Kau sudah kalau move on, urus agamamu yang move on itu ya kau udah di dalamnya. Jangan urus agama yang lama itu begonya kau di situ. Seperti itu. Sudahlah. Kalau Anda tidak bisa Sudahlah, bego dasar. Ya. Kalau kau sudah keluar dari agama ini, jangan kau urus agama agama ini. Kau urus agama kau yang baru. Dasar bego kau. Orang tidak pernah urus agama kau urus agama yang sudah kau tinggalkan. Itu orangnya otaknya dungu dan bego di situ. Ajaran kasihnya keluar tuh. Ajaran kasihnya keluar. Ya, lalu ajaran kasih kau itu keluar. Aduh, Pak. Tahan Pak Pendeta, kendalikan merpatinya. Waduh, pendeta hari ini. Iya, merpatinya nanti Apa sih Arif ini? Undang-undang orang berkali-kali paling 6, paling 3, paling apa? Ngalah, give apa lagi gini? Jelas. Loh iya, kita diskusi, jangan kejang-kejang ya gitu, pendeta. Waduh, Pak Pendeta ini. Diskusi apa? Diskusi.
Iya, minta paus mungkin Pak Pendeta, kasih paus dulu Bang. Wah, minta paus. Soal saya kayak kau ya minta paus, kau tinggalin agama, kau urus-urus agama yang sudah ditinggalin. Alangkah bodohnya otaknya nih. Sudah ditinggalin agamanya malah diurus yang ditinggalin. Orang tuh move on, lihat ke depan, lihat ke depan sana. Saya sudah keluar dari ini, saya lihat ke depan sana. Jangan lihat yang di belakang, itu namanya orang Jangan bego. kejang-kejang, slow Pak Pendeta. Biasanya pendeta kan sudah sering open camp di sini dulunya itu kan. Waduh, Pak Pendeta gimana sih? Ya, nyantai aja lah. Lanjut. Ya, tapi lanjut, kasih kopi Pak Pendeta ini teman-teman, kasih kopi dulu biar fresh. Marah-marah, bagaimana mau lanjut nih? Mending kita diskusi aja deh sesuatu tema itu. Nah, siapa yang mengutuk Yesus? Nah, begitu mungkin Pak Pendeta. Daripada saya kajian sejarah, Anda tambah marah, nanti Anda hipertensi, kena stroke. Nah, itu yang bahaya. Nah, mending kita diskusi soal tema saja. Tema semalam itu. Siapa yang mengutuk Yesus? Nah, coba kau jawab Pak Pendeta. Kita pakai data ya dalam Bible. Daripada saya kajian sejarah ini, padahal retreat dari tadi menunggu ini. Saya kajian sejarah, mau kasih dia 5 SKS, tapi baru setengah SKS, belum sampai setengah SKS, dia udah dipotong ini. Udah marah Pak Pendeta. Mending kita diskusi soal tema siapa yang mengutuk Yesus. Nah, silakan Pak Pendeta. Menurut Pendeta siapa yang mengutuk Yesus? Silakan. Galatia 3:13. Silakan. Silakan Pak Pendeta. Nah, tidak bisa kita lanjut sejarah, Bang. Marah-marah Pak Pendeta Ari ini. Pak Pendeta Ari ini sekolah Malang kalau tidak salah, lulusan I3 Malang. Pendeta Ari. Ya karena mungkin yang disampaikan Bang Goto tidak tepat, makanya beliau marah. Bukan tidak tepat. Diskusi aja lah, diskusi aja. Ada aneh Pak sih? Silakan Pendeta Ari. Waduh. Ya silakan Bang Pak Pendeta Ari. Jawab itu pertanyaannya itu, temanya. Dipajang temanya Bang Arif. Hilang itu temanya. Itu ayamnya masih berkokok Pak Pendeta Arif. Tampaknya ada malaikat yang lewat itu. Kelihatan sama ayamnya Pak Pendeta itu. Tuh. Mungkin ayamnya Pak Pendeta katakan jangan marah-marah Pak Pendeta sama Bang Goto. Bang Goto itu berkata benar. Itu dia bicara sejarah, saya juga mau dengar tuh. Bayangkan sampai ayamnya Pak Pendeta juga berkokok di belakang. Tuh dia bilang betul. Ayo lanjut Bang Goto. Ya udah, saya pasang lagi temanya itu, Pendeta Ari. Yuk. Halo, apa? Bicarakan apa Goto? Itu kita, karena kalau saya kajian sejarah Pak Pendeta marah-marah, mending kita sesuai tema itu, ada tema di atas. Siapakah yang mengutuk Yesus? Tanda tanya ya, silakan. Pakai data Pak Pendeta, silakan. Siapa yang mengutuk Yesus? Ya, Galatia 3:13 dasarnya. Jadi dasar dari ayat ini Galatia 3:13 ya. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang tergantung di kayu salib. Nah, silakan dijawab siapa yang mengutuk Yesus? Tanda tanya. Silakan Pak Pendeta. Kepada bahasa sejarah Pak Pendeta marah-marah. Ya, silakan. Kalau baca Alkitab, aduh ini Goto mau diajar baca Alkitab lagi, sudah mualaf dia, ngapain mau bicara Alkitab? Jadi kau mau bicara Alkitab atau bicara apa Goto? Namanya diskusi itu, kita hormati host pajang tema itu. Tuh host pajang tema itu tuh. Dijawab temanya pakai data. Dasarnya pertanyaan ini dari Galatia 13. Saya ulang ayatnya. Itulah yang ku bilang dari kau Goto. Kalau sudah kayak gini memang sulit kau Goto diajak bicara. Di room kemarin sampai ini kita diturunkan, dinaikin. Aduh, baru data satu itu aja bisa saya putar ke otak aja, kau bisa bingung nanti jawab apa, menerima jawaban saya. Seperti itu. Iya, makanya dijawab. Sebentar baru bingung, gampang bingung. Saya bilang sama kau kan, kau itu otakmu dungu di situ, baca seperti itu diartikan begitu.
seperti itu. Maksud daripada Paulus itu dalam penjelasan dia di jemaat Galatia itu mau menjelaskan tentang apa yang ditimpa oleh Yesus itu dia adalah karena kutuk yang diterima oleh manusia yang jatuh di dalam dosa. Itu maksudnya, Goto, jangan otakmu tumpul. Bukan Yesus itu dikutuk sama siapa. Aduh. Dasar Jadi siapa sebenarnya yang makanya Alkitab itu tidak bisa ditulis begitu lalu dibaca begitu, Goto. Ada latar belakangnya, ada penjelasan teologisnya. Kenapa dikatakan begitu? Yesus itu ditimpakan kutuk karena manusia yang rusak di dalam dosa. Yesus mengambil itu sebagai pengganti. Itu maksudnya, bukan dia dikutuk oleh siapa. Saya ngerti Pak Pendeta, kalau kita baca Bible ya, yang perlu kita perhatikan ada 3 hal: latar belakang ayat itu, makna ayat itu, dan tujuannya. Nah, ketika dikatakan sebab ada tertulis, kan ada kata keterangan di belakang itu, beberapa frasa. Paulus katakan sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang tergantung di kayu salib. Di mana ada tertulisnya itu? Tentu karena the New Testament menggenapi the Old Testament menurut budaya Kristen, ada tertulis dalam Ulangan 21 ayat 23. Nah, sekarang pertanyaannya, ketika Ulangan 21-23 dibawa, siapa sebenarnya yang disalib dan siapakah sebenarnya yang mengutuk Yesus? Sementara menurut Yahudi, ya, seorang yang tidak bersalah tidak boleh dikutuk. Yesus tidak bersalah, kenapa dia dikutuk? Kan begitu. Kalau Anda katakan dia mengganti kesalahannya orang lain, tetap aja final konklusinya Yesus terkutuk. Kan begitu. Jadi dia menjadi kutuk karena kita. Saya ulang, dia menjadi kutuk karena kita. Nah, kata menjadi ya, itu sinonimnya adalah sebagai, kan begitu. Jadi Saya dengan ralat lagi demikian, Yesus ulangannya tetap tadi itu menjadi salah. kutuk. Ulangan Dulu 28 ayat 15 dan seterusnya. Ulangan 21-23. Ulangannya. Ulangan 21-23, bukan Ulangan 28 ayat 15 dan seterusnya. Ulangan 21-23. 28 dulu. 28. Coba aku baca ke ulangan 28. Coba baca. Baca lah, saya meralat yang kamu baca tadi. Ulangan 21-23. Orang terkutuk itu tergantung tuh di tiang kayu. Parah ini Anda. Jadi ketika Ulangan 21-23 lalu kita kolerasikan dengan Ulangan 27-25, ternyata yang tergantung di kayu salib itu adalah orang-orang yang menerima suap. Itulah yang disebut dengan hukum hukum di hukum Taurat itu. Tahu nggak arti hukum Taurat? Aduh, kok tanya pula saya hukum Taurat lagi. Nah, makanya dengarkan orang ini, jangan bawa ayat kalau nggak paham. Apanya di situ, di mana tertulis? Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang tergantung di tiang kayu. Coba di mana itu tertulis? Coba. Iya, semua manusia udah terkutuk karena dosa. Ada apa pula ini? Adam jatuh ke dalam dosa itu sudah terkutuk. Lari pula ke Adam. Di situ Paulus berkata, iya, itu namanya disebut nubuatan di Ulangan tadi. Iya, Nikolaus, contoh. Saya kasih kau contoh. Saya kasih contoh kau dulu begini yang betul ya. Ketika Yesus berkata dalam Matius 4 ayat yang ke-8, Yesus berkata begini, janganlah engkau mencobai, sebab ada tertulis, janganlah engkau alamu. Di mana itu tertulis dalam Perjanjian Lama? Ada di Ulangan 6 ayat yang ke-16. Ketika Paulus berkata sebab ada tertulis, terkutuklah orang tergantung di tiang kayu. Di mana itu tertulis? Di Ulangan 21-23. Kau bawa Ulangan 28, tak nyambung, bro. Iya, kamu itu gak paham. Kamu kan hanya satu ayat doang yang kamu pahami. Makanya baca ayat 28 juga, Ulangan 28 ayat 15 dan seterusnya, supaya kamu paham arti daripada disebut dengan dosa. Semua sebentar, manusia telah jatuh ke dalam dosa, gitu loh. Bang Nikolaus, saya lagi diskusi dengan Bapak Pendeta ini. Bisa di-mute dulu nih, host. Ini saya sama Pak Pendeta Ari sama Nikolaus ini satu-satu lah, jangan langsung dua-dua. Kan begitu. Jadi kata menjadi kamu gak paham arti nubuatan dan penggenapan. Yang di yang kamu baca itu kalau gitu oke. Bang Nikolaus, kau bilang saya tidak paham nubuatan penggenapan. Kalau gitu saya tanya dulu kau dasarnya. Berapa ayat yang tertulis dalam Perjanjian Lama tentang nubuatan? Coba berapa totalnya semua itu? Coba. Maksud kamu berapa total?
Ya itu kan Dalam budaya, oke, saya ulang pertanyaan saya. Itu bukan jalan Oke. masuk ke surga, Oke. menghafal itu dulu. Oke, iya oke. Dulu Saya yang ulang pertanyaan jelas, saya. dengar saya ajarin Oke. kamu ya. Tunggu Dengar diam dulu, supaya kau belum kamu jawab pertanyaan paham saya. apa hubungan Tuhan Kau Yesus belum dengan jawab pertanyaan Bapa. saya. Kau kan bilang Iya, saya saya tidak jawab paham dulu. nubuatan. Oke. Karena Oke. Al-Quran itu Tunggu, saya tanya kau dulu. Nggak bisa saya mencuri mute kata ini. Allah dari Bible. Berkamu paham Tunggu. Bisa di mute nih host. Saya belum bertanya, kau kan udah bilang panas tadi. dia. Tunggu, kau yang panas bukan saya. Ya, kau bilang tadi saya tidak paham nubuatan penggelapan. Sekarang saya nanya kau, menurut budaya Kristen, berapa jumlah nubuatan dalam perjanjian lama? Itu aja dulu, dasarnya dulu. Enggak penting saya pahami, saya enggak disuruh mahamin itu. Tidak ada tertulis saya harus menghafal berapa banyak. Tidak ada ayat yang menyebutkan saya wajib menghafal. Tidak ada firman yang menyebutkan saya menghafal. Tapi yang pendeta Ari mana katanya pendeta Ari yang mau diskusi? Gimana sih? Menganugerahkan anaknya yang tunggal yaitu Tuhan Yesus ya, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Mana pendeta Ari? Pendeta Ari. Jadi kalau kamu buka gereja di Arab Saudi yang Ingat dulu Bang Ari. Ya Pak Bang Ari. Alif Lam Lam Ha itu dipakai oleh Tinggal mute aja Bang Guto, saya masih di jalan ini. Bukan. Alif Lam Lam Ha itu Kristen duluan yang make. Bukan akun ini yang moderator, bukan. Bukan akun ini. Moderator Bang Guto. Bukan akun ini. Bukan, saya tidak bisa. Saya tidak bisa mute Bang Ari. Bukan akun ini yang moderator. Ya akun 3. Bukan akun ini yang moderator. Coba cek ulang itu moderatornya. Saya tidak bisa kelola tamu. Sudah saya kasih kelola tamu. Tidak bisa mute saya. Tidak bisa memute orang. Saya sama pendeta Ari dulu selesaikan dulu karena tadi dia marah-marah. Coba pendeta Ari. Tadi saya katakan ya, kata menjadi itu dalam KBBI sama dengan sebagai. Ya, jadi kalau dikatakan menjadi kutuk karena kita, berarti dia sebagai kutuk karena kita, kan begitu. Jadi finalnya dari frasa itu bahwa Yesus tetap dikatakan terkutuk karena sudah mengambil alih kutuk orang lain. Kan pemaknaannya begitu pendeta Ari. Nah, yang ditanyakan siapakah yang mengutuk? Anda bilang tidak ada yang mengutuk, sementara dia sudah menjadi kutuk, mengambil alih kutuk orang lain karena Taurat. Nah, dengan demikian dia tetap menjadi terkutuk, begitu loh. Pendeta Ari. Itulah arti penebusan dosa dul. Aduh, saya diskusi sama Anda. Gantian lah pendeta Ari. Jadi begini, dalam budaya Yahudi, ya, pemegang keputusan tertinggi, ya. Masih pendeta Ari ya. Apa? Makanan ternaknya ya. Ayamnya. Iya, sepertinya begitu. Ini mau diskusi atau pas makan ayam ini? Enggak, masalahnya tadi di awal munculnya, di awal naik langsung kejang-kejang. Aduh, kasih minuman dingin dulu teman-teman. Pendeta Ari. biar cooling down. Oke, jadi begini ya. Kalau kita belajar bahasa Indonesia yang baik dan yang benar, ya sambungan frasa itu menjelaskan bahwa ada seseorang yang disebut Kristus menjadi kutuk, kan begitu ya, menjadi kutuk karena menggantikan kutuk orang lain, ya. Jadi dalam Galatia 3:13 ada seorang yang disebut Kristus, ya, atau sosok yang disebut Kristus yang telah menggantikan, kan begitu, menggantikan kutuk orang lain dengan jalan menjadi kutuk. Dengan demikian, final konklusinya dari ayat itu, ya, atau tujuan dari ayat itu menerangkan bahwa orang yang disebut Kristus ini telah menjadi kutuk atau sudah terkutuk karena menggantikan kutuk orang lain. Nah, ketika saya tanya Anda bilang dia tidak terkutuk, kan begitu, dia cuma menggantikan kutuk. Padahal final frasanya, tujuan frasanya menerangkan bahwa orang ini betul-betul terkutuk karena mengganti kutuk orang lain. Kan begitu. Jadi dia bermakna itulah yang disebut dengan kutuk itu dosa. Jadi Tuhan Yesus telah bangkit dari antara orang mati. Jadi kutuk itu dosa manusia itu telah ditebus. Pertanyaannya siapa yang mengutuk? Pertanyaannya siapa yang mengutuk? Siapa yang mengutuk Yesus? Adam yang dikutuk oleh Tuhan. Adam itu adalah perwakilan daripada semua manusia yang telah jatuh ke dalam dosa.
Larinya ke Ketika Adam di ini. Taman Eden, Lari maka kemana-mana. sudah pengetahuan Tadi kan bahwa rujukannya Galatia 3:13. Iya, itu penggenapan. Saya ceritakan dulu nubuatan supaya kamu paham. Ketika manusia masuk dalam dosa, itu disebut dengan kutuk. Maka datanglah Tuhan Yesus untuk menebus kutuk itu menjadi berkat, menjadi kebangkitan. Jadi setiap orang yang percaya, maka Yesus berkata, hari ini engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Kata Yesus, itulah yang disebut dengan kebangkitan. Jadi kutuk itu sudah tidak ada lagi, tidak berlaku lagi kutuk karena sudah ditebus oleh Tuhan Yesus sendiri di kayu salib. Tadi saya tanya kau, kamu bahas nubuatan Nikolas. Saya tanya kau berapa jumlah nubuatan dalam perjanjian lama? Kau tidak tahu. Kamu menjebak begitu. Saya nggak ada perintah di Bible Kristen itu menghafal ayat dulu. Saya tidak tanya ayat, saya tanya jumlah nubuatan. Iya, tidak ada. Ngapain saya menjelaskan itu? Saya nggak diperintahkan untuk menjelaskan berapa nubuatan. Itu tidak. Bagaimana kau mau jelaskan kalau jumlahnya kau tidak tahu? Saya diperintahkan Tuhan Yesus pingin ke sorga. Karena di Kristen itu jumlah penghuni sorga tidak terhitung banyaknya. Bagaimana kau mau bahas nubuatan sedangkan jumlahnya saja kau tidak tahu? Itulah yang sudah ini saya terangkan kau, Saya tidak bisa mute Bang Arif. Bagaimana caranya mau kau bahas satu narasi kalau dasar saya kau tidak mengerti? Bagaimana mau kau bahas nubuatan, jumlah nubuatan saya kau tidak mengerti? Nah, semua nubuatan menurut budaya Kristen itu berkolerasi. Itulah nubuatan. Kenapa disebut itu? Kenapa Bapak mengutus anaknya ke dunia ini? Itu untuk menebus kutuk. Bagaimana kau mau tahu hasilnya 10 kalau kau tidak tahu 5 tambah 5 sama dengan 10? Gimana ceritanya kau bahas nubuatan biar jumlah nubuatan kau tidak ngerti? Pendetari aja pendetari. Cuma framingmu cuma itu doang, akimu nggak ada. Framing bukan framing itu. Sekarang saya baca berapa ayat. Begitu. Saya baca. Apanya lagi? Apanya lagi Pak? Bapak buka mute-nya Pak pendetari. Kendalikan dulu teman-teman. Saya masih di jalan. Iya, saya tidak bisa mute. Sebenarnya Bang Goto sudah moderator kok. Tidak bisa saya mute. Turun naik lagi. Oh, coba. Jadi udah paham kan arti kutuk itu? Itu artinya Tuhan Yesus menebus kutuk dari dosa sehingga manusia yang percaya tidak ada yang berdosa lagi. Makanya di Bible disebutkan jumlah penghuni itu, penghuni sorga, tidak terhitung banyaknya dari berbagai bangsa. Bisa kamu baca di Wahyu 7 ayat 9 dan 11. Dan pendetari ini, ayatnya dalilnya ada di Wahyu 7 ayat 9 dan 11. Sekarang Yohanes melihat di tahta surga itu tidak terhitung banyaknya dari berbagai bangsa dan suku. Coba saya tes. Oh ya. Halo. Sudah bisa Bang, sudah bisa. Bagaimana Goto? Apa? Goto. Aduh. Iya, makanya pendeta ini diskusi namanya dua arah. Ya saling adu data gitu. Silakan. Asalkan calling down dulu, teman-teman. Pak Pendeta Ari kasih minuman dingin, teman-teman. Iya, tadi kan Pak Pendeta. Iya, biar nggak kejang-kejang kayak tadi. Waduh, tadi kejang-kejang ini. Tadi kan sudah sampai di kata antara menjadi dengan sebagai, kan begitu. Jadi finalnya dalam frasa itu kan Pak Pendeta sekolah STT dalam dunia teologi ya, ketika kita membahas ayat, yang pertama kita harus perlu pelajari ayat itu adalah latar belakang ayat itu, kedua makna ayat itu, dan ketiga tujuannya. Nah, kita sudah sampai pada tujuan. Ketika dikata sinonim kata menjadi adalah sebagai, berarti Yesus sebagai kutuk di situ. Ya, saya ulang ayatnya. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Saya ulang, dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Nah, jadi sebenarnya tujuannya Paulus mau menjelaskan bahwa ya Yesus telah menjadi kutuk karena mengganti kutuk orang lain. Kan finalnya begitu. Pendeta ayat itu tujuannya. Paulus mau jelaskan seperti itu. Jadi dengan demikian Yesus menurut Paulus tetap dikatakan terkutuk karena sudah mengambil kutuk orang lain. Kan begitu.
Jadi apa bedanya kalau pertanyaan ini ditanyakan kepada Pak Pendeta, siapakah yang mengutuk Yesus? Pak Pendeta katakan tidak ada yang mengutuk. Betul tidak ada yang mengutuk. Betul tidak ada yang mengutuk. Pertanyaannya, ya siapa yang membuat Yesus terkutuk? Lalu kalau dia sudah jadi terkutuk, siapa yang mengutuk dia? Itu pertanyaannya pasti pakai data Pak Pendeta. Kan asumsi Kristen itu tidak ada yang mengutuk Yesus. Dia hanya mengganti, kan begitu. Tapi apapun alasannya, kalau kita belajar bahasa Indonesia yang baik dan yang benar, kita belajar gramatikal, pemaknaan, tata bahasa, tetap saja Yesus finalnya adalah terkutuk karena sudah menjadi kutuk karena orang lain. Makanya host pajang tema begini. Jadi apapun alasannya, karena tujuan Paulus menerangkan itu, tetap Yesus akan dikatakan terkutuk karena mengganti kutuk orang lain. Begitu Pak Pendeta. Bisa di apa? Atau kita kasih analogi begini. Sudah terlalu panjang Goto, sudah kau panjang lebar, nggak ada kejelasan kau pertanyaannya kan siapa ini berarti menunjukkan kepada oknum atau pelaku. Otomatis kalau kita mengambil pertanyaan itu siapa, otomatis ya Allah pencipta langit dan bumi itu yang melakukan itu, pengutukan itu, karena Kristus dalam realitanya kan dia lagi mengambil rupa kemanusiaan seperti itu. Jadi yang mengutuk ya pasti Bapaknya atau Allah itu sendiri, seperti itu. Sudah puas? Jadi menurut Bang Pendeta Ari, Bapak yang mengutuk Yesus. Nah iya. Oh iya. Emangnya Paulus punya wewenang apa bisa mengutuk orang? Paulus juga punya manusia yang terkutuk, dia kan cuma menjelaskan kepada jemaat Galatia. Emangnya Paulus yang mengutuk? Nanti ujungnya ke situ kan? Ngiring-ngiring. Iya, pakai data. Pak Pendeta, pakai data di mana Bapak mengutuk Yesus. Sudah tahu kau itu. Nggak usah lah kau ini mau pakai data apa. Kita udah tahu ujung-ujungnya kalian itu mau kemana. Seperti itu loh. Ya, ujung-ujungnya Paulus kan yang mengutuk. Paulus lah kayak anak kecil yang bego nama juga. Jangan kejam. Ya, dia googling itu, dia cari siapa yang mengutuk Yesus. Nyelam. Jangan bicara dari tadi, kau diam dulu. Paulus itu dia kan mau menjelaskan kepada jemaat Galatia tentang kronologi daripada karya Kristus di atas kayu salib. Dia tidak mungkin mengatakan bahwa saya yang mengutuk Yesus. Itu salah kalian, salahnya Goto, otaknya tumpulnya kayak gitu. Ya Allah pencipta langit dan bumi, karena Kristus itu dalam inkarnasi kemanusiaan. Makanya dijelaskan kita dari tadi, Kristus itu mengambil kemanusiaan sebagai pengganti untuk dia terkutuk. Bukan berarti Paulus itu yang mengutuk. Paulus itu tidak ada otoritas apapun untuk mengutuk Yesus. Itu otakmu, karena kalian udah maju-maju roomnya kayak gitu-gitu aja dari dulu temanya gitu. Paulus. Padahal apa kalian menjelaskan dari Paulus? Apa yang bilang Paulus? Waduh. Makanya saya jelaskan dari tadi, Arif, ini sudah pertanyaan ulang-ulang sama si Goto ini dari dulu diskusinya itu kutuk. Kita menjelaskan Allah, diputarnya mana ayatnya? Mana ada kita menyebut Paulus mulai dari semalam. Waduh, Gurunda nggak pernah nyebut Paulus. Gurunda apa namanya menyebut Paulus apa? Kalian tuh kan kita udah tahu arah diskusinya ujungnya Paulus dari tadi gitu. Karena kita mau jelaskan sama kalian kok. Kendalikan dulu kan itu sama si jalan. Kendalikan Dito. Dito juga bego, kendalikan apa yang si Dito ini sama dengan si Goto nih. Sudah mual belum pernah bisa move on. Orang jelaskan itu kan konteks itu Paulus menjelaskan kepada jemaat Galatia. Bukan berarti Paulus itu yang mengutuk Yesus, itu begonya Dito, begonya si Goto itu di situ. Sabar, tenang. Makan donat dulu Pak Pendeta Ari. Makan donat. Makan dulu. Kita hanya diskusi ya, tenang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maksudnya itu datanya kita minta. Kan Pak Pendeta bilang bahwa Bapak yang mengutuk Yesus. Itu datanya di mana? Bapak mengutuk Yesus. Udah tahu, nggak usah diputar-putar Goto. Jangan bego kau, jangan cerewet kau. Udah tahu pertanyaannya arahnya kemana.
Seperti itu. Bukan mengarah. Waduh, siapa yang bilang Paulus? Semalam nggak ada yang nyebut Paulus. Semalam nggak. Ngapain Arif, jangan bego kok kayak anak kecil kau. Kau udah ulang-ulang diskusi dijelaskan mana kalian ngerti itu kan Paulus dijelaskan putar sana dijelaskan sini putar sini. Sama Dito sama Goto nih sama modelnya. Banyak teman-teman Kristen semalam itu jawabannya sudah benar. Tadi pagi sudah benar. Kalian tanya-tanya lagi kalau sudah benar ngapain kalian berkali-kali itu ditanyakan ngapain kalau sudah benar untuk apa ditanya-tanya ngapain kalau sudah benar ngapain ditanya-tanya. Ketika teman-teman Kristen menjawab iblis, Bang sudah Zuma itu langsung saya itu kan Allah. Paulus menjelaskan, bukan Paulus itu yang mengutuk. Paulus itu menjelaskan kepada jemaat di Galatia, jelas itu data saya. Kalau Bapak yang membentuk Yesus, jelas Paulus itu menjelaskan kepada jemaat Galatia. Itu kan Alkitab saya, data saya di sini kalian sudah ambil seperti itu. Tenang Pak Pendeta. Sabar. Tunggu itu sama, sudah mualaf, dah pernah bisa move on. Orang jelaskan ulang-ulang, nggak pernah dipahami. Hanya bikin polemik nggak jelas saja. Alah. Oke, sabar. Tarik nafas panjang-panjang. Ngapain? Nggak usah tarik nafas kau aja. Kau yang tarik nafas itu Dito. Nggak usah banyak cerewet kau sini. Ya sabar dulu lah Pak. Kita butuh sudah edukasi. kalau kau sudah mualaf jangan urus Alkitab Dito, urus itu Al-Qur'anmu supaya kau tambah mantap dalam Islam itu Dito. Yalah, ketawa lagi. Sabarlah Pak Ari, kita ini. Sabar apanya? Kau Jawa, kau orang Jawa ya kau sabar kau. Saya bukan orang Jawa ya kau. Sabar apanya kau? Hanya bikin polemik aja. Orang jelaskan ke sini, nanti dibalik ke sana. Orang jelaskan ke sana, nanti diputar ke sini. Allah. Inginkan dulu, lama nggak naik ke komal saya malah tiba-tiba kejang-kejang seperti ini pendeta. Dijelaskan malah putar sana, putar sini, putar sana. Udah dijelaskan dari dulu kala, dari zaman dulu kala sudah dijelaskan Dito. Nggak usah kau mutar-mutar. Kau ngurus itu Al-Quranmu Dito. Ngurus itu Al-Quranmu, jangan terputar-putar dengan iman yang sudah ditinggalkan. Kalau kau tinggalkan iman Kristen, kau urus saja imanmu itu, jangan urus iman orang. Alah. Sabar dulu Pak Pendeta Ari, sabar. Ngapain sabar kayak kau itu tidak pantas. Sawatkan kau kalau sudah Muslim, kalau kau sudah mualaf, urus itu Al-Quranmu Dito, dan urus Alkitab. Ketawa lagi apa kau? Ketawa lagi dasar. Sudah mualaf, sudah tinggalkan Kristen bertahun-tahun malah masih diurus Alkitab. Alkitab tidak diurus, tidak percaya diri dengan kitabnya, dengan pilihan agamanya. Udah dijelaskan. Itu Paulus menjelaskan kepada jemaat Galatia, bukan Paulus mengatakan Yesus itu terkutuk. Itu begonya kalian di situ sama si Goto itu modelnya. Hendak kita berdua Bang Goto. Gimana ini Bang Goto? Sudah tinggalkan Alkitab bertahun-tahun kayak si Dito, masih diurus-urus. Ngapain begonya kau Dito, ngapain? Sudah ditinggalkan Alkitab bertahun-tahun, malah diurus lagi Alkitab. Itu begonya orang itu. Nggak pernah yang maju-maju pikirannya, nggak diurus kitabnya, nggak diurus agamanya. Alah, dia bikin polemik yang nggak jelas. Minum dulu. Atau mau dipanggil dulu ambulan? Ngapain Pak? Kau yang dipanggil ambulan. Sorry aja, ngapain kau panggil ambulan? Kau yang panggil ambulan. Kau sudah insomnia, sudah tinggalin kekristenan, sudah tinggalin Alkitab bertahun-tahun, masih diurus-urus Alkitabnya. Apa kau itu bego Dito? Alah. Sudah, kita berdiskusi baik-baik. Kita hormati Pak. Sudah saya jawab dari tadi dan sudah dijawab berkali-kali di room orang Kristen, semua jawabannya gitu. Kalian putar sana, putar sini ujungnya, nanti Paulus lagi, ujungnya nanti Paulus lagi. Dilanjutkan Bang Goto, pertanyaannya, apakah Tuhan mengutuk? Ya, apakah Elohim mengutuk Yesus itu? Pertanyaannya di atas tuh Dito, jangan terlalu siapa itu loh, siapa mau Elohim kok mau siapa tuh, pertanyaan jadi temanya sudah jelas, itu kok mau mutar-mutar kemana lagi? Ya kan pakai dalil. Loh, Pendeta Ari kan tadi menjawab Bapak yang mengutus Yesus katanya. Yang mengutuk. Yang mengutuk Yesus Bapak kan. Saya tanyakan datanya di mana Pak Pendeta? Kan gitu kan? Di mana itu? Silakan. Bapak pencipta itu mengutuk Yesus di mana? Bapak pencipta itu mengutuk Yesus, jelaslah. Orang Bapak itu kan segala-galanya, Allah itu segala-galanya. Dialah yang mengutuk Yesus dalam kemanusiaan yang dia ambil, karena Yesus itu menjadi pengganti. Itu penjelasannya. Jadi mau minta data apanya lagi?
Ya jelas-jelas lah, banyak itu kutuk-kutuk yang jelaskan Alkitab dalam perjanjian lama itu banyak sekali itu yang dikatakan itu seperti itu. Dikasih referensi, Pak. Ngapain referensi? Nggak usah bego kau cari aja sini referensi di Alkitab kau. Anda sudah mundur dari kekristenan mau cari-cari referensi. Apa aja referensi? Anda kalau terus tantrum dan marah-marah, pendeta, nanti jemaatnya kan. Nggak usah lah kau, nggak usah bermanis-manis mulut itu. Apa yang mau dijelaskan kau? Sudah tinggalkan kekristenan, uruslah itu agamamu. Jangan usah bermanis-manis seperti itu. Alah, dijelaskan Allah. Dan pertanyaannya siapa? Ya siapa? Ini menunjukkan kepada pelaku utamanya. Paulus menjelaskan jemaat di Galatia kronologisnya itu. Bukan berarti Paulus itu yang mengutuk. Paulus sendiri terkutuk. Orang dia manusia biasa, dia punya dosa, dia membutuhkan kasih karunia. Kok dia mengutuk orang? Ini gimana? Paulus mengutuk. Kan tadi kan ngapain Paulus mengutuk? Esensi teologisnya apa? Paulus mengutuk Yesus. Esensi teologisnya apa? Paulus mengutuk Yesus. Nah, yang bilang Paulus mengutuk Yesus siapa? Ya, udah bilang siapa kayak anak kecil aja pertanyaannya. Udah dijelaskan kemana-mana, nanti diputar-putar juga ujung-ujungnya Paulus. Ya, kita nggak ngerti otak kalian aja. Kayak anak kecil, kalian diskusi dari tahun-tahun lalu, dari room dulu sampai si Arif ini nggak pernah muter-muter di situ aja. Si Dito nih sudah tinggalkan kekristenan bertahun-tahun sama si Goto nih, masih diurus Alkitabnya, begonya minta ampun. Kok jadi Memang kayak si begini, Dito Pak itu begitu, Pendeta? dia kan tidak akan beroleh hidup yang kekal. Ayatnya dia itu Yohanes. Ya udah, 3:16 Nikolas dulu, sabar Pak Hari. Tenangkan dulu. Nanti kita jelaskan ke Paulus, jadi polemik panjang. Kita jelaskan Allah pencipta langit dan bumi, jadi polemik panjang. Otaknya dan dungu-dungu semua. Ya udah, diam dulu Pak Pendeta ya. Kita kasih kesempatan Nikolas dulu. Nikolas, apakah kamu sepakat dengan Pak Pendeta Hari yang mengutuk Yesus itu Bapa? Coba. Jadi saya sepakat tadi bahwa si Dito itu ayatnya buat dia itu Yohanes 3 ayat 16. Dia tidak akan memperoleh hidup yang kekal, si Dito itu. Itu hafal nanti baca ya Dito ya. Ayat si kamu Yohanes 3 ayat 16. Astagfirullahaladzim. Ini kenapa ini? Saya baru naik loh, dihajar saya. Kok malah saya sama Bang Goto yang keluar dari Kristen menjadi Islam malah diserang pribadi. Kita diskusi, Pak. Iya, siapa yang makanya saya kasih ayat ke kamu, ayat diskusi yang paling bagus itu. Yohanes 3 ayat 16, itulah ayat buat kamu. Ya. Ya, boleh terserah Bapak. Tapi gini, Pak. Kalau Yesus ini tidak berdosa, kenapa jawaban Anda mengatakan bahwa Bapak yang mengutuk Yesus? Coba dibaca dulu pelan-pelan dalilnya di situ. Tadi udah dijelaskan Bapak Ari. Kristus menjadi kutuk. Sabar dulu Pak Le. Kristus telah menjadi kutuk, menjadi jalan kutuk, gitu kan? Sebab ada tertulis terkutuklah orang yang digantung di kayu salib. Terus ini baca kan lagi, baca lagi terus. Ada kan bahasa kita di situ kan? Ada bahasa kita di situ Bapak yang mengutuk Yesus seperti katanya Pak Pendeta Ari. Sepakat nggak? Ini udah dijelaskan tadi, kemanusiaannya udah dijelaskan. Terus apa lagi yang kamu bantah? Ya kalau misalnya kemanusiaannya untuk Yesus, di mana terdapat tulisannya Pak? Tadi udah dijelaskan Bapak Ari, udah dijelaskan tadi kemanusiaannya untuk menebus manusia yang berdosa melalui kutuk dosa itu ditebus. Itu yang ditebus di kayu salib. Ditebus di kayu salib. Jadi bagi orang yang percaya akan beroleh hidup yang kekal. Itulah orang-orang yang ditebus Tuhan Yesus, orang-orang yang percaya. Itulah orang-orang yang ditebus Tuhan Yesus, orang-orang yang percaya, orang-orang yang ditebus. Ya udah, silakan lanjut Bang Goto. Bang Lubis. Kemarin mau pusing Bang Lubis ini. Bang Lubis, selamat pagi Bang Lubis. Ya, selamat pagi Bang Arif. Ya, saya barusan mendengar statement Pak Pendeta Ari, Pak Pendeta Ari itu. Benarkah yang mengutuk Yesus itu adalah bapaknya? Aduh, salah itu. Pak jujur. Salah itu. Tambah pusing kok. Buat pusing tiap malam. Tiap hari gue
sih kau. 1 Korintus 12 ayat 3. Izin noise Pak Lubis, coba diperbaiki dulu jack mic-nya. Ada kersip. Ya. Oke, Daman, silakan. Bapak tidak pernah mengutuk Yesus loh, Pak Pendeta kok berbahasa begitu tadi. Saya juga, wah kok seorang pendeta kok ngomongnya begitu. Coba dibaca 1 Korintus 12 ayat 3, Pak. Ini baru masuk. Konsili dulu lah. Pendeta nih salah, dia lupa Pak Pendetari. Pak Pendetari, ini ada Pak Lubis nih, silakan. Pak Lubis pendeta juga atau jemaat? Pendeta besar Bang Lubis ini. Di atasnya pendeta. Ayo. Tadi beliau bilang kalau yang mengutuk Yesus itu Bapa. Sementara 1 Korintus 12 ayat 3 di sana berbicara 1 Korintus 12 ayat 3 saya buka ya biar semua bisa baca. Karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata terkutuklah Yesus. Ini sangat bertolak belakang dengan pendapat Pak Pendeta tadi bahwa Bapak mengatakan Bapak yang mengutuk Yesus. Jadi artinya Galatia 3 ayat 3 itu kan Yesus menebus manusia dari kutuk hukum Taurat. Artinya bagaimana seorang Yesus bisa menebus kita dari kutuk kalau dia sendiri pun terkutuk? Itu loh. Jadi sesuatu yang salah pemahamannya ketika Yesus yang menebus manusia dari kutuk, ternyata dia sendiri pun terkutuk. Bagaimana begini kawan, jadi semua manusia ini telah ditimpa oleh kutuk. Paham nggak arti menimpa dengan kutuk? Artinya semua manusia telah jatuh ke dalam dosa. Jadi semua manusia ini sudah terkutuk. Lubis, kau mengerti Yesus itu seperti apa, Lubis? Kau bicara dulu. Yesus itu menurut kau apa, Lubis? Yesus itu bukan manusia yang terkutuk dan bukan manusia yang berdosa. Saya tidak tanya itu, statusnya apa Yesus itu sebenarnya, bukan perkara. Kamu sebagai orang Kristen, Yesus itu seperti apa menurut kamu hakikatnya? Hakikatnya dia dua natur. Dua natur terus? Dan dia sekalipun dia dua natur, dia bukan manusia berdosa seperti kamu. Ya terus? Dan dia bukan manusia terkutuk seperti kamu. Lalu kamu tidak terkutuk? Loh, ini Yesus yang dibicarakan apa kamu atau saya? Nah itu makanya saya tanya kenapa harus dia di ungkapan Paulus seperti itu? Makanya pahami dulu Galatia 3 ya. Lah itu makanya saya sudah paham kenapa dikatakan Kenapa seperti Anda itu. mengatakan Bapak yang mengutuk Yesus? Lah iya, terus yang mengutuk Yesus itu iblis. Kalau Bapak setan. kalau Bapak mengutuk Yesus, Sudah, yang mengutuk Yesus berarti setan. Mengutuk Yesus berarti setan, iblis. Ya, Yesus mengutuk itu Yesus tidak itu setan. terkutuk. Yesus itu tidak pernah terkutuk. Tidak bicara ke situ saya. Ya berarti pertanyaannya kan siapa? Berarti yang kalau bukan Bapak berarti setan. Berarti setan yang mengutuk Yesus. Berarti setan yang mengutuk Yesus. Pertanyaan saya bukan ke situ. Kan pertanyaannya siapa? Pertanyaannya siapa? Saya tadi jawab Bapak. Kalau bukan Bapak berarti setan. Artinya kamu sedang jawab dulu kalau bukan Bapak berarti setan. Ya. Emang Yesus terkutuk? Jawab dulu. Pertanyaannya itu loh, siapa yang mengutuk? Sudah dijawab dari tadi Bapak. Sekarang kau berpolemik lagi. Apakah Yesus terkutuk? Yesus dalam hakikat kemanusiaannya memang dia ambil terkutuk itu dalam hal kemanusiaannya. Dijadikan kutuk bukan terkutuk. Dia dijadikan kutuk itu menunjukkan kepada memang hakikat kemanusiaannya. Seperti itu. Dijadikan kutuk bukan terkutuk. Dijadikan kutuk atau terkutuk sama itu konteksnya. Dijadikan kutuk atau terkutuk itu sama konteksnya. Dijadikan kutuk dengan terkutuk itu sama konteksnya. Sama konteksnya. Dijadikan kutuk atau terkutuk. Dijadikan kutuk atau terkutuk itu sama konteksnya. Sama konteksnya. Saya kalian dengar dulu. Dari tadi kita diskusi sama konteksnya. Dari tadi pertanyaannya siapa yang mengutuk, tidak berpolemik. Kayak kau baru muncul nih. Pertanyaannya dari tadi siapa? Saya jawabnya Bapak. Kenapa kau berpolemik? Emang Yesus terkutuk?
Tidak pertanyaan tidak itu. Pertanyaannya di atas tuh. Siapa yang mengutuk Yesus? Pertanyaan di atas itu dari tadi. Memang apakah Yesus terkutuk? Pertanyaannya kau lihat pertanyaan temanya, ndak usah berpolemik lebih. Saya tidak berpolemik dengan kau. Ini pertanyaannya mereka ini begitu. Tidak perlu berpolemik. Makanya saya tanya, apakah Yesus terkutuk sehingga harus kita tanya pertanyaannya siapa yang mengutuk? Jangan kau berpolemik dengan tema. Kau bikin tema sendiri, kau buka room sendiri. Seperti itu. Makanya kau pakai otakmu, pendeta. Kau juga pakai otakmu dari tadi pertanyaannya di room ini. Dari tadi pertanyaannya di room ini siapa? Tidak ada penjelasan mau mengutuk atau terkutuk. Penjelasannya dari tadi kita sudah jelaskan dari tadi. Kita dari tadi sudah jelaskan siapa yang mengutuk Yesus itu adalah Bapa. Yang harus kamu tanya, siapa yang mengutuk Yesus? Siapa yang dari tadi itu sudah ditanyakan pertanyaannya dari tadi temanya begitu. Nggak usah kau berpolemik dengan tema. Nggak usah, temanya sudah begitu. Bapak mengutuk Yesus. Kamu ngerti nggak? Menjadi kutuk itu kan terkutuk. Nggak, Pak Pendeta? Kau nggak usah berpolemik dengan tema. Ini urusan mereka ini dengan roomnya. Mereka yang punya tema, mereka yang punya room. Kenapa sampai ada bahasamu Bapak mengutuk Yesus? Loh iya, pertanyaannya kan siapa? Pertanyaan siapa? Jawab itu siapa yang mengutuk. Harusnya kau lah iya, pertanyaannya siapa kan? Pertanyaannya siapa? Masa mau jawab Yesus yang mengutuk Yesus? Tapi punya kemampuannya jauh di bawah rata-rata. Nah, pertanyaannya siapa? Pertanyaannya siapa? Nggak usah berpolemik dengan tema-tema. Pertanyaannya siapa? Pertanyaannya siapa? Jawabannya itu kan berarti pelakunya. Jawabannya itu pelakunya. Nggak usah berpolemik dengan tema. Kau luruskan ini pertanyaan ini, botol. Loh, kau yang botol. Kau yang botol, suruh mereka ini luruskan pertanyaan. Kau yang botol di situ, kau botol. Kau yang botol, ini temanya kan sudah ditulis dari tadi sama room ini. Benar nggak Bapak yang mengutuk Yesus? Temanya dari tadi ini, temanya ini tidak bicarakan tema lain. Kau bicara sama yang punya room. Kau bicara sama yang punya room ini roomnya ini dari tadi temanya itu begitu. Saya mau sorot kau. Di mana saya mau viralkan pernyataanmu ini bahwa Yesus mengutuk Bapak. Bapak mengutus Yesus. Saya mau sorot itu pendapat kau tuh. Asal pendeta kau, nggak ada otakmu. Baca itu satu. Kau yang nggak ada otak kau, bego kau. Saya juga mau sorot kau di sini. Orang pertanyaannya begitu di tema ini kau dipolemik dengan tema. Kau luruskan pertanyaan ini, botol. Asal kau yang luruskan. Ngapain diluruskan ini pertanyaannya begini? Bisa diserahkan kepada yang punya room. Kau yang botol di situ. Di mana ayatnya Bapak mengutuk Yesus? Kau luruskan ini tema ini dengan room ini kau botol. Ini pertanyaan dari room ini. Kau ditanya pertanyaan dari room ini siapa yang mengutuk? Siapa yang mengutuk tadi pertanyaannya tidak perlu berpolemik. Siapa yang mengutuk? Siapa yang mengutuk? Pertanyaannya dari tadi begitu logis. Gimana sih otak kau tuh? Kau yang di mana otak kau itu pertanyaannya dari room ini begini. Pertanyaan kau dari room ini begini. Pertanyaan dari tadi room jemaat kau bikin. Kau yang bego kau. Pertanyaan dari room ini begini dari tadi. Room ini yang memberikan pertanyaan ini. Dengan pernyataanmu Bapak mengutuk Yesus. Siapa yang mengutuk ini pertanyaannya ini? Pertanyaannya siapa? Pertanyaannya siapa? Pertanyaannya siapa? Lupis bego. Tuliskan dalilnya di mana saya baca. Di mana Bapak mengutuk Yesus? Asal buat statement kau, asal pendeta kau nggak ada otakmu. Pertanyaannya siapa yang mengutuk? Siapa jadi mengutuk Yesus itu pertanyaannya? Bapak yang mengutuk Yesus itu jawabanmu. Harusnya kau luruskan pertanyaan ini. Gak punya otak. Urusan meluruskan itu urusannya yang punya room. Kau sudah ditanyakan ini jawabannya mana? Siapa yang mengutuk? Jawabannya di mana? Saya tidak pernah menjawab seperti otakmu yang mengatakan Bapak mengutuk Yesus. Iya, jawaban kau apa sekarang? Pertanyaan jawaban kau apa? Jawaban kau apa sekarang? Yesus tidak pernah terkutuk. Jadi untuk apa kau mencari siapa yang mengutuk? Jawaban kau apa? Siapa kok Yesus? Jawabannya begitu. Itu bego kau. Sekolah cuma SD. Pertanyaannya siapa? Nggak ada jawaban. Pertanyaannya siapa? Nggak ada jawaban. Dasar bego. Nggak ada pertanyaannya. Kemana jawabannya kemana? Pendeta bego. Kau yang bego. Dengar dulu ya. Dengar ya. Mereka ini wajar bertanya siapa yang mengutuk Yesus. Itu wajar. Tetapi kau harus menjelaskan bahwa Yesus itu tidak pernah terkutuk. Kau harus jelaskan. Jangan kau bilang Bapak yang mengutuk Yesus. Sama aja kau botolnya. Lalu siapa yang mengutuk? Pertanyaannya di room ini siapa yang mengutuk? Yesus terkutuk. Iya, siapa yang mengutuk?
Emang Yesus terkutuk? Alah bego, dasar Kau bego yang bego. botol, Berarti kau dasar mengatakan botol sendiri gak ada Yesus jawaban, itu muter-muter terkutuk. sana sini gak ada jawaban. Loh, harus ini pertanyaan benar dari kalangan yang nggak mengerti. Tetapi Lah kau iya harus jawabannya luruskan. apa? Jawabannya pertanyaannya itu membutuhkan Ini tidak jawaban ada bego. jawaban, Kau ini jawab perlu bego. penjelasan. Kau jawab bego. Jangan diputar-putar Botol kau. pertanyaannya itu Kau membutuhkan pendeta kau. Masa jawaban. Bapak mengutuk Jangan Yesus? menjawab Di mana pertanyaan dalilnya? dengan pertanyaan. Di mana Kau dalilnya Bapak mengutuk jawab. Yesus? Kau jawab pertanyaannya apa ini? Jawabannya Saya apa? mau viralkan kau biar tahu kau. Ini saya rekam ini Jawabanmu ya. apa Rekam pertanyaannya? ini ya Pak Arya. Kau Pertanyaannya apa kau? itu dijawab? Jawab, Pertanyaannya itu jawab. dijawab. Percuma Pertanyaannya kau itu sekolah dijawab. kau. Pertanyaannya itu Otak kau nggak ada. dijawab. Ini yang perlu kau luruskan pertanyaan ini biar tahu. kau. Membutuhkan jawaban pertanyaannya seperti itu. Jawabannya Yesus tidak pernah terkutuk. Untuk apa kau bertanya siapa yang mengutuk Yesus? Ngapain saya bertanya? Ngapain saya Makanya kau bertanya? jangan berbahasa yang lain-lain. Ngapain Kau saya bilang, bertanya? Bapak Yang bertanya Rum ini jawabannya Bapak mana? yang- Jawabannya Bapak yang mana? Itu mengutuk bukan Yesus. jawaban. Otakmu nggak ada. Masa Itu Bapak yang bukan mengutuk jawaban. Itu bukan jawaban. Mana jawabannya siapa? Saya Kau tidak perlu jawab, menjawab Yesus sudah pernah seperti ketemu. jawabanmu itu pendeta botol. Mana jawabannya Lubis? Saya tidak Mana perlu jawabannya? menjawab seperti Mana jawabannya jawabanmu itu, pendeta botol. Lubis? Mana kau pendeta yang bego? Kau yang Asal botol. keluar aja dari mulut kau. Orang tanya begini jawabannya kemana? Nggak ada jawabannya. Apa aku jawab menjadi Bapak yang mengutuk Yesus seperti jawaban kau yang botol Mana itu? jawabannya? Ditanya mana jawabanmu Lubis? Saya udah Mana menjawab dari jawabanmu? tadi. Yesus tidak pernah terkutuk. Untuk apa kau tanya siapa yang mengutuk orang, Yesus? orang pertanyaannya siapa? Kok jawabannya tidak sesuai dengan pertanyaannya? Jawabannya tuh ngawur, jawabannya tuh bego. Itu orang udah kau yang sekolah. ngawur. Pertanyaannya Masa siapa? Bapak Kok jawabannya mengutuk tidak Yesus? sama dengan pertanyaannya? Pertanyaannya siapa? Itu siapa? Jadi jawabannya Jelas Bapak mengutuk pertanyaannya. Yesus. Jadi Pertanyaannya jawabannya Bapak siapa? mengutuk Yesus. Jawabanmu apa? Siapa? Jadi Bapak mengutuk Pertanyaannya Yesus. siapa itu? Jawab Jadi pertanyaannya. jawabanmu Bapak mengutuk Yesus itu. Jawab Jawabanmu pertanyaannya ngawur dan dijawab. sesat. Kamu jawab siapa yang mengutuk? Kamu jawab siapa yang mengutuk pertanyaannya? Siapa Oke, mengutuk? saya jawab ya. Saya jawab ya. Bukan seperti jawabanmu yang kau bilang Bapak mengutuk Kau Yesus. jawab siapa? Kau jawab siapa yang Jawaban mengutuk? kau tuh udah sesat. Bro. Siapa yang mengutuk? Siapa yang Jawaban mengutuk? Kau kau udah jawab. sesat. Siapa yang mengutuk? Siapa yang Kau lebih mengutuk? sesat dari si Dito. Siapa yang mengutuk? Kau jawab. Kau yang penyesat, kau bego Arif penyesat aja kau. tidak pernah bilang. Kau Arif Dito penyesat, Cuma. dijawab. Kau Arif penyesat Dito dan bego kau. Cuma Dijawab. tidak pernah Dijawab. mengatakan bahwa Bapak mengutuk Yesus. Kau jawab. Jawabanmu apa? Jawabanmu apa? Jawabanmu apa? Jawabanmu apa? Ini Arif Dito. Semua ini Muslim tidak pernah berani mengatakan Jawabanmu apa? Yesus itu dikutuk. Jawabanmu apa? Jangan bego. Jawabanmu Tahu apa? Ditanya Kau jawab. satu-satunya pendeta yang paling sesat yang saya tahu. Kau bego. Jawabannya apa? Kau yang paling bego. Siapa jawabannya? Kau Jangan paling bego bego. kau. Jangan bego kau. Cuma Tata, semua orang Muslim tak berani mengatakan Bapak mengutuk Yesus. Bertahu kau. Jawabannya apa? Jangan bego di sini kau. Saya tidak butuh jawaban kau. Nah, pertanyaannya dijawab. Saya tidak perlu jawabanmu itu. Bapak Saya mengutuk juga tidak Yesus. membutuhkan jawabanmu. Jawabanmu itu telah sesat. Kau Saya bego. jawab Kau jawaban sesat tersendiri. sendiri di situ. Saya punya jawaban tersendiri, bro. Kau yang sendiri yang bego. Kau Gak yang ada sesat. jawaban dari tadi yang bego. Kau yang sesat. Kau yang bego. Kau di situ. bego paling sesat. Kau bego di situ. Menyesat kau. Cuma Kau yang saja, bego. cuma Kau yang tidak bego. pernah bernarasi Bapak Kau yang mengutuk bego, Yesus. kau yang bego, mana jawabannya? Mana jawabannya? Mana jawabannya? Menyesat kau asal pendeta Mana kau. jawabannya Nggak bego? punya otak kau. Bego. Bego, mana jawabannya bego? Bego, Saya jawabannya tanya, mana? Arif, siapa di antara saya dengan pendeta yang sesat ini yang paling Kau bego? yang bego. Nyantai aja. Makanya saya tadi itu kan Ini Arif minta saja data. tidak berani Iya. mengatakan Bapak mengutuk Yesus. Siapa yang mengutuk? Jawabannya mana? Pertanyaannya jangan bego di sini. Buktikan dulu Yesus Pertanyaannya terkutuk siapa? botol. Pertanyaannya Buktikan mana siapa? ayatnya Mana Yesus terkutuk. jawabannya? Mana jawabannya? Botol kau. Mana jawaban kau? Mana Makin jawaban sesat. kau? Mana jawaban kau? Dari tadi udah Mana jawab. jawaban kau mana? Jawaban kau mana? Jawaban kau mana? Tidak ada Mana yang mengutuk jawaban kau? Yesus. anehnya si Nicholas mengiyakan tadi, Nicholas ini. Tidak ada yang mengutuk Yesus. Berani-kali muncul kau bilangkan Bapak mengutuk Jadi Yesus. pemahamannya begini, orang yang berdosa itu disebut dengan orang yang dikutuk, orang yang meninggal. Orang berdosa itu orang yang meninggal, itu rumusnya. Jadi tidak pernah Yesus disebut
terkutuk, tapi disebut menebus orang Tapi yang berdosa Galatia melalui 3:13 tebus di kayu terkutuk. salib. Orang yang berdosa yang ditebus karena kutuk Oke itu Bang adalah Arif, saya dosa. turun dulu ya Bang Arif. Dosa itu adalah mati. Ini ada pendeta sesat di sini. Saya nggak malas saya. Jangan gitu, jangan gitu Turun Bang aja. Lubis. Jangan gitu Bang Lubis. Kau yang bego, dasar kau bego di sini. Turun aja sana kau, turun sana. Kalau sesat saya di sini kau. turun kau bego. Sesat Ini kau. karena diskusi Saya udah ini bilang, pakai bego, data, masa pakai saya data. tidak pernah mengatakan turun. Bapa Turun sana kau bego, mengutuk turun. Yesus. Turun Bunda kau bego, turun dari sini turun. Nggak usah ini di sini turun. Turun kau dari sini, turun bego, turun bego. Arif tidak pernah mengatakan Bapa mengutuk Yesus. Baru Bego, pertama turun kali aku sudah. dengar Bego, Bapa yang bego, mengutuk turun, Yesus. turun. Ya, kau paling pendeta bego. Kau Pendeta yang tolol. kau begu dan Kau tolol, sesat. bodoh kau Sesat begu kau, dan sesat. tolol, bodoh kau buta dan tolol. Turun sana kau. Udah. Pokoknya kita Bidat pahami kau. aja. Islam, Kalau ada Islam ya, pertanyaan- saya dengar dulu Pak Nikolas, saya tidak terima ini. Islam tidak pernah mengatakan Bapa mengutuk Yesus. Catat itu. Baru dengar aku dari seorang pendeta yang ngaku-ngaku pendeta, masa Bapa mengutuk Yesus? Di mana otakmu? Botol, bukan botol lagi kau sesat. Kau lebih sesat dari orang yang sesat, bertahu kau. Bego kau, turun sana, bego, turun kau bego. Lari Pak Saya turunkan ya Turun jalannya. dia ambil celurit. Aduh, bahaya. Ustaz Tata monitor Ustaz Tata. Aduh. Turun Pak Lubis ambil celurit. Aduh, silakan dan gitu, kendalikan dan gitu. Aduh parah. Senang-senang lah kalian ini Arif nih, suka bikin Goto sama Dito nih, bikin orang gini ya, kayak sekarang ini kan senang ini rom-rom kayak gini. Bukan senang seperti ya. itu Pak Pendeta. Jadi nanti akhirnya dimuncul-munculkan lagi, Anda yang blunder lagi, tadi. senang si Ari nih, bikin Anda yang polemik-polemik kayak gini, blunder. senang nih. Waduh, malah saya yang disalahkan. Waduh. Pak Arif memang terlalu menonjolkan Pura-pura Pak lagi Arif. kan kura-kura dalam perahu Pak Arif, Goto, Dito di sana nih modelnya nih. Enggak, Pak Arif sebenarnya terlalu Pak Arif Nah, memang salah masih juga, Pak Arif. masih saling cakar-cakaran gimana saya mau Iya, Pak Arif motong-motong. ada kesalahan juga di situ Pak Arif, karena Pak Arif terlalu tidak mengartikan dulu arti kutuk itu, gitu loh. Harusnya Pak Arif mengartikan dulu apa itu kutuk supaya penonton juga paham. Pertanyaannya Bukan di atas langsung- itu temanya Nicholas temanya itu kan siapa itu berarti menunjukkan pelakunya, oknumnya, bukan dibalik Iya, lagi, benar. diputar orang-orang Rom ini kan sukanya memutar-mutar dan berpolemik seperti itu. Iya, harusnya Pak Arif menjelaskan apa arti itu siapa, apa arti kutuk, apa arti Yesus. Harusnya Pak Arif menjelaskan, bukan menjawab dengan pertanyaan. Sudah Pak Ari, Pak Ari tambah sudah satu jelaskan. sama dengan 2, bukan begitu Pak Kan Arif rujukan jawabannya. Bang Goto yang mu'alaf Kan tadi itu ada kan di jawaban Galatia yang 3:13 lebih kan gitu. pahami gitu Pak Arif. Pak Nikolas, boleh saya motong? Jawaban itu Silakan ada Pak yang Yusfen, ringan, ada yang silakan berat. Pak Benatua, silakan. Gantian Pak Nikolas. Silakan Pak Benatua. Pak Yusfen. Pak Pendeta Ari, yang dibilang siapa yang barusan tadi yang marah-marah itu? Bang Lubis itu namanya Bang Lubis. Yang dibilang Pak Lubis itu 100% benar. Bukan, kalau umat Islam, komal Islam, wajib mereka bertanya seperti ini. Tetapi kita sebagai orang Kristen, terutama Bapak sebagai pendeta, seharusnya Bapak mengerti apakah ini benar pertanyaan itu atau pertanyaan itu yang salah. Nah, jadi cara menjawabnya Pak Pendeta bukan dengan asumsi pikiran kita, tapi baca Yesaya 53. Yesaya 53 mengatakan begini Pak, ayat 4. Tetapi Udah, nggak usah kau cerewet Pak. Jawabannya apa? Pak Siapa Pendeta. yang mengutuk Yesus? Pendeta. Jawabannya apa kau? Mulutmu Kau diam jawab itu. apa? Yosua kau jawab. Siapa yang Kau mengutuk? mengajak yang Jawabannya benar nggak usah dulu, Bang. kau. Nggak usah, saya nggak butuh penjelasan bicara yang kau. benar. Jawabannya apa? Jawabannya apa kau? Aku bicara Pertanyaannya. berdasarkan Alkitab. Nah, iya Mulutmu diam. jawabannya apa? Jawabannya apa? Ini makanya saya baca Yesaya 53 Apa ayat jawabannya? 4. Yesaya 53 ayat 4. Saya mau bacakan. Biar kau belajar sedikit. Jangan kau andalkan pendetamu itu. Apa Nah, jawabannya? Apa jawabannya? Ini. Saya bacakan.
Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang tanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah. Kalau bahasa Galatia 3 ayat 13-nya itu, padahal kita mengira dia kena kutuk, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Jadi Pak Pendeta harus bertobat saat ini, detik ini juga. Jawabannya apa? Yosua, jawabannya apa? Jawabannya kok diputar-putar? Kok jawabannya apa? Bapak nggak mengerti ayat Yesaya 53 ayat 4 dan 5. Bego. Percuma kau pendeta kau. Alah, jawabannya apa? Kok diputar-putar? Jawabannya siapa itu? Yesus Jawabannya yang apa? menanggung. Jawabanmu apa? Yesus Jawabanmu menanggung kutuk itu, bukan terkutuk. Pak Ari, turun aja Pak Ari. Pak Ari turun aja Pak Ari. Jawabannya diminta jawabannya diputar-putar ke sana kemari. Saya sudah bawa jawabannya Yesaya 53 ayat 4 dan 5. Benar yang mana? Pak Ari turun aja. Benar yang mana, Karena Pak saudara? Ari Pertanyaannya dengan jelas, siapakah yang mengutuk? Diputar ke Yesaya, diputar ke mana-mana jawabanmu. Memang nggak nyampe kau. Ada. Yesaya 53 ayat 4 dan 5 sudah mengatakan. Jawabannya apa? Tidak perlu berpanjang baca. Jawabanmu apa? Siapa itu loh? Pertanyaan bahasa Indonesia sederhana. Pertanyaan gini itu aja. yang salah. Baik. Gini jawabannya Pak Jospen, karena ada opsi Bapak, Paulus. Ini kan Pendeta Ari sangat sensitif kalau jawabannya Paulus atau iblis gitu Pak Jospen. Tidak ada. Yesus menanggung, bukan terkutuk. Dengarkan. Yesus menanggung kutuk dengan makanya Galatia 3 ayat 13. Makanya perhatikan Pak Pendeta. Belajar sedikit kau bahasa Indonesia yang baik dan benar. Galatia 3 ayat 13 mengatakan begini. Kristus telah menebus. Sudah dikasih pilihan sama si Ari. Tadi pilihannya Bapak, Paulus sama iblis. Kau pilih siapa? Pilihan Nggak itu usah yang salah. Pertanyaan itu yang salah. Tidak ada jawaban, banyak cincong Memang nggak ada kayak apa jawaban. aja. Jawabannya itu Galatia 3 ayat 13. Yesaya 53 ayat Jawabannya apa? 5. Tadi sudah dikasih pilihan sama Arif, Bapak, Paulus, iblis. Apa jawabanmu siapa? Apa Itu yang jawabanmu? salah. Pertanyaan itu yang salah. Makanya pertanyaannya dengan sederhana, siapa? Lalu sudah dikasih opsi, Paulus, Bapak, iblis. Mana pilihanmu, Yosua? Tidak ada di situ pilihan. Kan kalau menjadi kutuk itu kan jelas terkutuk Pak Jospen, kan gitu kan. Tidak, berbeda itu Pak Arif. Berbeda. Menjadi Terus yang terkutuklah orang yang digantung di tiang salib itu siapa? Merujuk pada siapa? Atau dikatakan kiri Yesus? Baik, Kan bukan kan? baik. Narasi pertamanya kan di situ Galatia 13, coba dibaca Ya, diulang. sebentar. Narasi awalnya. Baik, jangan dulu potongnya Pak Arif ya. Minta tolong ya. Ya, tapi calling down ya, calling down. Dingin kan. Ya, dengarkan baik-baik. Galatia 3 ayat 13, menuliskan di ayat terakhir itu bagian B-nya itu menulis begini. Terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Apa dasarnya kata ini? Bukan. Dari awal dulu, dari kalimat awal. Yang menjadi kutuk itu siapa? Dengarkan kan dari bacakan dulu dari awal, makanya Pak Pendeta Ari nyuruh Anda bacakan lengkap. Dengarkan. Baik, dengarkan. Kristus, dengarkan. Kristus ya. Jadi yang bukan yang di samping kanannya ya. Ya, Kristus ya, silakan. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Ingat, Siapa yang menjadi jalan menjadi kutuk? Siapa itu? Memang dengarkan dulu Arif. Dengarkan, pertanyaanmu itu yang salah. Waduh. Pertanyaanmu itu yang harus diperbaiki. Dengarkan baik-baik. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Nah, kalimat 13 bagian B ini, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib itu, mengapa ada kalimat seperti itu? Karena di ayat 10. Ayat 10 mengatakan begini, karena semua orang yang hidup dari pekerjaan hukum Taurat berada di bawah kutuk. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang tidak setia melakukan segala sesuatu yang tertulis dalam kitab hukum Taurat. Jadi orang berdosa itu seharusnya digantung di kayu salib. Nah, tetapi Yesus menggantikan posisinya itu dengan jalan di ayat 13.
Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Seperti itulah penjelasannya antara Galatia 13 dan 10. Jadi membaca Galatia 3 ayat 13 itu harus dilengkapi dengan ayat 10. Itu jawaban saya. Belajar kau sedikit pendeta Ari. Jangan hanya kau andalkan pikiranmu. Jawab. Pertanyaannya sederhana tadi. Pertanyaannya siapa? Kau nyimak pertanyaannya siapa? Berarti yang harus dijawab itu adalah oknum pelakunya. Jangan diputar balik pertanyaannya. Siapa? Lalu dikasih pilihan tadi sama Arif, Bapak, Paulus, Iblis. Kau pilih. Kau mengerti bahasa Indonesia sederhana enggak? Siapa? Siapa itu berarti pelakunya. Iya. Oke, baik Pak. Baik pendeta. Pendeta lawan majelis. Jadi tiga itu kau pilih siapa? Paulus, Bapak, lalu Iblis, kau pilih siapa? Baik, saya memilih untuk tidak menjawab karena itu pertanyaannya salah. Beleng-beleng juga kau alah. Beleng-beleng kau Jospen. Gak apa-apa dibilang beleng-beleng. Begini, di bawah ini ada 2.000 orang. Di antaranya itu ada orang Kristen. Mereka bisa menilai berdasarkan Alkitab dan berdasarkan logika Kristen untuk memahami siapa yang benar dan siapa yang salah. Jadi mengapa saya minta naik tadi? Karena saya merasa perlu membenarkan apa yang salah di room ini, dan saya mendukung pendeta yang barusan, yang lubis barusan. Udah beleng-beleng kau jawaban cuma 3 itu aja. Bapak, Paulus, Iblis, kau pilih siapa? Beleng-beleng, dah usah kau panjang lebar sini. Hah? Pertanyaan itu yang salah, Pak Ari. Turunkan lah. Ari, ganti orang aja nih. Malah. Kalau saya turun nggak apa-apa. Yang penting saya sudah memberikan apa? Kau bego dengan pendapat itu nggak ada jelas. Kau yang nggak jelas, pendeta Ari. Pendeta kau tapi nggak mengerti apa yang kau khotbahkan. Bang Jospen, biar bagaimanapun Bang Ari ini kan sudah lulusan STT. Kan belum, kan begitu. Begitu Pak Jospen. Jadi hargailah pendeta Anda, ya. Mungkin beliau beri pendapat seperti itu ada alasannya, kan begitu. Karena beliau pernah belajar di sekolah teologi, kan begitu Pak Jospen. Kalau gitu gini, baik. Saya terima pendapat Bang Gotu. Sekarang kalau dia lulusan STT, tanya dosennya itu. Saya jamin pertanyaan itu akan sepakat dengan seperti pendapat saya dan pendapat Pak Lubis tadi. Dia ini hanya menggunakan argumentasi atas dasar pendapatnya sendiri. Gurunya disapa dulu, Jospen, gurunya. Silakan. Oh, selamat pagi, Pak. Selamat siang ini. Pak. Di mana sih itu? Si Marwoto. Si Panakol itu. Jadi gini, Jospen, saya izin ya. Galatia 3 nomor 13. Ini ada subjeknya siapa? Yaitu Yesus. Dalam ceritanya itu, Yesus kan tidak berdosa, tidak terkutuk, tetapi di situ narasinya menjadi kutuk karena Kristen, karena kalian. Kan begitu. Betul. Ya. Nah, menjadi kutuk di situ yang awalnya tidak terkutuk menjadi kutuk, kan begitu? Iya, betul. Oke, siapa yang mengutuk? Yesus. Maka timbul pertanyaan. Bagus itu. Nah, iya. Oke, silakan. Sebenarnya gini, sabar dulu Jospen. Sebenarnya pertanyaan ini tidak akan terjadi kalau Yesus tidak menjadi kutuk. Tetapi berhubung narasi itu menjadi kutuk, akhirnya kutuk ini memang bebannya ke Yesus. Iya. Ya kan? Oke, memang aku pintar. Iya terus ya. Jadi siapa yang mengutuk? Kalau berdasarkan yang sebenarnya Yesus ini tidak terkutuk, tetapi kok menjadi kutuk ini karena kalian. Nah, timbul pertanyaan itu, siapa yang mengutuk Yesus? Silakan. Nah, saya udah terangkan tadi Pak. Perhatikan baik-baik. Mengapa Galatia 3 ayat 13? Apa Galatia 3 ayat 13 mengatakan? Mengapa Galatia 3 ayat 13 mengatakan? Rame Demian ini. Aduh. Demian jawab dulu, Kasih si Demian jawab. Siang penyembah patung. Kasih si Demian jawab dulu. Joshua, kasih si Demian jawab dulu lah.
diturunkan. Ah, bukan Demian itu. Radipal. Bukan Demian. Oh, Parah. kira Tapi kalau Demian. saya mendukung Pak Pendeta Ari ini karena dia katakan Bapa yang mengutuk Yesus yang tergantung di kayu salib. Karena sebenarnya memang bukan Yesus asli yang tergantung di kayu salib, ya wajarlah Bapak mengutuk. Bagaimana Pak Pendeta Ari? Betul kan? Dipanjangin lagi. Yesus berarti Yesus ada yang palsu, ada yang asli lagi sama si Goto ini. Aduh. Kacau dunia, tambah panjang nih diskusi kita, Yosua. Bagaimana Yosua, jawablah. Iya, sekarang saya jawab. Tadi ada bunyi kresek-kresek, jadi saya terganggu itu pikiranku. Nah, baik saya jawab, Pak Pendeta ya. Nah, baik, perhatikan baik-baik. Di ayat 10 dikatakan, karena semua orang yang hidup dari pekerjaan hukum Taurat berada di bawah kutuk. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang tidak setia melakukan segala sesuatu yang tertulis dalam kitab hukum Taurat. Jadi orang Kristen yang percaya kepada Yesus karena melanggar hukum Taurat, jadi terkutuk. Sudah? Nah, di ayat 13, jadi ingat Pak Pendeta, orang Kristen karena melanggar hukum Taurat, jadi itu hukumannya adalah terkutuk. Nah, di ayat 13, kutuk orang Kristen yang terkutuk itu, akhirnya di ayat 13 dikatakan, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat. Jadi saya ambil bahasa sederhananya. Kristus telah menebus orang Kristen dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena orang Kristen. Jadi Pak Pendeta, di sini Yesus bukan jadi yang terkutuk, tetapi Kristus telah menebus orang Kristen. Bukan menjadi Jospen tak kalimatnya Diam dulu kau Pak, ribut kali kau. Nanti belum selesai saya bicara. Jangan robah-robah kalimatnya. Kata kita itu apa salah saya robah-robah? Kau pun ribut kali kau. Nah, enggak, yang Kristus telah izin. Yang kalian robah ini yang menjadi tidak menjadi gitu. Kau heran kau robah. Dengarkan baik-baik Baal. Ulah gandeng. Nah, Kristus telah menebus kita. Jadi kata kita ini siapa? Orang Kristen. Kristus telah menebus orang Kristen dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena orang Kristen. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Jadi itu pengertiannya Pak Ari. Jadi Kristus mengambil kutuk itu dan menanggungkannya itu pada dirinya sendiri. Itulah makanya Yesaya 53 ayat 4 mengatakan begini, sesungguhnya penyakit orang Kristenlah yang ditanggungnya dan kesengsaraan orang Kristenlah yang dipikulnya, padahal orang kena tulah, dipukul dan ditindas Allah, tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan orang Kristen, dia diremukkan oleh karena kejahatan orang Kristen. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi orang Kristen ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya orang Kristen menjadi sembuh. Itu arti Galatia 3:13. Terima kasih Pak. Tuhan Yesus memberkatimu dan mengasihimu. Tadi kutuk ini untuk orang Kristen. Nah, dilimpahkan kepada Yesus kan begitu. Seharusnya kan orang Kristen yang terkutuk. Betul ya? Kan gampang kok, bahasa ini kan gampang. Nah, dilimpahkan kepada Yesus yang akhirnya menanggung dosa kutuk itu. Nah, setelah dosa kutuk ini di dalam diri Yesus, di dalam pribadi Yesus, siapa sekarang yang mengutuk Yesus? Silahkan. Begini begini Pak, dia sudah ambil itu. Artinya dia yang ambil, dia yang tanggung. Iya betul, jangan diulang-ulang. Dia sudah yang menanggung kutuk ini. Sekarang yang kalau udah kutuk ini pada diri Yesus, siapa yang mengutuk Yesus? Silakan. Artinya dosa itu yang diambil dia. Nggak ada lagi istilah siapa yang terkutuk. Orang Kristen yang seharusnya yang terkutuk, tapi Aduh, Yesus. Jangan rubah-rubah. Yesus ini menjadi kutuk karena kalian. Kan menjadi kutuk. Yang tadinya tidak terkutuk sekarang menjadi kutuk. Itu kan proses. Prosesnya itulah menjadi. Akhirnya kan jadi terkutuk. Karena dinarasikan terkutuklah orang yang digantung kayu salib. Kan gitu. Prosesnya menjadi. Kemudian dibarengnya dengan terkutuklah orang yang digantung salib. Jadi prosesnya menjadi, akhirnya terkutuk, menjadi kutuk dan akhirnya terkutuk. Nah, kalau Yesus ini menanggung dosa, kalian menanggung kutuk itu, siapa sih yang mengutuk Yesus? Gitu, silakan. Nggak ada itu. Nah, kalau sudah contoh begini Pak Ari, begini Baal, dengarkan baik-baik. Saya seharusnya ambil batu
5 kilo, ya, ambil batu 5 kilo. Datang orang, diambil batu ini 5 kilo ini. Jadi saya sekarang udah bebas dari batu 5 kilo. Sekarang siapa yang membebankan? Nggak ada. Dia rela mengambilnya itu sendiri. Nggak ada lagi istilah kata Batu itu diserahkan siapa? kepada Yesus. Yang harusnya saya Yesus ambil, saya terkutuk. bawa itu batu. Oke, Yesus terkutuk diserahkan kepada siapa? Siapa yang mengutuk? Nggak ada istilah siapa lagi, Pak Baal. Baca di Ulangan bahwa yang mengutuk ini Tuhan. Gampang kok. Apa susah kalian? Itu tafsiranmu, Baal. Tapi baca Coba baca Galatia di Ulangan 3:13 siapa baik yang dan benar. mengutuk. Siapa yang mengutuk di Ulangan tadi? Tuhan lah. Jadi Yesus memang dikutuk Tuhan. Nah, akhirnya karena Yesus menanggung dosa kalian, akhirnya yang tadi dia tidak punya dosa, akhirnya berdosa dan menjadi kutuk. Dan Yesus sudah wajar selayaknya mendapat kutukan itu karena dosa kalian. Dan wajar kalau Yesus dilempar ke neraka. Itu masalahnya. Kecuali kalau Anda menolak Galatia 3:13 ini bukan perkataan Yesus. Itu bukan perkataan Yesus. Kalau kalian abaikan aja. Karena memang ini Galatia 3:13 ini adalah dogma Paulus, ya terima konsekuensinya. Yesus harus masuk neraka karena terkutuk. Gampang kok, susah apa? Dengarkan, Baal. Ini Galatia 3:13 itu bukan dogmanya Paulus. Dia sedang menerangkan Yohanes 3. Saya akan terangkan ya Yohanes 3 ya. Yohanes 3. Tapi sabar ya, sabar kau Baal ya, dengarkan aku ya. Sabar, karena ini rada panjang, nanti aku baca. Nanti kalian merepet karena Pak kepanjangan. Tapi sabar dulu kau. Lanjut ya. Muridku nanti dengan yang lain ya, muridku. Aku lagi diskusi dengan presiden ini ya. Silahkan, waktuku terbatas. Lanjut. Berarti pendeta betul ya. Inilah kenapa Pak Dehe, tahu Pak Dehe itu begitu membenci Paulus. Gara-gara tulisan Paulus ini kalian ribut teman-teman. Pak Dehe tahu, seorang pendeta. Dengarkan dulu Bunda, sebentar Bunda ya. Galatia 3:13 itu sedang menerangkan Yohanes 3. Begini ceritanya, baik ya, Yohanes 3 ayat mulai dari ayat 5 saya baca. Jawab Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Nah, jadi maksudnya kalau udah manusia berdosa itu gak bisa lagi dirubah, kecuali dia dilahirkan kembali dari roh. Bagaimana caranya? Bagaimana seseorang caranya dilahirkan dari roh adalah bagaimana caranya seseorang dilahirkan dari roh? Nah, ini caranya di ayat 13 ya, di ayat 13. Tidak ada seorang pun yang telah naik ke sorga selain daripada Dia yang telah turun dari sorga, yaitu Anak Manusia. Di ayat 14, di sini kuncinya. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi dari Yohanes 3 ayat 13 sampai 16 dikatakan begini, Yesus harus disalibkan. Sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan. Itu Bang, jelas-jelas ini Paulus mengutip Ulangan ya. Paulus mengutip Ulangan 21. Iya, Ulangan. Itulah orang yang digantung pada kayu salib. Berarti terkutuk, Bang. Ini Paulus yang nulis. Berarti yang digantung siapa yang digantung? Ya Yesus yang kau tuhankan, Bang. Berarti dia terkutuk. Udah jelas ini tujuan Paulus. Terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Berarti benar yang sering ditanyakan di sehari semalam ini ya. Siapa yang mengutuk ini? Yesus. Kan terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Jelas-jelas Yesus digantung pada kayu salib. Berarti dia terkutuk dan dia adalah orang. Nah, siapa yang mengutuk? Benar siapa tadi ya? Bapak kah? Iblis kah? Atau kalian ke orang-orang Kristen ini? Simple ini sebenarnya. Kalau kalian jujur ini udah kelar. Iya, silakan Pendeta Ari kalau masuk. Tadi itu Ulangan 21 23 tuh. Dasarnya itu siapa yang mengutuk Yesus katanya. Mang Bal tadi bawakan Ulangan 21 23 kan begitu. Jadi benarlah Pendeta Ari bahwa Bapak yang mengutuk Yesus.
Selesai, sudah kan begitu. Nah, menurut budaya Yahudi, orang berdosa tidak boleh disalib. Berarti siapa Yesus yang tergantung di kayu salib sana? Yesus asli kah atau Yesus palsu? Kan begitu. Tapi kan Bang Goto, bagus kalau dari mulut mereka, karena Tuhan mereka ini. Menurut saudara Ari, saudara Jos, siapa yang Kalau Ari mengutuk kan ini? sudah tadi, Bapak yang mengutus Yesus, selesai dia final. Tinggal Jos ya. Ayolah Jos. Kalau saya tetap bersikukuh pada Yohanes 3. Yohanes 3 mengatakan bahwa Yesus sendirilah sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun. Berarti Yesus sendiri yang mengutuk dirinya. Wih. Menanggung. Bukan mengutuk dirinya. Menanggung Dia menjadi tanggung. kutuk. Ya gini bunyinya. Kristus atau Yesus telah menebus saudara Kristen dari kutuk hukum Torah dengan jalan menjadi kutuk. Jadi Yesus yang mengambil kutukan itu. Sebab ada tertulis terkutuk orang digantung. Berarti jelas-jelas ini kalau kita baca ulangan, ya di situ siapa yang mengutuk orang tergantung? Terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Siapa? Udah benar itu Pak Arif itu. Pak Jos ini nggak mau jujur aja. Iya kan tanyanya siapa itu, pertanyaannya siapa? Pak Jos aja nggak mau jujur. Siapa? Kan ada kata siapa. Pertanyaan itu yang salah. Pertanyaan itu yang tidak sesuai dengan apa Galatia 3 ayat 13. Itu jawabannya. Kok salah itu? Itu karena seorang yang digantung terkutuk oleh Elohim. Terkutuk Bang. Udah jelas itu. Karena Yesus mengatakan Masalah selanjutnya, Yesus ini kan orang suci. Bagaimana mungkin dia terkutuk? Bagaimana mungkin dia dikutuk? Itulah jawabannya. Berarti ada Yesus lain. Kalau kita baca di Bible pun tertulis bahwa terkutuklah orang menerima suap untuk membunuh sesamanya manusia yang tidak berdosa. Siapa yang menerima suap satu-satunya di Bible kalau kita baca? Yudas. Berarti yang mati terkutuk itu yang kau Tuhan kan? Ya Yudas Bang. Kalau kita merujuk kepada Yesus anak Maria nggak mungkin. Diganti temanya kan, sudah dijawab siapa Bapak. Sekarang Yesus yang disalib, Yesus palsu dan Yesus asli. Diganti, ayo kita bahas lagi. Diganti temanya dulu. Yesus Tuhan temanya dulu Bunda. Jangan ke Yudas, jangan ke Yudas. Ganti temanya dulu, ganti tema. Yesus Tuhan begini, Bang. Sebentar dulu. Saya kasih closing statement. Ini kan belum closing. Ini kan masih belum. Oke. Coba siapa yang mengutuk Yesus? Baik. Jospen. Perhatikan baik-baik. Saya akan sabar ya, jangan dulu ada Sebentar. Pak Ari kan sudah menjawab. Sekarang bagian Pak Jospen. Siapa yang mengutuk Yesus? Silakan. Dia menjadi kutuk karena kita. Artinya dia yang mengambil kutuk itu. Nggak ada yang terkutuk. Yesus tidak terkutuk, tapi dia mengambil kutuk itu. Dia rela mengambil itu sendiri. Itu jawaban saya. Siapa yang bilang Yesus terkutuk? Yang mengutuk. Nggak ada. Yang mengutuk. Aduh. Dia mengambil kutuk itu. Rujukannya kan di Galatia 3:13 itu, Bos. Galatia 3 ayat 13 mengatakan menjadi kutuk. Iya, yang membuat Yesus itu menjadi kutuk ini siapa, Jos? Baik, Galatia 3 ayat 13 mengatakan Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dan jalan menjadi kutuk karena kita. Sudah selesai, itu jawabannya. Ya, kita di situ siapa Pak Jospen? Selamat siang Pak Jospen. Jawaban pertanyaan itu yang salah, Kang Dito. Mana ada pertanyaan salah, parah kok nih Jospen. Bukan seperti itu Pak Jospen. Tema ini sudah benar karena sudah dijawab oleh Pendeta Ari, oleh teman-teman Kristen yang lain. Enggak, teman-teman Kristen yang lain juga menjawab tadi pagi walaupun jawabannya berbeda dengan Pendeta Ari. Gitu. Yang penting ada jawaban. Ada yang bilang iblis, ada yang bilang dia mengutuk dirinya sendiri. Pendeta Ari barusan ada statement lagi, ada Bapak katanya yang mengutuk Yesus kan gitu kan. Ini seru memang. Mulai dari 3 hari kan Jospen, 3 malam saya pakai tema ini, ya kan. Siapa yang mengutuk Yesus kan gitu kan. Iya, tadi malam juga ini kan seru. Cuman kan di langsung
dua malamnya lagi di awal-awal. Yang pertama 3 malam. Tapi saya Ya bilang, kan? tapi saya bilang baguslah ini ada ya. Sebentar, saya tetap harus memuji Arif Channel ya. Saya tetap harus memuji Arif Channel. Kenapa? Karena ini membuat whistleblower. Ya, membuka pikiran teman-teman Kristen. Membuka. Iya, membuka pikiran, iya. Kayak menghentakkan, kayak ngebom otak. Tos katanya. Jadi datanglah Pak Ari, Bukan cuma ngebom otak, Jos, tapi ngebom iman juga. Iya, sama Kau itu bilang kan kemarin dua hari yang lalu kau bilang ngebom imanku kan gitu kan? Iya, makanya saya kan Oke. saya kan Iya, kalau sudah diiyakan iya. Saya kan nggak mengguncang imanku. Kalau Iya, kau bilang iya. seperti itu kan? Iya. Oke, lanjut. Nah, jadi maksud saya begini, bagus ini temanya ini, bagus saya bilang. Kenapa? Jadi istilahnya yang tadinya nggak mau tahu, jadi ingin tahu. Yang tadinya nggak mau belajar, jadi mau belajar. Jadi antara saya dan Pak Ari pun misalnya entah saya yang salah, entah Pak Ari yang salah, entah saya yang benar, Pak Ari yang benar, kita hanya Alkitab yang menentukan, dan saya sudah bacakan ayatnya. Jadi karena saya sudah bacakan ayatnya, itulah wasitnya. Jadi itulah yang saya bisa terangkan. Di luar daripada itu saya nggak bisa terangkan. Jadi saya terima kasih kepada Arif Channel. Kenapa seperti yang saya bilang tadi, dihentakkan iman itu, dibom iman itu. Jadi sampai terjadi perdebatan seru. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih untuk Pak Ari juga. Selamat pagi, selamat siang. Kau bikin lagi tambah ribut kau, Bang. Coba bacakan yang ada yang tidak ada seorang pun yang berani mengatakan, tidak ada seorang pun berani mengatakan Yesus Tuhan. Dan tidak ada seorang pun yang berkata Yesus terkutuk kecuali oleh Roh Kudus. Kau baca yang benar ayat itu. Kau baca ayat itu, jangan kau asal ngomong-ngomong kau kayak itu. Kubacakan ayat ini. Satu Korintus berapa itu? Di mana itu tertulis? Itu kan makanya kau waktu itu sudah diajari, kau dicatat lah. Betul Bang Aris, itu betul. Roh Kudus ini sudah diam kau sikit. Ribut kali kau. Dengarkan Baal. Guru yang baik, guru yang ganteng, guru yang paling. Kan tadi kan kau mendebat pendeta Ari, Jospen. Iya. Silakan. Dengan statementmu silakan. Pertahankan itu. Enggak, kesimbangannya dulu. Dengarkan Baal. Antara Galatia 3 ayat 13 dengan 1 Korintus 12 ayat 3 itu berbeda. Kalau 1 Korintus 12 ayat 3 mengatakan begini, karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata terkutuklah Yesus. Nah, 1 Korintus 12 ayat 3 dibaca utuh, jangan dipotong-potong kebiasaan kalian ini. Aduh, dibaca utuh. Dengarkan. Kalau dibaca sepotong-potong, sabar dulu. Kalau dibaca sepotong-potong maknanya jadi berubah. Coba baca yang baik. Okay. Dengarkan. Karena begini, kenapa saya potong? Karena ini ada dua makna kalimat dalam turun dulu. Kalau nggak ganti tema, saya turun dulu lah. Nanti aja ganti tema. Kalau nggak turun aja ya. Terima kasih semua. Terima kasih. Mau diganti tema apa, Pak? Selamat siang, sudah ada jawabannya toh. Iya. Terima kasih Pak Ari ya. Iya, Bang Ari sudah betul tuh, Bang Ari betul ada jawabannya 1 Korintus tadi tuh, Bang Ari. Jadi Roh Kudus tadi itu. Bapak itu. Dengarkan baik-baik. Ya, 1 Korintus 12 ayat 3 mengatakan, karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata terkutuklah Yesus, dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Selain apa? Dengarkan. Selain apa? Cicing heula tuh cicing heula tuh jadi terganggu konsentrasi abi mana teh kunaon sih. Nah, jadi di 1 Korintus 12 ayat 3 ini menerangkan dua kalimat yang berbeda. Jadi tidak ada seorang pun yang mengatakan terkutuklah Yesus oleh karena dorongan Roh Allah. Tapi kalau kata-kata iblis ada. Nah, sekarang tidak ada seorang pun yang mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh dorongan Roh Kudus. Jadi, nah, kenapa dipotong-potong kalimatnya? Galatia 3 ayat 13. Yang berani mengatakan
Dengarkan dulu Bang. Galatia 3 ayat 13 itu mengatakan Yesus menanggung. Sedangkan 1 Korintus 12 ayat 3 itu kata-kata mengutuk. Jadi beda itu. Itu jawaban saya. Terima kasih dulu, Kang Bang. Yosben. Jadi kan pertanyaannya terjawab sebenarnya. Mudah kok. Bible bisa menjawab Bible. Jadi kalau ketika Paulus mengatakan Galatia 3 nomor 13, kita harus tanya ke Paulus karena Paulus yang paham. Karena kenapa Paulus menarasikan bahwa Yesus terkutuk? Karena di situ ada kalimat Kristus yang menjadi kutuk, gitu kan? Dan menguatkan dengan kalimat terkutuklah orang yang digantung di kayu salib. Dia tahu jawabannya, karena adalah Roh Kudus. Karena oleh Roh Kudus tidak ada seorang pun yang berani mengatakan bahwa Yesus adalah Tuhan, Yesus adalah Roh Kudus selain oleh Roh Kudus. Gampang kok, susah banget sih kalian ini. Jadi si Aris itu betul tadi. Baik. Cuman masalahnya kalau Yesus terkutuk oleh Roh Kudus, dikutuk oleh Roh Kudus, ya Yesus resikonya masuk neraka, gampang kok. Sudah. Oke, saya jawab ya. Begini, Galatia 3 ayat 13 itu keterangan dari Yohanes 3 ayat 14. Yesus mengatakan, dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga anak manusia harus ditinggikan. Nah, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Itulah tujuan Yesus datang ke dunia ini. Di ayat 16 dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Itulah makna daripada Yohanes 3 ayat 14 tadi. Ayat 14 dikatakan, sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga anak manusia harus ditinggikan. Itulah makna dari Galatia 3 ayat 13. Itulah mengapa Paulus menggunakan kata-kata Galatia 3 ayat 13 untuk menerangkan Yohanes 3 ayat 14. Mas, salah Yospen, saya bilang Paulus, kalau yang Paulus bernarasi, yang paham itu Paulus bukan Yohanes. Kalau Yohanes yang bernarasi, Yohanes yang paham. Jangan kau bawa ke Yohanes. Nah, Paulus mengatakan berulang kali, tidak ada seorang pun yang berani mengatakan Yesus Tuhan, Yesus terkutuk, kecuali Roh Kudus. Kecuali Roh Kudus, selain Roh Kudus. Jadi Yesus dikutuk, Yesus adalah, selain Yesus terkutuk, Yesus Tuhan juga, itu karena Roh Kudus. Gampang kok, kalian ini kenapa muter-muter ke Yohanes? Kalau Yohanes tadi menggunakan narasi itu adalah ular tuh iblis, betapa parah Yesus iblis nanti. Di Wahyu dikatakan, Wahyu 12, ularnya iblis. Baik, sebentar. Jadi kita harus paham, itu ya. Bukan meninggikan, sabar dulu. Kan kita harus paham, meninggikan ular itu apa. Kita harus paham, itu kan bahasa metafora. Nah, dalam Bible, bahwa ularnya adalah iblis. Memang betul, iblis harus ditinggikan di dalam agama Kristen. Iblis harus mengutuk Yesus. Gampang kok. Baik, saya terangkan. Mengapa Yesus menggunakan analogi ular? Ya, dengarkan baik-baik. Karena apa? Karena kalau kita sudah tertipu oleh dosa, kita akan menjadi seperti ular. Makanya perhatikan baik-baik ya. Mazmur 58 ayat 4 sampai 5. Bisa mereka seperti bisa ular. Mereka seperti ular tedung, tuli yang menutup telinganya, yang tidak mendengarkan suara tukang-tukang serapah atau suara pembaca mantra yang pandai. Jadi dari sini Mazmur menggambarkan orang berdosa itu seperti ular. Makanya dalam Roma, dalam Korintus dikatakan Yesus menjadi dalam Roma, dalam Korintus dikatakan Nah, jadi dalam Roma dikatakan dan Galatia tadi, Yesus menjadi dosa karena kita. Terus padahal dia tidak berdosa. Betul. Itu. Karena Yesus menjadi dosa. Jadi begini. Jadi makanya dulu, karena menjadi dosa. Sebentar, jangan panjang. Jadi karena memang Anda mengatakan bahwa Yesus menjadi dosa, menjadi terkutuk, maka wajar Yesus ini masuk neraka. Gampang kok sebenarnya. Sebentar. Susahnya? Ya, sebentar, Baal. Nah, ketika Yesus mengatakan itu, dia perhatikan baik-baik. Karakteristik orang berdosa itu seperti Yesus katakan dalam Matius 3 ayat 7. Tetapi waktu ia melihat banyak orang Farisi dan orang Saduki datang untuk dibaptis, Yohanes melihat ya, kata-kata Yohanes ini. Tetapi waktu ia melihat banyak orang Farisi dan orang Saduki datang untuk dibaptis, berkatalah ia kepada mereka, "Hai kamu keturunan ular beludak,
Siapakah yang mengatakan kepada kamu bahwa kamu dapat melarikan diri dari murka yang akan datang? Kemudian Matius 23 ayat 33, Yesus mengatakan begini, hai kamu ular-ular, hai kamu keturunan ular beludak, bagaimanakah mungkin kamu dapat meluputkan diri dari hukuman neraka? Jadi karena orang berdosa itu karakternya seperti ular, seperti yang digambarkan Yohanes dalam Matius 3 ayat 7, dan seperti yang digambarkan oleh Yesus dalam Matius 23 ayat 33. Jadi Yesus mengambil gambaran itu, diambil itu dosa itu, diambil, ditanggung dia ke dalam dirinya. Makanya, jadi Yesus berdosa kan? Tidak. Maka sebentar. Tidak. Apa kalian ini? Karena dosa-dosa mereka, dengar dulu. Karena dosa-dosa mereka, Yesus menjadi berdosa. Kalimatnya kan begitu. Karena dosa-dosa mereka hanya Yesus menjadi terkutuk, menjadi berdosa. Kan gampang kalimatnya. Karena dosa-dosa kalian sudah diambil oleh Yesus, akhirnya kalian tidak berdosa. Kan mudah sekali kan. Nah, dosanya diambil siapa? Oleh Yesus. Yesus akhirnya punya dosa kan. Nah, dosa ini tentunya orang yang berdosa seperti Yesus ini, yang numpuk dosa-dosa kalian di mana? Di neraka. Gampang kok, apa susahnya? Dengarkan apa? Bal, dengarkan baik Bal. 2 Korintus 5 ayat 21. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Jadi antara Galatia 3 ayat 13, 2 Korintus 5 ayat 21 itu dekat. Oke, karena dia tidak berdosa, kan tadi saya diulang-ulang. Saya mengatakan Yesus itu memang orang suci, orang kudus, orang Islam mengatakan demikian. Tetapi narasi Paulus, ini Paulus ya, bukan pengajaran Yesus ya. Dia menjadi dosa oleh kalian. Menjadi. Kalau menjadi dari awal tidak, akhirnya menjadi dosa. Nah, orang berdosa ini kan menjadi terkutuk. Siapa yang mengutuk Yesus? Kan begitu. Kalau seharusnya kan kalian yang dikutuk Tuhan. Tetapi karena kutuk itu sudah diambil oleh Yesus, Yesus yang menanggung kutuk itu, menanggung nanti. Lalu pertanggungan jawabnya itu ke siapa gitu? Apakah ke iblis atau kemana? Kalau tidak ada jawaban berarti Yesus lolos masuk neraka tanpa sensor. Gampang kok. Tapi beginilah, terakhir lagi ini Bal ya, saya karena ada kerja saya lagi, saya tutup dengan gini, aku juga ada penting sekali. Gini aja, kalau kalian ingin tetap menghormati, kalau kalian ingin menghormati Yesus, sebenarnya menurut saran saya, karena Yesus ini adalah jalan kebenaran dan hidup. Kalau ada pernyataan-pernyataan yang seperti itu, abaikan. Artinya apa yang disampaikan oleh Paulus ini diabaikan saja, tidak dipakai. Paulus ini dibuang ke sampah. Gampang kok, ikuti aja ajaran Yesus. Baik. Yesaya 53 ayat penutupnya ya, closing. Yesaya 53 ayat 4. Jangan bawa Yesaya, ada Bang Yosef itu loh. Apa-apa. Kalau Yosef sudah wajar dia nggak percaya Mesias, karena makanya dia tetap Yahudi. Yesaya 53 ayat 4. Tetapi sesungguhnya penyakit kita lah yang tanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita, ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Itulah penutup saya. Mau percaya terserah, mau tidak percaya terimalah Yosef. Ada kata tikam di situ, Jospen, mecholel itu bukan tikam. Itu tidak ada kata tertikam aslinya. Mecholel itu bukan tertikam. Kalau tertikam itu dakaru bahasa Ibraninya. Seperti dalam Zakaria 12 ayat 10, Jospen. Nggak ada kata tertikam. Mecholel itu menderita. Gitu. Lari Jospen, lari. Ada Bang Yosef, lari Jospen. Parah emang itu kitab Ela itu. Di situ ada kata tertikam di dalam teksnya mereka. Tapi kalau kita teks asli Ibrani, mecholel itu bukan tertikam. Iya betul. Menderita, parah. Menderita betul. Makanya saya pernah bilang Bang Yosef bahwa mereka ini sudah mengambil budaya Yahudi lalu merubah konstruksi narasinya dalam kitab Tanakh. Jadi banyak sekali yang dirubah. Itu sejarah panjang itu menjelaskan mulai dari John Wycliffe ya hingga masuk ke Indonesia kan begitu. Banyak sekali itu. Coba bandingkan di Medul Masalah. Coba bandingkan, kita beli Tanakh asli yang 24 bab, lalu kita baca kitab Katolik dengan kitab